Ya teman-teman, dibantu di tap-tap, di share-share ya teman-teman. Cilacap hadir Bang Sadli, siap. Halo Cilacap. Seperti biasa, di tap-tap dulu minimal 35k, baru kita naikkan Bang Juma dan teman-teman yang lain. Tumben udah live Bang. Emang sekarang jam berapa? Di sini udah jam 9. Pantun dulu Sat. Siap, kita mulai dulu. Kita tayangkan dulu film kita pada malam hari ini dengan judul Ada apa salah. Ada apa bayi menjadi Theos 3. Bang Zuma lagi diblokir. Oh ya, kesini nanti kita suruh Bunda blokir, tutup Komal. Bayi siapa? Bayi siapa kira-kira? Bukan. Oh, kalian masih bukan ya? Ya, sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap ya teman-teman. Assalamualaikum. Mohon perhatian Anda. Pintu teater Sahabat Bang Zuma telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki akal dipersilakan memasuki live-nya Bang Zuma. Harap pastikan di tap-tap layarnya dan di share-share serta love orange-nya agar kita tidak rungkat. Demi kenyamanan dan menjaga live kita, dilarang berasumsi dan membawa data pada saat berdiskusi. Terima kasih. Sadli fals. Iya, aku belum ke ini studio musik untuk belajar nada. Saya ulangi lagi ya. Mohon perhatian Anda. Pintu teater Sahabat Bang Zuma telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki akal dipersilakan memasuki live Bang Zuma. Harap pastikan di tap-tap layarnya dan di share-share serta love orange-nya. Jangan dilupakan agar live ini tidak rungkat. Demi menjaga kenyamanan live, dilarang berasumsi dan membawa data pada saat berdiskusi. Sekian dan terima kasih. Untuk malam ini dengan judul Ada Apa Bayi Menjadi Theos 3. Pantun dulu host, siap nanti. Sabar. Pokoknya aku bawakan pantun yang bukan-bukan. Baru mulai gue udah jual rumah buat beli kote. Siap Bang.
Makan loyang sebakul. Hostnya emang mantul, masya Allah. Terima kasih. Gara-gara kemarin aku disuruh ganti hostnya gara-gara siapa itu? Lupa aku yang naik itu. Bang Didi kalau nggak salah. Itu fotonya, ya foto saya waktu jadi bayi. Sehat Bang Sadli, alhamdulillah sehat Bang Junaidi. Di tampilan layar ini apakah balita ya Bang Sadli? Kira-kira siapa ya? Tebak-tebak aja kita. Makanya nonton live-nya supaya Anda tahu siapakah bayi di dalam cerita ini. Abang yang kemarin itu bagus juga kalau jadi host cadangan. Oh, iya benar-benar. Awas kena copyright yang punya bayi. Ini bayinya kan udah ada di Google, jadi nggak mungkin kena copyright. Karena foto-foto yang ada di Google artinya sudah diizinkan gitu. Pantun dulu Sadli, siap. Nanti aku bikin dulu pantunnya. Panggil dulu Roh Kudusnya supaya bisa bikin pantun. Oke guys, sedikit lagi 35k agar kita naikkan Bang Juma. Bunda perblokir sedang lagi, nanti aku suruh dia tutup. Suruh mereka ke sini. Sadli jangan naikin Bunda Rahma sama Bunda blokir, susah kondusif. Aduh, itu hal yang berat teman-teman. Antara gajiku nggak dibayar atau dipotong setengah gajiku kalau aku nggak naikin mereka. Jadi itu hal yang terberat buat aku. Jadi kalian tahu kan jawabannya. Salam dari Lampung Bang Sadli. Waalaikumsalam Lampung. Sudah 30, cepat juga ini. Oke lah, kita berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Berjumpa lagi kita di sesi yang berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya. Malam ini kita berharap kemudian ada dari Onyeng yang mampu kemudian berdiskusi dengan baik, tentu dengan data-data yang ada baik di dalam Al-Quranul Karim maupun kemudian yang ada di dalam Bible mereka. Begitu sahabat-sahabat, kalau ada yang ingin berdiskusi lebih cepat lebih baik sebelum kita ngantuk.
Hari ini hari apa bang? Hari ini hari Senin kan? Bukan, Bukan. bukan, Malam Selasa. bukan. Jadi apa Dan? Hari ini Apa? malam Senin, Eh, apa tapi bukan pula? hari Senin. Bang Zuma tidak akan paham, Bang Zuma tidak akan mengerti. Yang jelas ini adalah Senin malam, gitu bang. Saya jadi geli kau panggil aku abang. Oh pak, Kau macam seumuran aja sama aku. Kan kurang ajar. maaf. Silakan teman-teman yang bukan-bukan, silakan naik. Ingat, bawa data, jangan asumsi. Ahadam minal alamin. Kepada seorang pun di antara umat manusia. Atau biasa gini, atau jadi gini Bang Zuma. Jadi Ada gini, Dina Bang. Hendra di bawah, Masya Allah. Jadi gini Bang. Bukan, bukan. Udah mana? Ada nggak tamunya? Belum ada Bang. Jadi gini Bang. Apaan sih lo, Sat? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ukti, gimana kabarnya? abangku? Sehat, abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu ya, guruku. Amin, amin, amin. Amin, insya Allah. Saya izin turun lagi, saya cuma mau menyapa saja Bang Zuma. Saya mau, Begitu? iya, saya mau jalan-jalan dulu, lihat-lihat dulu room-room Oten dulu, bagaimana Oh, mereka siap, ya kan, siap. apa sudah lurus. Ya, Iya, iya, iya. sehat selalu ya, Bang Amin. Zuma. Dengan Insya keluarga Allah. sehat semua, dengan hostnya juga Amin. ya, Sadli sehat terus. Siap, Bunda. Ya, assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita sapa ini. Assalamualaikum, selamat malam manca berutu. Selamat malam, halo. Manca berutu. Loh, kok di mute? Gak ada orangnya ya? Atau nggak mau bersuara? Yaudah, kalau gitu dibawa aja. Jangan lupa di tap-tap ya, manca berutu. Kasih. Kelihatannya siapa? Bunda Hesti sama Bunda Rahma itu memang jadi incaran Oten mereka berdua itu. Oten datang ketika mereka ada di sini. Mungkin karena mulutnya kali ya. Besar kan? Iya, Besar. iya, iya. Teriakannya. Balu up kata dia gitu. Bisa jadi kan?
Ya, namanya mak-mak ya kan bang. Seperti itu. Iya sih. Tunggu aku ganti dulu ini karena foto bayi nggak bisa katanya. Oke, baiklah. Kita ganti judul filmnya ya. Oke. Wah, Masya Allah. Makasih. Siapa itu? Bang 14 Juni. Pengabdi tiga Tuhan. Bagus juga ini. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Coba dari sekte mana tanya. Tanyakan dari sekte mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host terganteng Gurundaku. Lanjut. Siap bundaku. Bang Handi. Padahal tadi Bang Bunda baru digibahin sama Bang Zuma. Gak apa-apa lah. Katanya Kalau Bunda ada yang- caranya Oten. Kalau ada yang ganggu Gurunda, saya duluan maju Guys, mantap. Masya Allah, ini namanya Cut Nyadin. Kita ini sekampung tuh, jadi orang dekat lah. Lanjut. Iya. Siap. Coba lihat dulu. Ada tamu lain? Coba kita sapa Bang Roni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Roni Simanjuntak. Halo. Terima kasih Mbak Bang Mod. Ya Bang Roni, suaranya agak kecil Bang. Ya, halo. Ya Selamat Bang. malam. Malam Bang. Malam. Mana kabarnya Bang? Sehat. Alhamdulillah. Kristen atau Islam Bang? Kristen. Oke Bang, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ini fotonya ini pengabdi tiga Tuhan ini menjadi satu, maksudnya apa ini? Iya, ngeri juga itu judulnya. Ngeri kali. Aku pun Apa ya, baru kira- tengok Pak Roni. Pak Roni, aku baru tengok judulnya, ngeri kali pula ya. Ini rencana kita mau bikin film gitu. Oh, Siapa tahu- judul film. Iya, Boleh. ada penonton sutradara, ceritanya saya jadi ini ada yang memfasilitasi, saya jadi sutradaranya, saya bikin cerita gitu. Gitu, Bang. Silakan Pak, tanggapi. Buat filmnya syuting di mana nih? Ya mungkin di tengah-tengah hutan atau di atas awan gitu. Nggak ternilai lah budgetnya nanti ya. Iya betul. Ya kemungkinan saya coba cari Doraemon kayak gitulah. Biar bisa naik baling-baling bambu di atas awan sambil syuting. Ya bang, kita bahas film saya nanti aja. Mungkin ada sesuatu yang ingin abang sampaikan untuk kita diskusi malam ini. Aku cuman kaget aja nengok judulnya aja. Ajarnya kan. Kita pengen tahu aja apakah ini salah satu mewakili satu ajaran atau suatu agama gitu loh. Iya bang, nanti kalau udah jadi filmnya bakal aku tayangkan gitu bang ya. Baiklah. Iya bang.
Nah, gini Bang, Kristal, Bang Wak. Roni. Kristal orap. Silakan. Ya, langsung lanjut Miki. Gini Sengaja. Bang, coba tengok ini ya. Nih di gambarku ini. Mana sih gambar ini? Suka pakai gambar kita ini. Itu mengerikan tuh gambarnya host ya. Coba ini kita ini. Bang, kalau boleh penjelasannya ini. Ini kan 3 Bang ya. Ini ada bapak, ini putra, ini burung merpati. Nah, yang mana ini sebenarnya Tuhanmu ini Bang Roni? Kalau ini yang host ini ditampilkan ini ngeri juga ini hantu. Ini yang mana Bang? Ini Tuhanmu, burung merpati, bapak, 3 yang kok bisa dibilang 3 dalam 1 tuh gimana? Silakan dijelaskan. Kalau yang kakak tunjukkan sama aku itu bukan Tuhanku. Oh, denomnya apa Pak? Oneness? Bapak apa? Kami nggak bertuhankan sama gambar loh. Loh ini apa ya? Peragaannya aja kan Bapak, Putra, Roh Kudus. Yang burung merpati ini kan Roh Kudus. Ini Bapak, ini Putra, ini Roh Kudus. Anda bilang ini 1, padahal ini kata kita lihat kan 1, 3 nih, 1 sama 3. Kok gimana sampai dibilang 1 Bang? Bisa dijelaskan? Ya sebagai kami umat Kristen ya itu Trinitas. Bagi kami itu Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu kesatuan. Begitu loh. Sama Silakan seperti deh. Kok bisa kesatuan? Kayak ini ya. Kayak Bhinneka Tunggal Ika Bang ya, berbeda-beda tapi 1. Enggak ya? bukan Silakan. kayak gitu maksudnya. Artinya begini. Misalnya Bunda Rahma kan. Misalnya memesan sesuatu dari kita misalkanlah dulu satu pesanan belanja online dari Lazada. Bunda Rahma kan. Golgota, mute dulu Bang Golgota. Jadi ketika Bunda Rahma sesuatu hal yang dipesan Bunda Rahma ke Shopee yang antar kurir baru barang kan itu satu kesatuan dari bentuk dari Lazada semua itu. Nah kira-kira Loh, kan kurir itu bukan saya, kurir itu bukan barang. Beda-beda mereka. Apa Bapak pikir kurir itu adalah barang itu sendiri atau Bapak pikir kurir itu adalah Lazada? Kan beda. Lazada itu aplikasi online untuk belanja online. Kurir itu manusia pengantar. ya kan Saya. satu bagian juga orang itu satu struktur juga. Oh, jadi ini pengertian Bapak, Yesus bukan Bapak gitu. Yesus Cuma Bapak. cuma satu organisasi atau apa ya? Tadi Lazada ya. satu kesatuan lah. Oh, jadi- Satu tubuh, Tapi- artinya itulah satu ranting gitu. Kok satu tubuh? Ini kan bisa ini. Yang mana Tuhannya ini? Bapak atau Yesus atau ini burung? Kalau dalam satu kesatuan pengertiannya, Bu, barang yang Bu pesan tadi, apakah itu dibilang barang Shopee atau enggak? Lah, barang Shopee kan bukan saya, bukan kurir kalau barang. Barang pun saya banting, kurirnya tidak akan sakit. Kalau satu kesatuan, begitu ku banting barang itu yang sampai ke saya, pasti kurir yang menjerit-jerit. Tapi walaupun saya hancurkan pesanan saya itu barang yang sampai ke saya, kurir itu senyum-senyum aja, nggak ngapa-ngapa dia, nggak kenapa-kenapa. Artinya barang itu bukan kurir, Bapak itu bukan Yesus. Ini kok sampai Anda bilang 3 dalam 1, gimana sih? Kita hanya menafsirkan kurir tadi sama barang itu satu kesatuan sama Lazada. Nah, jadi ini pun begitu. Kalau Ibu bilang Roh Kudus, Yesus sama Bapa. Lanjut Gurunda. Mulai sakit kepalaku ini. Ya. 1 katanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di Al-Quran itu Bang, dikatakan bahwasanya dalam surah Al-Baqarah bahwa
kufur, ingkarlah orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada 3, kan gitu ya. Terus kalau kemudian abang ini mengatakan Tuhannya tidak 3, faktanya kan kita melihat ada yang disebut Bapa, ada yang disebut kemudian Anak, ada disebut Roh Kudus. Nah, sementara 3 materi ini adalah materi yang berbeda. Materi yang berbeda, keadaan yang berbeda, kemudian mereka berdiri sendiri masing-masing pada pokok kuasa dan keadaan yang berbeda pula. Siapa yang mengatakannya kemudian mereka adalah satu, itu tanggapan daripada orang yang mengimani hal itu. Sama seperti ajaran Trimurti dalam konsep Hinduisme. Brahma dalam Hinduisme itu dimodifikasi menjadi Bapa, kemudian Wisnu dimodifikasi menjadi Yesus, dan kemudian anak Tuhan ini dan Shiva itu dimodifikasi kemudian menjadi Roh Kudus. Itu sama. Jadi adanya Trinitas itu bentuk ya modifikasi dari ajaran Trimurti Hinduisme. Itu yang saya lihat dari perspektif kacamata saya belajar selama ini. Karena kalau dilihat dari segi kelahiran, tujuan datang kemudian di atas muka bumi, dan keadaan antar pribadi-pribadi yang ada, itu syarat dengan kesamaan. Dan satu hal yang perlu kita ketahui di sini bahwa Yesus terlahir dalam keadaan Yahudi. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Akan tetapi kalau kita melihat dari agama Kristen, dalam hal ini Katolik, kitab-kitab mereka sampai runutannya kemudian sekte-sekte berikutnya itu merupakan buku-buku perjanjian yang disebut perjanjian baru, di mana buku-buku ini itu terlampir dengan jelas dalam bahasa Yunani. Seharusnya kalau ini adalah pengajaran inti dari Yesus yang adalah terlahir sebagai orang Yahudi, dituliskan dalam bahasa Ibrani. Karena bahasa inilah yang akan digunakan oleh kaum Yahudi, kaumnya Yesus itu sendiri, untuk melanjutkan pengajaran daripada Yesus. Tapi faktanya tidak demikian. Ini menunjukkan bahwa agama Kristen ini berkembang dalam budaya Yunani, berkembang dalam budaya Hinduisme, karena kita mengetahui kebudayaan Yunani itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Nah, ini susah untuk dibantah oleh teman-teman Kristen. Susah itu, Bang. Bukan untuk dibantah, cuman Anda nih kalau memang dulunya mantan Nasrani, habis itu mualaf, saya meragukan keterangan Anda. Karena Anda sudah jelas-jelas berpaling, habis nanti dari masuk Islam berpaling lagi pindah agama. Kan sudah jelas meyakinkan Anda nggak bisa dipercaya keimanan Anda. Bukan gitu, Bang. Masalahnya Yesus sendiri itu kan tidak mengenal Kristen, kan? Tidak, bukan masalah agama kita tafsirkan, tapi keyakinan iman Anda sudah berpaling gitu. Ya, karena Yesus sendiri kita bahas, ya. Tidak, Anda Yesus sendiri itu dari segitu. Yesus sendiri bukan Kristen, Abang. Kalau Anda meyakini, sebentar saya potong, sebentar. Anda dibaptis dari Kristen, Anda berpaling. Tuhan tidak ada tuntut apa-apa sama saudara saat ini. Tapi setelah nanti Anda mengatakan ya, tiada tanggung jawab. Bagaimanapun tentang Kristus nggak masalah, dia tetap diam, tapi tunggu ada masanya, Pak. Bumi akan hancur. Ya nggak percaya ya silakan, tidak dipaksa kok. Ya, kan? Ya, terus kenapa nggak itu aja. Kenapa nggak berpatokan kepada ajaran Yesus aja, Bang? Anda kenapa dibaptis harus dari
Kenapa Salah, Bang. harus Salah. ini? Bentar, Kenapa saya harus potong. ajaran dari Anda Barat ini yang kan penafsir. diimani? Bukan, saya bukan penafsir. Tertulis jelas kok Anda di ini kan dalam. penafsir firman Tuhan. Jadi Tertulis jelas kok di dalam ya kitab sama, saudara. Anda mengkaji tentang agama Kristen, berarti secara nggak langsung Anda sebenarnya Kristen. Ya, maksudnya Al-Quran kan Udah jelas, bercerita. Anda mengkaji tentang agama kami. Dengar. Anda mengkaji tentang agama kami. Berarti secara nggak langsung Anda sebenarnya orang Kristen. Enggak, Kenapa masalahnya Anda mengkaji yang bukan agama Anda? Loh, justru kalau Anda saya kaji membahas, agama Anda. Bang, Golgota gantian. Gantian. Iya. ngomong. justru kalau saya membahas agama Anda, membahas kitab Anda, membahas Tuhan Anda, itu sama halnya saya sedang membahas agama saya, membahas kitab suci saya. Kan begitu. Tidaklah. Tidak, Anda salah. Kami Kristen tidak pernah membahas agama Anda. Oh iya, selayaknya perjanjian Oh, lama tidak pernah membahas Kenapa? perjanjian baru. Kenapa? Karena kami yakin Tuhan kami itu bukan untuk dibahas. Hah? Mungkin Tuhan Anda untuk dibahas, silakan bahas Tuhan Anda. Kenapa sih? Kenapa? Sebentar. Iyalah. Izin dulu Bang. Saya bertanya, kenapa sih kamu kepanasan kalau dibahas ketuhananmu? Kenapa? Ini kan ruang diskusi, kamu naik, berarti kamu siap Bukan, berdiskusi aja Bang. Jangan takut gini. Dengar, Kalau dengar. Anda Bentar. meyakini Saya bukan iman nggak Anda takut. kebenaran, Gini, Bang. Mbak. Gini, Kalau gini. Anda meyakini iman Anda kebenaran, saya jangan meluruskan takut diskusi. kebenaran yang- Diskusilah. Ya buktikan dengan diskusi dong. Bukan Ayo, takut. mulai diskusi. Sebenarnya Ya gini. kenapa ngomel-ngomel? Diskusi aja, ayo diskusi. Sebenarnya gini. Harusnya kalau Anda benar jangan takut. Ayo. Mbaknya ngomong bukan untuk takut. Agama kami ini sebenarnya bukan untuk ditafsir dan bukan untuk dibahas. Kenapa? Ya silakan bantah Karena tidak dengan ada data ditulis di apa yang firman kami untuk disampaikan. dibahas. Tuhan saya aja melarang. Ya, kenapa kok Kitab naik? Anda, Iya kan? kitab Anda yang Silakan. mengajarkan Bagi yang percaya un- silakan, bagi yang percaya kan udah dibilang Tuhan kami. Kitab Anda bagi itu yang percaya silakan, bagi yang nggak percaya ya silakan. kitab Anda itu diajarkan. Cuman ada waktunya. Kamu percaya kan silakan. Kitab Anda itu diajarkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Betul? Agama Anda itu Apa itu? agama Anda itu diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia, betul? Disampaikan Benar. bukan berarti untuk dibahas, bukan untuk Iya, ditafsir. maksud saya Anda akui Paham, tidak kan? bahwa agama Anda itu Enggak, sampai situ paham nggak dulu? Enggak, sampai situ paham nggak yang saya sampaikan ini? Bukan untuk dibahas, bukan untuk ditafsir. Sampai situ paham nggak, saudara? Jadi maksud Anda ketika ada penjajah datang Anda membawa jawab dulu, agama paham nggak? itu. Sampai di situ paham nggak dulu? Jadi maksud Anda Anda- ketika ada penjajah yang datang, tunggu. Maksud Anda ketika ada penjajah datang mengajarkan agama dengan doktrin dogma, kami harus imani aja, terima aja gitu. Seperti kambing gitu. Seperti kambing yang ditusuk pantatnya linggis, hanya bisa bunyi embe gitu ya. Kami manusia, Bang, kami bukan binatang. Ketika ada orang datang membawa sesuatu kabar, kami harus menyelidiki kebenaran itu. Kami bukan hewan. Kami ini manusia. Hanya orang yang tak berakal yang kemudian yang tidak mau agamanya dibahas. Orang datang mengajarkan, memberikan produk, menjajakan produk. Ini Bu, saya lagi menjual, ada produk ini. Loh, masa kita langsung beli aja, langsung makan? Ya ditanya dulu tuh. Ditanya dulu ini apa, dari mana, mau kemana, rumahnya di mana, nomor sepatunya di mana, nomor sepatunya berapa, tinggalnya di mana. Itu ditanya dulu, baru kita beli. Lah agama Anda datang dibawa oleh Belanda, masa langsung kita mau terima? Ditanyakan dulu, ini Tuhannya kok modelnya kayak begini? Tuhannya kok jadi bayi? Tuhannya kok netek? Tuhannya kok dibunuh? Tuhannya kok disunat? Hanya orang gila yang mau mengimani itu tanpa belajar terlebih dahulu. Ayolah Bang, mari diskusi. Jangan kemudian Anda menutup kebenaran itu. Bukankah Kristen itu diperintahkan untuk diberitakan? Beritakanlah kepada kami.
kami juga akan menyangga. Islam juga diperintahkan untuk diajarkan kepada semua makhluk. Anda juga sangga gitu loh. Begini loh Bang Juma, Iya, silakan. sedalam apakah Abang Si mengetahui ajaran kami ini istilahnya melenceng dari ajaran Anda? Nah, ketika Anda bisa menafsir-nafsir gitu, jadi kami juga perlu tahu kan, sedalam apa Iya. Abang mengetahui bahwa itu sesat, bahwa itu nggak benar. Begitu juga loh, istilahnya kalau statement-statement kebenaran Anda yang Anda push terus di sini sama aja juga kan. Kita juga bisa berasumsi apa benarnya kalian. Nah, apa rupanya kalian. Kan jadi kayak gitu juga apa ini diskusi kita ini. Gitu loh. Jadi artinya apa yang Abang ketahui ajaran ini menyebabkan nggak pasnya ke sini begitu loh. Iya. Nah, Iya. Baik. Jadi kalau saudara bertanya tentang itu, yang pertama yang Anda harus pahami dulu adalah saya pribadi dan saya yakin 99% umat Islam di Indonesia itu tidak pernah tahu apa itu Kristen, apa itu pendeta, apa itu Yesus, apa itu gereja, apa itu Bible, apa itu kitabnya orang Kristen. Kami tidak pernah mau tahu tentang itu. Dari lahir kami tidak pernah diajarkan. Bahkan saya pernah mensyahadatkan orang, baru-baru ini saya diusir dari masjid gara-gara saya menyebut nama Yesus di dalam. Artinya kami umat Islam itu tidak pernah kepo dengan agama Kristen. Saya diusir. Kenapa kau sebut nama Tuhannya orang Kristen di dalam masjid? Itu tidak boleh. Ini indikasi bahwa memang kami tidak pernah mengurus agama Kristen di internal kami, nggak pernah. Tapi kalau di Kristen dari lahir mereka sudah mengenal kata Allah, mereka sudah mengenal kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul. Karena memang sudah diajarkan mereka untuk kemudian nyebrang ke agama Islam. Nah, nanti baru-baru ini kemudian kami belajar Al-Quran dan ternyata Al-Quran pun mengajarkan adanya indikasi agama-agama di luar Islam sebagai agama yang salah, yang sesat. Contoh misalnya, iyadu'una min dunihi, bismillahirrahmanirrahim, iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una ila syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah, kami pelajarin mereka ini siapa setannya. Dan ternyata setelah saya kaji, kita mengkaji kemudian yang dimaksud di sini adalah agama di luar Islam. Nah, agama yang dekat dengan Islam itu adalah Kristen. Kenapa dekat? Karena Kristen mengambil istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitabnya. Maka muncullah kemudian keinginan saya untuk mengkaji itu. Ternyata memang betul. Saya menemukan data di dalam Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaranya adalah iblis. Paulus mengatakan yang tergantung di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Nah, iblis yang dimaksud Yesus di sini adalah Yudas. Sedangkan yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Orang terkutuk itu apa? Orang yang berdosa. Apa dosanya? Suap, berkhianat. Nah itu, dan itu adalah Yudas. Jadi Al-Quran mengatakan wa iyadu'una illa syaitanam marida, dan yang mereka sembah hanyalah setan yang durhaka. Nah, kata Yesus, Yudas itu setan, iblis. Kata Tuhan, yang terkutuk itu adalah yang makan suap. Cerita Bible, yang makan suap antara Yesus dan Yudas itu adalah Yudas. Berarti yang mati tergantung di salib itu adalah iblis. Yang disembah Kristen adalah yang digantung terkutuk di atas tiang salib. Siapa dia? Menurut Al-Quran, iblis. Menurut Yesus, iblis. Jadi mau kayak mana? Maka muncullah pelajaran-pelajaran, terbuka semua, terbongkar semuanya. Ternyata betul. Begitu kita buka Quran, kita lihat Kristen, ternyata tidak ada yang keliru.
Jadi Al-Quran ini tidak salah mengatakan bahwa saudara-saudara Kristen menyembah itu, menyembah apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70, iblis. Lalu silakan kalau Anda keberatan, kalau Anda nggak terima, ya kita kaji, kita diskusi baik-baik, kita belajar sama-sama. Bang Suma keliru, kelirunya di mana? Kan begitu. Silakan. Silakan Pak Roni. Begini Bang, Iya. aku juga perlu tanya sedikit nih. Silakan Bang. Allah bagi kami menurut Abang sama Allah bagi kalian itu satu kesatuan enggak? Bagi Kristen tidak. Enggak, maksudku I- Allah yang kami akui sama Allah yang orang Abang akui satu enggak, sama enggak gitu loh. Yang Anda akui itu kan yang mati di atas tiang salib itu kan ya. Kami tidak akui itu, kalau itu Tuhan. Jadi kalau Abang menuduh kami hanya mengakui yang di kayu salib, kenapa Abang bahas Bapa? Karena Bapa yang kami maksud adalah Allah. Nah itu dia. Kalau berbicara mengenai Allah berarti Tuhan kami kan. Makanya saya tanya, Allah yang kami punya sama yang Abang akui itu satu enggak? Itu yang punya kewajiban untuk menjawab itu Abang, bukan saya. Andai saja saya menggunakan kata Yesus, Tuhan kami adalah Yesus, sayalah yang bertanya kepada Abang, sama tidak antara Tuhan Yesus kami dengan Tuhan Yesus Abang? Tapi kan tidak, kami tidak menggunakan itu. Ini kewajiban Abang, kami yang bertanya harusnya. Sama tidak antara Allah yang kami sembah dengan yang Abang ini katakan Allah? Kan Kami gitu. itu, Bang, Allah yang kami akui, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Sama Allah, berarti. apa? Berarti sama. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan para nabi mendapat penglihatan menuliskan kitab kami dan mengabarkan nubuatan sebelum Masehi akan lahir anaknya, yaitu Yesus sebagai anaknya untuk menebus kami. Dan Yesus pun ternaik ke surga menjanjikan Roh Kudus untuk menuntun para yang mengenal dia atau mengakui dia sebagai juru selamat. Ya udah, berarti bagi kami Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus satu kesatuan. Jadi nggak melenceng dong bahwa yang tiga tadi yang disyaratkan oleh Bunda itu ya satu kesatuan lah bagi kami. Karena itu kan udah memang dinubuatkan melalui para nabi, mulai dari sampai Nabi Yeremia menubuatkannya, terus lahirlah anak Allah yaitu Yesus bagi kami. Ya udah, Yesus naik ke surga menjanjikan Roh Kudus akan menuntun engkau sampai akhir zaman. Ya udah, itulah bagi kami yang kami imani Bang. Jadi kalau Abang contohnya buat tadi instrumen apa itu Bapak ini gini-gini, ya bagi kami satu kesatuan memang. Itulah kesatuannya, makanya bagi kami itulah satu. Memang satu lah itu, yang tiga itu, yang Trinitas itu. Itulah Bang. Ya, saya menghargai. Tapi kalau kita berbicara perspektif kebenaran, tidak sesederhana itu, Bang. Pencipta langit dan bumi yang kita akui maha kuasa, maha menciptakan, tiba-tiba kemudian ada anaknya, kemudian ada rohnya, itu tidak kayak begitu. Itu konsep Roma Yunani yang tadi berasal dari Trimurti. Kalau itu yes. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa di Kristen itu terjadi? Karena ada pembinasa keji yang tampil di situ. Di dalam Matius 15, Matius 24, nomor 15. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel mengatakan ada pembinasa keji. Pembinasa keji ini di dalam Daniel 7:25. Dia si pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Nah, yang maha tinggi mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia. La ilaha illa huwa. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga jelas.
Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan di samping aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Hendak kepada siapa engkau menyamakan kami sehingga kami sama? Tuhan itu cuma satu. Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dan Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi itu sama. Pencipta langit dan bumi. Tidak ada beranak. Tidak ada kemudian turun menjadi manusia, inkarnasi, teofani. Itu tak ada. Itu tidak disifati Tuhan Anda itu dengan Tuhan yang diajarkan oleh para nabi. Makanya saya tidak lantas mengatakan Tuhan kita sama, karena Anda beda dengan ajaran para nabi. Penyimpangannya kemudian ketika muncul penentang si pembinasa keji melawan firman Tuhan, yaitu yang membelokkan konsep munculnya Trinitas ini. Coba, nabi mana yang mengajarkan Trinitas? Adam tidak, Abraham tidak, Daud tidak, Salomo tidak, Nuh tidak, Lut tidak. Siapa yang mengajarkan Trinitas? Satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Ya, Trimurti. Siapa itu? Hinduisme, orang-orang Roma, Yunani. Para nabi tak ada yang mengajarkan itu. Yesus mengajarkan apa tentang dirinya? Utusan. Dia adalah utusan Tuhan. Lalu kenapa utusan Tuhan dijadikan juga pribadi Tuhan? Siapa yang ngajarin? Ya si pembinasa keji itu tadi. Pembinasa keji yang dinubuatkan Nabi Daniel. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Siapa itu? Baca Matius 24, 15 sampai nomor 27. Di situ orangnya tuh yang mengaku pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun, yang mengaku pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik. Itulah si pembinasa keji. Pembinasa keji inilah yang menghentikan kurban-kurban hewan, menggantikannya dengan kurban manusia. Pembinasa keji inilah yang mematikan dan menghapus semua hukum-hukum Tuhan dan menggantikannya dengan hukum-hukum dia sendiri. Nah, makanya Kristen ini mau sampai mati mereka mengaku pengikut Yesus tidak akan pernah bisa ditemukan apa buktinya. Yesus itu, Kristen itu pengikut Yesus. Di mana buktinya? Tak ada. Orang Kristen hanya mengatakan kami pengikut, kami ini, tapi bukti tak ada. Yesus lakukan apa, Kristen lakukan apa, tapi di mulut selalu mengatakan pengikut, pengikut, anak-anak Tuhan. Mana buktinya? Dengan kalian makan babi, dengan kalian tidak bersunat, dengan kalian ibadah minggu gitu, dengan kalian menyanyi di gereja itu buktinya kalian itu adalah pengikut Yesus? Oh no, tidak. Pengikut Yesus standarisasinya adalah mereka pasti adalah orang-orang Yudaism, mereka adalah pelaku Torah. Jadi tidak ada, bang. Makanya Al-Quran itu datang mengatakan dengan sangat jelas bahwa kalian itu hanyalah seorang pendusta. Mereka hanya pembohong yang mengada-adakan kemudian tentang diri mereka. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Lalu Allah mengatakan apa? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal wa sawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, minum sesuka hati mereka dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Nah, sekarang perbuatan orang Kristen itu apa? Ibadah minggu, menyembah Yesus, minum khamar, makan babi, tidak bersunat. Ini siapa yang mengajarkan? Yesus. Yesus yang mengajarkan? Bukan. Si pembinasa keji. Itulah yang mengajarkan kepada Anda. Makanya saya katakan Anda menyembah apa yang diberikan oleh, dihadiahkan oleh si pembinasa tadi. Silakan. Intinya kebenaran abang belum berdasar bagi kami, itu aja lah. Ya, kalau hanya sekedar penolakan abangku, iblis pun menolak. Perintah langsung dari Tuhan aja mereka aja tolak. Apalagi kalau hanya perintah dari kami yang manusia biasa ini. Kami maklum itu. Kami maklum. Ingat, antara Islam dan Kristen, satu dari dua golongan ini adalah pengikut Lucifer, pengikut iblis. Satu. Entah itu Islam, entah itu Kristen. Nah, silakan Anda renungkan sendiri.
Kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak sama seperti makhluk. Siapa yang bisa menunjukkan Tuhan kami sekarang? Tak ada. Kami beriman kepada para nabi yang datang kepada Bani Israel, beriman kepada kitab-kitab mereka. Ada yang kami ingkari? Tak ada. Kami beriman kepada Injil yang datang kepada Nabi Isa, beriman kepada Torah yang datang kepada Nabi Isa. Kami imani. Tidak ada yang kami ingkari, tidak ada yang kami tolak, tidak ada yang kami revisi, tidak ada yang kami katakan sebagai perjanjian lama. Tidak. Kami mengatakan itu adalah firman yang berlaku bagi Bani Israel pada masanya, dan itu tidak akan pernah digantikan oleh hukum-hukum manusia. Itu. Nah, sedangkan saudara Kristen, Tuhannya Bani Israel itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhannya orang Kristen salah satunya manusia, anak manusia. Coba, Tuhannya orang Yahudi meminta kepada orang Yahudi agar mengkuduskan hari Sabtu. Orang Kristen hari Minggu. Tuhannya orang Yahudi jangan makan babi. Orang Kristen makan babi. Tuhannya orang Kristen bersunat, bunuh yang tidak bersunat. Orang Kristen tidak bersunat. Lalu iblis bekerja di mana? Penyaliban. 1. Iblis merasuki Yudas. 2. Imam kepala membuat tipu muslihat. 3. Mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. 4. Pilatus mengatakan seluruh orang Yahudi melakukan itu karena dengki. 5. Orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. 6. Orang Farisi mengatakan oknum yang mati tergantung di atas tiang salib itu adalah terkutuk. 7. Orang yang dikutuk Tuhan di atas tiang salib hanyalah orang yang wajib dihukum mati karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Lalu kemana kebenaran Kristen harus diarahkan? Tak ada. Kebenaran apa yang ingin kita sisipkan di situ? Tak ada. Penyaliban itu adalah hasil rekayasa iblis. Membunuh manusia sebagai tebus dosa hanya rekayasa iblis. Ibadah minggu hanya rekayasa. Natal rekayasa. Mana Trinitas rekayasa? Mana? Apa kebenarannya? Aspek yang mana itu? Orang Yahudi diperintahkan sabat, ada dalilnya. Mereka berkurban hewan, ada dalilnya. Mereka sujud dalam beribadah, ada dalilnya. Mereka berpuasa, ada dalilnya. Semua yang mereka lakukan berdalil. Kristen ibadah minggu, tunjuk dalilnya. Tak ada. Dan yang paling parah lagi, Bang, yang paling parah lagi, ada yang Anda tidak kenal dalam agama saudara. Tak ada bapaknya, tidak dikenal siapa bapaknya, tidak dikenal siapa ibunya. Tiba-tiba saja muncul memberikan hadiah 13 buku, ditambah buku satu lagi, yaitu buku Ibrani yang tidak ditahu sama sekali siapa penulisnya. 14 buku semuanya. Anda mengambil semua buku-buku ini, Anda jadikan sebagai landasan dalam beragama, tapi Anda tidak tahu siapa orang yang menghadiahkan Anda itu. Namanya Paulus, tapi dia siapa? Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Anda nggak tahu. Orang misterius yang mengaku bertemu dengan Yesus di pulau pada saat dia ke Damsik. Sementara Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 22, orang yang ketemu, ya orang yang kerasukan roh jahat, ciri-cirinya tiba-tiba buta. Beginilah bang, intinya begini. Abang bisa sangkal nggak 1 tambah 1 itu kenapa nggak 3? Itu aja lagi. 1 tambah 1 itu kok 2? Kenapa nggak 3? Itulah abang sangkal. Sama persis itu abang menyangkal ajaran kami. Iya, saya tidak menyangkal Tuhan abang itu 3. Siapa bilang saya mengatakan saya menyangkal? Tidak. Bapak tambah Yesus sama dengan 2. Ya kan? 1 Bapak, 1 Yesus, 2 kan? Tambah Roh Kudus merpati 3 kan? Tak ada saya sangkal. Makanya saya katakan ini adalah modifikasi dari Trimurti. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Abraham, ada berapa Tuhannya Abraham? 1.
Musa berapa Tuhannya? Satu. Daud satu. Yesus satu. Lalu dari mana Kristen ini mendapatkan, kalau bukan dari Trimurti? Dari mana? Ada Yesus mengajarkan itu? Enggak ada. Bahkan pesan yang dia sampaikan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan. Bapa dikenal sebagai apa? Satu-satunya Tuhan. Berarti ada Tuhan, ada utusan Tuhan. Tapi di Kristen tidak. Yang satunya utusan, yang satunya pengutus, satu-satunya, dua-duanya adalah satu. Ini Trimurti yang dimodifikasi. Dan itu dianut bukan Yahudi, celakanya dianut oleh orang Roma. Sementara orang Roma ini adalah orang yang sudah kemudian terkontaminasi dengan sangat kental pemahaman-pemahaman Yunani. Sedangkan Yunani itu syarat dengan Hinduisme. Penyembahan-penyembahan terhadap roh-roh, terhadap dewa-dewa. Coba, dari mana konsep Trinitas itu? Kalau bukan dari Roma Yunani. Apakah dari Yahudi? Tidak. Mau Anda larikan kemana di Yahudi? Tak ada. Selamat Soeharto Top. Syukran. Gimana itu bang? Kami Islam ini hanya membacakan sebuah dalil dalam Al-Quran ketika kemudian Bani Israel diseru, ahli kitab diseru oleh Tuhan kami. Allah mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, dulu aku menyertai kalian. Ini ma'akum, dulu aku mencintai kalian. Tapi kalian mengingkari. Setiap ada yang kamu minta, aku kabulkan. Kamu minta ini, aku kasih. Kamu minta itu, aku kasih. Aku perlihatkan keselamatan. Sejak kalian itu diperbudak oleh Fir'aun, sampai aku lindungi, masuk sampai ke tanah perjanjian. Tapi apa yang kalian lakukan kepada Nabiku Musa alaihissalam? Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Nabi Musa kemudian berkata di dalam Al-Quran, ketika kemudian Allah menceritakan kembali kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa menerangkan bagaimana dia kemudian ditolak, disakiti kemudian oleh kaumnya. Wa isqala Musa liqaumihi, ya qaumi lima tu'sunani, wahai kaumku, kenapa kau selalu menyakiti aku? Aku selalu melindungimu, aku selalu meminta pertolongan kepada Tuhanmu. Aku menjadi jalan keselamatan bagimu. Tapi kenapa kau menyakiti aku? Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni. Padahal kalian tahu aku ini adalah Rasulullahi ilaikum, utusan Tuhan untuk kalian. Kenapa kau selalu menyakiti aku? Kabur bang, Itu kabur. kata Nabi Musa. Udah kabur Makin bang. aku menangis, ternyata aku bicara sendiri dari tadi. Jadi Nabi Musa itu mengatakan apa? Kenapa kau selalu menyakiti aku, wahai Bani Israel? Aku orang yang datang kepadamu, berkata kebenaran kepadamu. Tapi ini pembalasanmu. Nah, di dalam Ulangan dikatakan begitu. Sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kamu, wahai Bani Israel, kaum yang tegar tengkuk. Engkau sudah menunjukkan pembangkanganmu kepada Elohim. Bagaimana nanti ketika aku tak ada? Itu kata Nabi Musa, seirama dengan Al-Quran. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Allah memalingkan hati mereka, kata Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah ini. Tetapi Allah begitu kasih, Allah begitu cinta, Allah begitu sayang kepada Bani Israel. Sungguh pun demikian, Allah masih juga mengutus Rasulnya. Maka didatangkanlah Rasul bernama Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Tapi ketika datang Nabi Isa, diterima? Oh tidak.
malah semakin dihujat, semakin menjadi-jadi pembangkangan mereka. Apalagi yang datang ini adalah orang yang dituduh oleh mereka lahir dalam keadaan zina, semakin menjadi-jadi. Maka Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin wa man azzama mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Orang-orang zalim aja yang kemudian setelah keadaan itu nyata bagi mereka, didatangkan Islam, lalu mereka kemudian menolak Islam. Maka mereka adalah orang-orang zalim. Sezalim-zalimnya orang terdahulu zaman Rasulullah, lebih zalim mereka yang ketemu langsung dengan kita hari ini. Karena kita mengulas Bible-nya, mengupas Bible-nya, menyampaikan isi Bible-nya, menguraikannya kemudian dengan menjelaskan Al-Quran, mereka tetap berpaling. Maka mereka jauh lebih zalim. Makanya Al-Quran mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan teman-teman renungkan apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada yang saya sampaikan ini kurang berkenan menurut saudara, ada yang perlu diluruskan, silakan naik, kita diskusikan dengan baik. Yang jelas, pesan yang ingin saya sampaikan malam ini adalah Al-Quran saya mengatakan dengan sangat jelas bahwa apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inasan, dan kata Allah mereka ini adalah penyembah setan, penyembah iblis. Kita buktikan apakah Al-Quran saya keliru atau tidak. Wa iyyaduuna min dunihi illa inatha wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Silakan. Ya, selamat malam, R. Banyak yang minta kamu dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang semua, Bang Juma, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau nyapa dan mau ngasih ini. Alhamdulillah tadi saya nggak tahu, apa? Saya bermimpi dengan Bang Juma datang ke sini, main kita ke atas gunung jalan kaki tanpa capek. Alhamdulillah, entah Allah ada kabar apa dari Allah ini. Ya gitu aja. Makasih ya Allah. Bang Juma, salam kenal, salam sehat selalu. Iya, sama-sama Bang. Semangat Bang. Iya, sama-sama. Oh, si Jin turun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, makasih. Jangan lupa tap-tap layar ya Bang. Nggak, banyak Oten nggak berani naik. Aku juga heran kenapa di sini Otennya pada ketakutan ya. Padahal niat kita untuk menyembuhkan. Mereka lebih memilih sakit daripada sembuh. Judulnya ngeri itu. Takut mereka ditanya itu kenapa Tuhan berdoa. Ya oke. Tapi cantik ya. Kita hiburan dulu dari Bang Cesar. Cesar. Mereka takut bahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cesar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke teman-teman semuanya, Sahabat Guzia, saudara-saudara. Lanjut Bang. Abang dah. Untuk teman-teman yang pengen naik, saudara kita Kristen Tritum, Oneness, Yesus Only, Katolik, Advent, Paganism, penyembah kardus Indomie, silahkan naik. Tapi dengan catatan bawa akal, ya, otaknya jangan ditinggalkan di bawah. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Kaisar Nero Claudius berkalam kaul di pasal live bah sahabat Bang Zuma.
Tap-tap layar sampai 500k guys. Tap-tap layar supaya kuat ya. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Untuk saudara Tritung, Oten, baik pun siapapun itu namanya. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal pelesi. Cek cokologi apalagi geoblokologi. Ya, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan sampai hari kiamat. Sekian, terima gaji. Stay tune. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Syukran. Bang, Pasien berikutnya silakan naik. mungkin bisa kita kontrak ini Bang Cesar 1 bulan. Boleh aja. Satu lagi itu peringatan keras. Izin Abang Handi Celebes dan Bang Zuma juga Bunda Rama izin ya. Peringatan keras buat di sini ya, buat kalau mau berdiskusi dengan baik. Sekali lagi saya sumber yang mau naik, gunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan pelintir isi bebel dengan jengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton muak mendengar narasumber yang sangat bodoh di sini ya, karena lebih baik membaca majalah Bobo. Kalau cuma mau doktrin dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala di bawah atau menongkrong saja di rest area. Sekian, stay tune. Cakep. Oke, kita sapa dulu ada voice people. Voice people true. Voice Islam atau Kristen. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise. Cuk. Ya, silakan. Daripada nggak ada hotel lain, terpaksa jual beli, kita sapa dulu. Selamat malam, salon jual beli. Selamat malam dan selamat baik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Akhirnya Anda naik lagi ya. Ya, jual beli. Ada sesuatu, berita atau bagaimana? Kita berbicara berita. Berita apa yang harus kita bicarakan? Bukan. Bukan apa? Anda tidak akan mengerti. Kenapa Anda bicara Anda tidak mengerti? Karena hanya saya saja yang mengerti. Ngerti Anda? Bukan. Kamu yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu ya buat Bang Juma. Bang Juma, saya mau nanya nih Bang. Alhamdulillah, amin. Ya, gimana Bang? Boleh nanya Bang? Boleh. Iya, udah saya amat-amati komal Abang dan YouTube Abang ini udah 2 minggu ini nggak ada lagi kata-kata jari masuk ke pantat pendeta. Kangen saya nih Bang. Iya, penghujatnya sudah alhamdulillah udah berkurang. Mereka rata-rata sudah berobat jalan, Bang. Rata-rata udah berobat jalan dan mereka Itu telah kalau habis minum colek obat. kayak gitu jarinya dicuci pakai apa itu Bang? Pakai lidah. Iya. Bertanya kan? Yaudah Bang, gitu aja Bang. Ingat ya Bang ya.
Pokoknya buat para penghujat, buat para oten yang otaknya pada keselak tuh, yang pada kalah-kalah tuh, suruh colek pantat pendeta aja bang. Iya, itu hanya sekedar bumbu aja untuk membuat mereka semangat. Ya udah gitu aja Bang Juma ya. Buat Bang Handi apa kabar Bang Handi? Terus buat host. Siap bang. Makasih bang. Oke ya bang. Bunda Rahma juga. Iya bang Pois, kita sudah ada. Ya saya turun oten. aja, saya biar mantau dari bawah aja. Salam Siap, sehat Bang. dan sukses selalu ya. Ya, Wassalamualaikum makasih, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tap layar ya bang. Oke, sebelum ke jual beli, ini ada berlian. Berlian katanya Kristen. Tadi aku baca komennya. Silakan berlian. Ya, selamat malam semua saudara muslim. Malam bang. Malam. Ya, kalau diizinkan bang, saya ingin bertanya bang. Sangat Silakan. diizinkan bang. Silakan. Tapi izin sebelum ke berlian saya mau perjelas dulu. Ini mirip ya Gurunda yang tadi dibahas ya. Yang mana tuh? Trinitas, ini Trinitas, coba host dibesari. Mirip memang ya ajaran Trimurti, ya kan? Ini kan Trinitas ini. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Ini Trimurti, ini tiga juga ini. Hindu, ajaran Hindu yang terdapat dalam ajaran Kristiani. Ini. Jadi ada Brahma dalam Hinduisme dimodifikasi menjadi Allah Bapa, Wisnu dimodifikasi menjadi Yesus, anak Allah, dan Siwa dimodifikasi menjadi Roh Kudus. Wish, Trinitas sama dengan Trimurti, ajaran pagan ya. Oke. Silakan dijelasin dikit apa betul ini Gurunda? Mirip. Roma Yunani kan memang dari sana. Yunani itu kan Hinduisme. Mereka, iya, mereka itu ajarannya itu di situ. Pokok ajarannya itu jelas. Jadi dipahami, Yesus sendiri dan murid-muridnya itu hidup lahir dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Bahasa yang digunakan minimal Aramaik, kan gitu. Kitab-kitab mereka pun menggunakan bahasa Ibrani. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kitabnya orang Kristen, berbahasa Yunani. Dari mana dasarnya ini? Karena Kristen ini berkembang dalam kebudayaan Yunani. Sedangkan kebudayaan Yunani itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hinduism. Begitu Bunda Rahma. Oke, Bang Zuma, kita ini mumpung lagi ada Bang Berlian. Iya. Tadi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Bang Berlian. Ya, jadi begini bang. Saya kan sudah kurang lebih mengikuti perdiskusian yang ada di TikTok ini begitu ya. Jadi Iya. ya, jadi saya sering mendengar begitu ya, saudara muslim selalu mengatakan Allah itu dari segi apapun itu tidak serupa dengan makhluk, begitu bang ya? Iya. Ya. Pertanyaan saya bang, kalau memang Allah itu maha kuasa, dia mampu nggak menjadi manusia itu? Mampu menciptakan manusia. Ya, pertanyaannya bang, dia mampu apa tidak? Mampu menciptakan manusia. Artinya abang mengiyakan bahwa dia bisa menjadi manusia bang ya? Kalau menjadi manusia berarti Tuhan menjadi ciptaan. Dan itu mustahil disifati Tuhan. Mustahil. Mustahil Tuhan diciptakan. Kan ada sifat-sifat mustahil bagi Tuhan. Misalnya, mustahil Tuhan mati. Mustahil Tuhan punya kelemahan. Mustahil Tuhan punya cacat. Sehingga sifat-sifat mustahil bagi Tuhan inilah yang menyebabkan Tuhan itu tidak makhluk. Kalau berbicara mengenai menjadi, nah, maka patokannya Yesaya 55:11, Mazmur 33:9, Al-Quran surah Yasin. Innama amruhu ita arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Maka jadi. Mazmur 33 nomor 9 Anda baca. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Yesus tadinya tidak ada. Diberi perintah, lahirlah kau tanpa ayah. Lahir.
Maka Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia. Ada yang tanpa ayah ibu, ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu. Ada yang ada ayah ibunya. Jadi Tuhan Maha Kuasa. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan, orang Islam ini gimana sih? Orang Islam itu mengatakan Tuhannya Maha Kuasa. Tapi kok kenapa Tuhannya tidak Maha Kuasa menjadi manusia? Bung, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Pencipta. Jangan tinggalkan kemaha penciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia, itu sama halnya pilot menjadi kucing. Alam semesta ini hancur kalau penciptanya yang mengaturnya berhenti menjadi Tuhan, yaitu menjadi makhluk. Bagaimana kalau pesawat itu berjalan, atau Anda lagi naik mobil, lagi di tol, lari 100, Anda lagi naik Grab, lari 100 di tol, tiba-tiba driver yang membawa mobil Anda itu berubah jadi ayam jantan. Terarah enggak itu mobil? Pegang setir aja kagak bisa. Jadi tak bisa, itu sifat manusia aja nggak masuk akal. Apalagi pencipta langit dan bumi. Nggak bisa, Bung. Makanya dikatakan konsep itu batil. Di dalam kitab saudara Matius 15, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, pembinasa keji itu menantang firman Tuhan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menantang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah hukum. Itu yang dikatakan oleh Nabi Daniel, berusaha mengubah hukum. Tuhan sudah mengatakan bahwa aku bukan manusia, dibungkan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Yesus manusia. Berarti yang mana yang harus kita tegakkan ini? Firman Tuhannya atau keinginan orang-orang Roma Yunani? Nah, ini yang harus kita pahami pelan-pelan. Silakan, Bang. Ya, begini, Bang. Menjadi manusia, Allah menolaknya, begitu ya. Tapi dilabeli predikat nama layak makhluk, ya, layaknya makhluk, begitu ya, dilabeli dengan nama, Allah nggak menolaknya, begitu loh, Bang. Artinya begini, Bang, maksud saya, kalau memang dari segi apapun itu dia dikatakan tidak serupa dengan makhluk, harusnya ketika sang pencipta itu dilabeli dengan nama, dan nama itu yang seperti kita ketahui, nama itu tercantum di dalam makhluk, begitu ya. Harusnya Allah pun menolak itu dong, Bang. Karena tidak serupa dari segi apapun dengan makhluk, begitu. Loh, makhluk ini kan dikasih predikat, dilabeli dengan nama, begitu loh. Layaknya juga sesembahannya saudara kami Muslim ini, begitu. Nah, maksud saya itu artinya di situ ada kesamaan, begitu loh, antara makhluk dengan sang penciptanya, begitu, Bang. Maksud saya, Bang, dipertegas di situnya, begitu, Bang. Benar-benar tidak samakah dengan makhluk atau memang ada persamaan, begitu. Jadi gini, Bung. Alam semesta ini adalah bias. Alam semesta ini adalah bias dari keadaan daripada pencipta. Sama seperti bangunan itu adalah bias dari arsitektur, bias dari tukang, bias daripada orang yang merancang. Alam semesta ini adalah bias dari Sang Maha Sempurna. Makanya alam semesta ini sempurna. Nah, yang Anda katakan itu, manusia punya nama, Tuhan punya nama. Manusia punya mata, punya penglihatan, Tuhan Maha melihat. Manusia punya pendengaran, Tuhan Maha mendengar. Manusia berkata-kata, Tuhan Maha berkehendak, Maha berkata-kata. Kita ini adalah bias dari pencipta. Karena kesempurnaan kita alam semesta ini adalah bias dari yang membuat kita. Seorang yang tidak tahu masak, lalu kemudian menggoreng ikan, tengok aja nanti apa rasanya sayurnya tuh, ikannya. Karena dia tidak ahli. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan akal. Maka Allah kemudian memberikan pemahaman kepada manusia untuk mengenal benda, mengenal objek. Demikian juga kita mengenal Tuhan. Tuhan itu gelar Tuhan itu adalah Allah. Berarti sama, tidak. Allah adalah sang Khalik, sementara kita adalah makhluk. Contoh misalnya, kera punya mata,
Teman-teman punya mata, apakah Anda dengan keras sama? Tidak. Padahal itu sama-sama makhluk. Nah, sementara Khalik dengan makhluk itu berbeda. Sang Khalik memiliki nama untuk apa? Untuk kita puji, untuk kita puja, untuk kita sanjung, untuk kita muliakan. Nah, kita juga punya nama supaya kita saling kenal satu sama lain. Itulah yang membedakan kita dengan pencipta langit dan bumi. Yang satunya Khalik, sementara kita ini adalah makhluk. Nah, kita mensifati manusia itu adalah bias daripada sifat pencipta langit dan bumi. Tuhan mengatakan memberi. Dalam perspektif pemahaman kita, memberi itu menggunakan tangan. Berarti Tuhan punya tangan. Nah, Tuhan Maha memberi, merancang kemudian makhluknya untuk memberi dengan menggunakan tangan. Bagaimana dengan Tuhan? Pencipta dengan ciptaannya. Tapi pertanyaan saya itu bukan di kepribadian atau yang melekat pada diri Allah itu begitu. Cuma pertanyaan saya itu kan karena saya membaca begitu ya. Ya Bang Juma ya di tafsirnya itu kan. Itu di situ dikatakan dari segi apapun begitu. Artinya kalau saya mau mengikuti tafsir tersebut dari segi apapun itu tidak serupa dengan makhluk. Ya kalau mau konsisten kan harusnya kan yang dikenakan makhluk itu kan harusnya tidak ada pada diri Allah kan begitu harusnya. Itu makanya saya menjadi pertanyaan begitu loh Bang, kalau kaum saudara saya Muslim ini selalu bilang Allah itu tidak serupa dengan makhluk begitu. Tapi ada satu yang dimiliki oleh makhluk dan itu dikenakan juga oleh Sang Pencipta begitu. Jadi kan gimana? Jadi bias begitu Bang Juma. Iya, saya kira ini hanya asumsi-asumsi aja ya. Itu hanya merupakan alasan-alasan aja untuk kemudian membantah apa yang Tuhan katakan. Yeremia 10 nomor 6, Al-Hijr juga menerangkan, 2 Samuel 7:22, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian Anda menyerupakan karena nama ada pada diri Tuhan, pada diri manusia juga ada nama. Padahal yang tidak serupa di sini adalah sifatnya, wujudnya. Karena kenapa? Manusia itu cenderung mempertuhankan apa yang bisa mereka lihat. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluk, bukan dengan nama, tetapi dengan wujud, keberadaan. Sehingga berbicara mengenai kesamaan antara Tuhan dengan makhluknya itu tidak bisa dilihat dari aspek karena Tuhan punya nama, manusia punya nama, Tuhan hidup, maha hidup, manusia juga hidup, Tuhan mendengar, manusia juga mendengar, maka itu sama. Bukan kayak begitu. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan menyatakan bahwa aku itu tidak sama seperti makhluk.
Dalam arti hakikat, dalam arti sifat, dalam arti keberadaan, dalam arti kuasa, dalam arti kekuasaan, kemahasucian, kesucian dan seterusnya. Nah, begini Bang Juma, kalau memang seperti itu, kenapa ada yang bisa menafsirkan seperti itu? Tahu dari mana dia tidak serupa dengan makhluk itu, yang menafsirkan itu? Nah sekarang siapa yang bisa mengadangkan keadaan Tuhan itu kayak mana bentuknya, wujudnya? Loh ya justru itu Bang Juma, kok bisa keluar tafsiran seperti itu sedangkan Tafsiran yang mana? Ya tafsiran yang dikatakan Allah itu dari segi apapun tidak serupa dengan makhluk Bang Juma, itu siapa? Ya memang dari segi apapun tidak bisa disamakan. Dia tahu dari mana yang menafsirkan itu? Karena Tuhan mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Loh tapi yang saya baca itu kan dalam tafsir Bang Juma, bukan dalam Iya, kan saya juga sudah mengatakan kepada Anda. Terus yang Anda maksud sama dengan Tuhan itu apa? Maksud saya begini Bang Juma, tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa memang Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk begitu. Ya memang tidak boleh diserupakan karena Ya. Tuhan itu memang tidak serupa dengan makhluk. Ya, tapi saya temukan itu di dalam tafsir Bang Juma di Asyura. Yang ditafsir itu mengatakan serupa. Tidak serupa dengan makhluk. Ya, terus bedanya dengan saya? Ya, dia menafsirkan itu tahu dari mana? Ayatnya kan mengatakan itu. Tuhan pencipta langit dan bumi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Ya artinya kan begini Bang Juma, tadi kan dibilang bahwa hakikat daripada Allah itu kan tidak ada yang mengetahuinya begitu. Kok tiba-tiba ada tafsiran seperti itu begitu loh? Kan Tuhan yang menyatakan dirinya. Tidak ada yang sama seperti aku. Al-Quran yang mengatakan itu, Tuhan menyatakan dirinya melalui kitab suci. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Terus kurang apa lagi? Ya semestinya kan perlu ada kejujuran begitu Bang Juma. Memang kalau sudah dikatakan bahwa tidak ada yang mengetahui hakikat daripada Allah, harusnya juga jangan ditafsirkan juga begitu ya kan? Alangkah baik Kan tafsirannya sudah jelas, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Yang salahnya di mana? Ya makanya itu jadi pertanyaan Bang Juma, kok dia bisa menafsirkan seperti itu begitu? Ya Allah ya Karim. Kan ayatnya sudah ada begitu. Iya di mana Kan ayatnya? di Al-Quranul Karim sudah jelas dikatakan laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6 juga dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Terus apa yang salah? Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Iya ayat 11 itu tidak seperti itu kan yang saya baca. Itu keluarnya tidak serupa dengan makhluk itu dalam tafsirnya begitu. Tapi dalilnya nggak tertulis seperti itu. Lalu loh makanya justru itu Bang Juma yang menafsirkan ayat 11 itu, ayat 1 itu, Asyura ayat 1 itu tuh siapa? Dia tahu dari mana begitu? ayatnya Bang yang mengatakan itu ayat Al-Quran. Asy-Syura ayat 11, Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Engkau Tuhan Maha Tinggi, tidak ada yang serupa dengan Engkau. Iya, yang saya pertanyakan tuh begini Bang, maaf ya Bang Juma ya. Di situ tegas ya tafsirnya mengatakan, itu tegas nggak ada keraguan Bang Juma, di situ dikatakan dari segi apapun. Artinya ini udah menjadi kalau di garis merahi gitu ya, kata dari segi apapun itu tidak serupa dengan makhluk gitu. Loh, tadi barusan Bang Juma menyampaikan tidak ada satupun manusia yang mengetahui hakikat daripada Sang Pencipta itu begitu. Daripada si Allah itu. Loh kok tiba-tiba ada tafsiran ini begitu. Dari segi apapun dia tidak serupa dengan makhluk gitu. Memang Allah pernah berbicara langsung kepada orang yang menafsirkan ini bahwa dia memang tidak serupa dengan makhluk dari segi apapun begitu loh. Kok bisa ada tafsiran seperti itu begitu. Sedangkan tadi Bang Juma mengakui bahwa tidak ada satupun manusia yang mengetahui hakikat daripada Allah itu begitu loh. Kan Al-Quran yang mengatakan itu, ayatnya yang mengatakan itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Tuhan. Terus kita mau menyerupakan apa Tuhan itu? Benang kusut manusia. Ya berarti kalau kita penuh dengan kejujuran sebenarnya kan ada persamaan Bang Juma kalau begitu ya kan? Karena yang dikenakan Apanya yang sama? Yang dikenakan oleh makhluk pun
itu bisa kita temui begitu loh kepada Sang Pencipta itu, daripada Sang Pencipta itu begitu. Ya kalau kita ikut ayat itu kan harusnya kan dari apapun itu tidak ada kesamaan, harusnya kan begitu kalau mau konsisten ikut. Ya memang tidak sama. Apanya yang sama? Begini Bang Jumaya, ini mohon maaf Bang Jumaya, saya kasih Ini contoh. karena Anda Kristen aja, Anda ingin kemudian Tuhan yang Anda sembah yang adalah bayi manusia itu sama seperti Tuhan kami. Nah begini Bang Juma mengenai bayi. Itu kan? Jadi saya teringat Bang Jumaya. Ini umpama mohon maaf Bang Jumaya, saya hanya berandai-andai ini. Ketika saya menikah nanti ya, ketika saya nanti menikah, lalu saya mempunyai anak, lalu saya menamakan dia, mohon maaf ya, Allah gitu. Artinya kan ada kesamaan jadinya. Maksudnya? Memang secara pribadi, secara kemakuasaannya pasti berbeda Sang Pencipta dan makhluk begitu loh. Tapi kalau misalnya begini Bang Juma, kalau saya nanti punya anak, terus anak saya namakan Allah gitu. Ya. Dari segi nama menurut Bang Juma sama nggak itu? Sama. Nah, artinya ada kesamaan dong dengan makhluk. Berarti kau gila. Di situ kan bukan dikatakan tak ada yang sama dengan nama Tuhan. Serupa. Ini maksudnya serupa. Itu dari segi apapun Bang Juma saya baca. Oh, tidak begitu. Anda hanya terjemahan berarti. Al-Quran tidak dipahami seperti itu. Jangankan nama, Bung. Allah itu dikatakan memiliki tangan loh. Coba. Memiliki kaki, memiliki betis. Tapi apakah kemudian itu sama seperti makhluk? Tidak. Di situ kekeliruannya Anda. Ketika Anda mengatakan ada anak yang bernama Allah kemudian itu serupa, tidak. Makanya saya katakan dari tadi, tolong baca Qur'annya. Iya. Tolong baca ayatnya. Iya Bang Juma. Anda nggak membaca ayatnya. Secara kemahakuasaan ya pasti berbeda begitu. Nah, itulah yang dikatakan Al-Qur'an. Sekarang kalau misalnya saya mohon maaf nih, saya punya kucing beranak namanya Berlian. Boleh saya katakan itu sama seperti Anda? Secara nama yang sama kan? Ya sama, serupa enggak? Serupa Antara anak kucing saya dengan Anda? Kalau pribadinya pasti berbeda lah. Tapi secara konsep yang dikenakan gitu ya, atau nama yang dikenakannya sama. Bukan begitu yang dikatakan dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa Yesus. Tuhan itu tidak serupa manusia. Coba Anda baca Yeremia 10 nomor 6. Bisa enggak Yesus itu jadi Tuhan? Tidak bisa. 2 Samuel 7 nomor 22. Bisa enggak Yesus itu jadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Mau Yesus itu dikepeng rambutnya supaya tidak serupa manusia, tetap aja manusia. Mau dia dibotakin di tengahnya, Kalau dia ingin menjadi tetap aja manusia. Kalau dia ingin menjadi manusia, tapi dengan alasan yang fundamental, alasan yang memang itu untuk tujuan yang dia, ya kita punya kuasa apa gitu loh Bang untuk membatasi Tuhan, begitu. Oh, kok bisa? Bukan kita yang membatasi Tuhan. Tuhan itu Tuhan, Bang. Tuhan itu Tuhan. Khalik itu Khalik. Begini, maksud saya begini Bang, kalau dia jadi kucing tapi tidak ada alasan atau tidak ada tujuan yang pasti. Kalau dia jadi kucing bukan Tuhan itu, siluman. Ya kalau misalnya ada alasan tertentu atau tujuan tertentu yang sangat. Berarti Anda tidak mengerti apa itu Tuhan. Anda tidak ngerti. Yang Anda dalam benak Anda itu Tuhan adalah makhluk, betul? Ya kan? Ya buat jadi Tuhan bagi Anda itu yang bisa berubah-berubah. Hari ini bisa jadi kucing, besok jadi ayam, besok lusa jadi kera. Itu kan? Inilah konsep Romawi Yunani yang Anda bawa. Alasan tertentu Bang, dengan alasan tertentu. Alasan tertentu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan karena ingin menyelamatkan manusia. Begitu Tuhan ingin menyelamatkan monyet, berubah menjadi. Ya kalau memang monyet itu perlu diselamatkan ya nggak jadi masalah buat saya Bang. Nah sekarang Tuhan kalau sudah jadi monyet, apakah dia masih Tuhan? Tujuannya Izin boleh saya bicara? seperti apa begitu? Bang, kalau Tuhan itu sudah jadi monyet, apakah dia masih Tuhan? Loh dia mengambil rupa, bukan berubah bentuk. Sekarang kalau dia menjadi monyet, dia masih Tuhan? Ya dia masih Tuhan lah. Bagaimana mungkin Tuhan sedang dia adalah monyet? Nah, yang mau Boleh saya sekarang bicara? begini Bang, alasan dia berubah menjadi monyet apa? Bukan bukan. Tuhan
Tuhan tidak punya alasan sedikit pun. Loh, kok nggak punya alasan, Bang? Itu hanya akal-akalan Anda saja karena Anda adalah penganut ajaran pagan. Bosan kali aku melihat kalian bertengkar. Coba Anda tunjukkan di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia. Pasti dari pagan. Tunjukkan. 1 sampai 3. Itu surat siapa itu Ibrani? Loh, kami mengimani apa yang tertulis dalam Ya, kitab. makanya iman Anda jangan Anda bawa ke sini. Diskusi itu pakai akal dan wahyu, bukan surat-surat yang tidak jelas. Justru karena saya menggunakan akal, makanya saya pertanyakan segimana baik. nggak serupa dengan makhluk Baik, gitu loh. baik, oke. Tuhan itu ada berapa? 1. Yang menjaga alam semesta ini siapa? Tuhan. Ketika Tuhan kemudian berubah menjadi manusia, menjadi monyet, yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya, monyet. Dia lakukan itu. Loh, Tuhan Anda sudah jadi monyet. Ya, bisa nggak ketika Tuhan itu menjadi monyet dan disertai dia menjaga alam semesta ini, bisa nggak dia melakukan itu? Monyet kalau dia cebo pun tidak bisa. Apalagi menjaga alam semesta ini. Loh, kenapa nggak bisa, Bang, kalau dia Tuhan? Pernah Anda melihat monyet cebok? Loh, bukan, ini kan Tuhan, Bang. Inilah yang disifati agama paganisme. Begini. Monkey King. Kalau dia berubah menjadi monyet, lalu dia juga menjaga alam semesta ini, ya namanya Tuhan Maha Kuasa, dengan cara apapun itu ya pasti bisa dia lakukan, begitu loh. Berarti menurut saudara, Tuhan itu bisa menjadi monyet, ya alasannya dalam apa kesempatan dulu, yang sama berubah menjadi kucing. Ya alasannya apa dia berubah menjadi monyet itu? Kok jadi alasannya apa? Loh, ya perlu saya tanyakan dong, Bang. Saya juga kan mencari kenapa sih Tuhan ini menjadi manusia. Sekarang begini, Anda ngerti Tuhan tidak? Tuhan adalah... Ya, abang aja coba teruskan aja, Bang. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta yang menjaga alam ini. Jangan Anda pikir alam itu cuma di Taman Lawang sana. Alam semesta ini luas. Ada miliaran planet. Langit 7 lapis kemudian dijaga, mana kuman, mana bakteri, tumbuh-tumbuhan yang ada di lautan, yang ada di samudra, yang ada di awan. Kalau dia jadi kera, yang jaga siapa? Ya makanya justru itu yang menunjukkan kalau memang dia Tuhan ketika dia... Itu mah dewa-dewa Cahayu dalam film dongeng, dalam pewayangan. Kebanyakan nonton film wayang Bapak ini. Bukan, justru saya tidak membatasi, saya tidak menggugat otoritas Tuhan, begitu loh, Bang. Sekarang begini, Bung. Begini. Pilot dalam keadaan membawa pesawat tiba-tiba berubah jadi ayam. Pilot ini, kapal ini selamat tak? Ya alasannya apa dia berubah menjadi ayam? Harus jadi alasan. Tahu dulu, Bang, alasannya apa? Tujuannya apa dia berubah menjadi ayam, gitu loh. Alasannya dia capek jadi pilot. Nah, itu bukan alasan yang baik, bukan alasan yang mendatangkan kebaikan. Kenapa Anda yang mengatur? Suka-suka dia. Suka-suka dia. Dia pokoknya hari itu juga dia mau berubah jadi kucing. Kenapa yang Anda yang ngatur? Bang. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika pilotnya menjadi kucing, bagaimana keadaan pesawat? Kalau yang namanya Tuhan pasti tujuannya baik, Bang. Pasti ada alasan yang baik kenapa dia sekarang bukan masalah tujuan. Itu kan keinginan kalian. Nebus dosa di atas nyalip. Itu kan keinginan gereja. Sekarang permasalahannya, ketika pilotnya berubah jadi kucing, bagaimana dengan pesawat? Ya. Apakah sang kucing bisa nyetir? Bisa membaca monitor? Bisa dorong kemudian setir dan seterusnya? Bisa. Kucing itu bisa. Bisa, Bang. Ya untuk apa pilot itu menjadi kucing? Alasan apa? Kalau saya tanya Tuhan, kalau saya tanya pertanyaannya sama, untuk apa Tuhan mau jadi manusia? Jawaban saudara? Ya kalau kami jelas dalam iman Kristen kenapa dia harus menjadi manusia, ya karena yang ingin diselamatkan ya manusia, begitu. Tuhan Anda tidak berdaya menyelamatkan manusia tanpa harus menjadi manusia? Kristen berlian. Katanya Tuhan Anda Maha Kuasa. Karena harus ada alasan yang jelas, begitu loh. Saya tanya, apakah Tuhan Anda tidak bisa menyelamatkan manusia tanpa dia berubah menjadi bukan Tuhan? Harus ada yang namanya proses, Bang. Nah, ini kan Anda yang mau, Anda yang membuat karikatur sendiri, saudaraku. Anda yang bikin karikatur, Tuhan itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku,
Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ayo, mau kemana? Anda mau kemana? Tuhan Anda mau bentuk jadi apa? Sayur lontong? Itu yang membentuk itu bang, itu kemauan dia bang, bukan saya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Lo yang membentuk Tuhan siapa? Lah, Anda yang membentuk barusan Tuhan menjadi bayi. Datang ke dunia ini atas kemauan. Di mana dalilnya? Nah, tadi saya sudah katakan Ibrani. Ibrani. Bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah lo kena. Loh iya betul. Memang betul. Apa? Betul. Lalu yang menjadi manusia ini siapa? Ya kehendak Bapa itu bang. Nah berarti Bapak yang Anda katakan sudah jadi manusia, kenapa bukan dia yang jadi manusia? Loh, ayo. Apa yang berkehendak? Yesus lah yang menyatakannya. Halo. Dalam iman kami. Tadi katanya Tuhan Anda, Bapak, berkehendak jadi manusia. Begitu jadi manusia, dia mengatakan, bukan aku yang menjadi manusia. Bagaimana ini? Anda yang mengatur Tuhan, karena Anda itu belajar dari pagan, doktrin, dogma. Bukan. Anda menginginkan keselamatan dengan cara Anda memaksa Tuhan menjadi makhluk. Ini keinginan kalian kan? Begini bang, saya kasih contoh analogi sederhana bang ya. Lah tadi belum dijawab. Loncat ke analogi. Ya. Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Ya, begini bang ya. Jadi ketika saya memberikan hukum gitu ya kepada anak saya ya. Jawab, kau ditanya jawab, jangan lompat kodok. Ya sabar dulu ya. Lu tanya tuh yang dijawab tuh pertanyaan jawab. Ya nanti kita kesana. Lompat-lompat kodok. Jawab. Gak usah terlalu jauh bang. Anda kan punya konsep. Anda bikin karikatur. Tuhan itu datang. Tergantung. Apa alasannya? Nah, oke, saya ikutin. Alasan Tuhan Anda datang berubah menjadi manusia. Alasannya untuk menebus dosa manusia. Dosa orang Kristen. Oke, itu alasannya orang Kristen. Gimana? Lebih tepatnya itu kutuk. Karena kutuk itu melahirkan dosa ya. Upah dari kutuk itu kan melahirkan dosa. Di mana Tuhan mengutuk anak keturunan Anda? Di mana lagi nih? Inilah pembinasa keji kalau berbicara selalu aja ke pagan. Di mana dalilnya manusia dikutuk? Di mana dalilnya? Loh, upah dosa adalah maut. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya adalah di mana anak Adam itu dikutuk. Dalilnya saya minta. Ketika Adam dan Hawa itu melakukan pelanggaran, dosa itu terkutuklah engkau wahai Adam dan keturunanmu. Mana dalilnya? Begini bang, dan dosa itu menjadi kutuk lah. Itu kan ajaran kalian, yang saya tanya ajaran Tuhannya. Bang, gini bang ya. Hei, siuman abang, siuman. Siuman. Apa perlu saya kasih teh ayam di hidung supaya sadar? Siuman. Yang saya minta, mana dalilnya Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Tunjukkan. Loh, kalau secara eksplisit seperti itu tidak ada bang. Lalu dari mana ilmu yang Anda bawa ini? Dari yang mana? Pembinasa keji. Kami kan mengimani. Ya itulah iman Anda. Iman Anda yang berasal dari pembinasa keji, mematikan akal Anda. Bukan pembinasa keji bang, tapi memang jelas dikatakan upah. Kalau jelas dikatakan, tunjukkan dalilnya kepada saya. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mengutuk Adam dan keturunannya. Mana dalilnya? Saya bilang tadi kan secara eksplisit memang tidak ada dalil seperti itu. Kita bisa mengetahuinya. Tetapi kita bisa bikin karikatur begitu. Bukan begitu bang. Lalu apa? Ya artinya begini, artinya di situ ada konsistenan begitu loh. Itu kan maunya Anda. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar. Kejadian 5 nomor 2. Aku memberkati Abraham dan keturunannya. Ayo. Saudara mau apa? Ayo, saudara mau apa? Jangan lari-lari dulu bang. Anda mengatakan Yesus datang, Tuhan Anda datang untuk menebus dosa, kutuk. Mana kutuk itu? Mana? Sementara Tuhan mengatakan, aku memberkati Adam dan keturunannya. Nah, mana kutuknya? Karikatur Anda itu cocok di gereja, di sini nggak cocok. Saya berdiskusi, butuh dalil, dan akan saya sampaikan dalil. Gak mau saya membodohi orang, cukuplah
Saya itu banyak dosa sendiri. Ngapain saya membuat orang terjerat dalam dosa lagi? Ngajarin orang-orang yang tidak benar dengan cara yang tidak benar. Anda mengatakan Tuhan Anda datang dalam rupa manusia untuk menebus kutuk dosa manusia. Sabar dulu. Di mana itu terjadi? Tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 3 ya Bang. Sabar Bang ya. Di situ silakan. Seperti ini Bang. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu memakan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Begitu. Kejadian 3, yakin? Iya, Kejadian 3 ayat 3. Dikatakan seperti itu. Terus? Tetapi dari buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, kamu tidak boleh memakannya, kamu juga tidak boleh menyentuhnya, nanti kamu akan mati. Gitu. Terus Adam makan. Terus kita lihat sekarang apa? Adam memakannya kan? Ya. Adam melanggar gitu perintah yang apakah Adam itu mati sama Hawa? Oke, Adam memakan. Ya. Di situ apa yang terjadi? Mati hari itu juga? Tidak mati, tapi ya udah. Tidak mati tapi dia mengalami yang namanya kesulitan di dunia ini. Dia mengalami kesulitan atau dia mati hari itu juga? Ya. Kenapa di situ Sang Tuhan itu tidak langsung mematikannya begitu? Ya karena memang Tuhan itu pengasih, Bang. Tidak, Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, itu pintar. Ini masalahnya Anda membawa dalil. Makanya saya katakan tidak salah itu. Karena di situ dikatakan nanti kamu mati. Kapan kamu makan, maka kamu akan mati hari itu juga. Mati enggak? Ya ini makanya manusia mengalami kematian, Bang. Asumsi. Jadi menurut saudara, andai saja Adam itu tidak makan buah, Adam tidak ke bumi dong? Dia tidak akan mati, dia akan hidup selama-lamanya. Di mana hidup di mana? Dengarkan dulu andai kan Adam dan Hawa tidak makan buah yang dilarang Tuhan itu, kita nggak ada banyak di dunia ini. Itu aja intinya. Tetaplah ada, tapi kita tidak berakal. Kalau di dalam ajaran Islam itu kan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan makhluk kan begitu. Nah tapi yang perlu dipertanyakan itu alasannya apa gitu sehingga makhluk itu perlu dimatikan begitu loh. Kan ada alasannya. Biar ku jawab ya. Jadi menurut saudara, ketika Adam diciptakan, menurut saudara itu tidak ada kematian, kekal gitu. Ya kekal kalau dia tidak melanggar perintah itu, Bang. Ada dalilnya? Ya nggak perlu dalil, Bang, untuk memahami itu, Bang. Sementara yang perlu Anda pahami di situ adalah justru Tuhan tidak menginginkan kemudian agar Adam hidup kekal. Ya jadi untuk apa dia menciptakan Adam kalau enggak? Ya suka-suka Tuhan. Nah itu abang bisa bilang suka-suka Tuhan. Nah, begitupun kami ketika dia menjadi manusia ya suka-suka Tuhan, Bang. Tapi itu tidak masuk ke otak. Nah itu karena kita memakai definisi-definisi yang apa? Iya, jadi kita selalu kita ingin Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita ingini begitu. Justru Anda lah itu. Anda yang mau sesuai dengan Anda. Tuhan tadi mengatakan tidak serupa dengan apapun, tidak dibentuk. Tapi Anda mau membentuknya menjadi bayi kan? Betul? Iya kan? Bukan saya yang mengingini dia menjadi manusia, Bang. Lalu? Itu yang perlu abang ketahui. Lalu siapa yang mengingini menjadi manusia? Loh memang itu karya dia. Di mana itu? Di mana Tuhan mengatakan aku akan menjadi manusia? Lah tadi saya sudah bacakan. Yesusnya mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia itu, makanya itu masuk lagi ke konsep dasar dalam keimanan kami begitu, Bang. Jadi yang perlu sekarang begini saudaraku, begini. Mempercayai, Bang, yang namanya dari Tuhan. Keiman. Anda menuhankan anak orang, sementara anak orang tidak mengaku Tuhan. Anda mendoktrinkan
dengan kepercayaan agama Anda. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Itu katanya Yesus. Apa-apaan itu? Apa hubungannya? Kok apa hubungannya? Kalau dia sudah bilang akulah kebangkitan dan hidup, Bang, artinya dialah yang mematikan dan menghidupkan makhluk gitu loh. Alamak. Biar kesangkan ya. Betul-betul. Tadi kupikir saya berdiskusi dengan orang berisi nih. Ternyata jemaat gereja juga ini yang tak ada ilmu. Jadi selesaikan dulu ini permasalahan yang satu. Ini kan Anda yang membuat karikatur. Yesusnya yang kita tanya. Wahai Yesus, sini kau, duduk situ. Aku mau tanya. Nampak Bang Suma? Kamu itu Tuhan, bukan? Ya, Abang juga perlu mengakui lah. Perlu juga ada yang namanya kejujuran dalam berdiskusi itu loh, Bang. Gitu. Saya tadi sudah mengakui. Apaan sih orang ini? Yesus yang kita tanya, Bung. Yesus yang kita tanya. Yesus. Sini kau dulu. Kenapa, Deng? Mau ketanya, Ki. Jujur Ki dulu, Yesus. Apa itu, Bos? Sebenarnya kita itu, betulkah itu kita ini adalah Tuhan yang datang dari manusia, jadi manusia? Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Loh, tapi ini semua teman-teman di sini mengatakan ente itu adalah Bapa yang datang dari manusia, jadi manusia. Oh bukan. Tapi Yesus juga kan mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa bantahlah Yesus, berarti nanti Anda bantah Yesus. Ketika Yesus mengatakan aku bukan Tuhan, Anda bantahlah dia. Tapi kan kamu juga yang mengatakan akulah kebangkitan hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Sampai kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Alamak. Jadi gini Bang Kristen menjadi mayoritas di dunia itu, itulah bukti bahwa dia memang Tuhan yang benar. Oh tidak, Kristen menjadi mayoritas itu karena otaknya nggak berfungsi. Orang-orang Kristen kenapa menjadi Kristen? Karena otaknya mati. Ya, otaknya mati, Bang. Benar gitu loh, Bang. Kalau dia tidak Tuhan benar kok mematikan akal. Tidak mungkin pengikutnya menjadi Tuhan benar mematikan akal. Gitu. Mayoritas penduduk bumi menjadi Kristen bukan karena Bible, tapi karena penjajahan, karena kekuasaan, karena militer, karena politik, bukan karena Bible. Kalau mereka belajar Bible, justru mereka akan habis keluar dari Kristen. Itu dikarenakan memang dia adalah Tuhan yang benar gitu loh. Tuhan yang benar. Yesus mengatakan nabi-nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Ya betul, kalau nabi palsu ya akan menyesatkan orang, Bang. Berarti yang banyak sekarang penduduk buminya siapa? Kalau nabi palsu ya sudah pasti akan menyesatkan banyak orang begitu. Nah sekarang penduduk bumi yang beragama Kristen banyak mana dengan agama lain? Kalau Kristen itu kan Tuhannya benar, Bang. Jadi nggak. Dari mana Anda bisa tahu Tuhan Anda benar? Berlian, gosok dari mana? Apa benarnya? Mana, Bang? Anda hanya membuat karikatur. Dia sudah membuktikan dia bangkit di hari yang ketiga. Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan bangkit dari kematian. Ini apa? Apa-apaan Tuhan bangkit dari kematian? Dia memberikan hidup yang kekal. Kurang apa lagi begitu? Akhirnya pun dengan penuh mukjizat. Apa yang dilakukannya penuh dengan mukjizat. Berlian. Di mana Tuhan mau memberikan hidup kekal tuh? Ya banyak ayat-ayatnya, ibarat Di mana? Udahlah, barang siapa yang angkat tangan saya, Bang. Yesus, silakan dengan iman saudara. Kewajiban saya sudah selesai. Ya, Anda tetap membuat karikatur tentang Tuhan Anda, silakan. Itu hak Anda. Silakan Anda mempertahankan manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Silakan aja. Tapi saya hanya ingin mengatakan begini. Siap-siaplah diusir oleh Yesus, ya. Anda akan diusir dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalaupun nanti saya memang salah memilih ya, apa yang dengan jalan. Ya memang udah salah, udah jelas salah. Saya tidak ada penyesalan sedikit pun. Gitu, oh iya, Anda bisa berani ngomong kayak gitu karena belum dikubur, masih di dunia. Silakan aja. Anda masih bisa tidur, Anda masih bisa makan, jadi enak. Tapi begitu Anda masuk ke dalam kubur, baru Anda menangis. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kedamaian sejahteraan. Ya silakan. Ya. Anda seharusnya nggak usah naik di debat lintas agama. Ngapain? Karena Anda tidak bisa berdiskusi. Untuk apa? Bukan berdiskusi, tapi kan selalu Bang Juma ini kan menyerang-nyerang iman kami. Oh tidak,
Iman Anda yang pagan itu yang menyerang agama kami. Jangan salah. Menafsirkan. Jangan salah. Iman Anda yang pagan itu sering kemudian menyerang agama kami. Kenapa bisa demikian? Karena agama Anda itu agama penjajah. Jadi semuanya itu penekanan, penindasan, perampasan, perampokan, itu yang disifati agama Anda. Jangan salah ente. Kami ini korban dari agama Anda itu loh. Korban kami ini. Abang bisa mengatakan Kristen itu agama penjajah, abang dapat itu dari mana? Siapa Tuhannya penjajah Belanda? Loh, apa nama agamanya? Apa nama kitabnya? Yang menjadi ukuran seperti itu. Agama yang diwariskan penjajah itu apa? Ya, di zaman Belanda nggak ada agama, Bang Cuma. Agama yang diwariskan penjajah di Nusantara ini apa? Iya, berarti ukurannya itu. Hanya karena itu. Ya, betul, betul. Sehingga abang mengatakan. Benar sekali. Nah, jadi kalau bukan agama penjajah lalu apa namanya? Ketidakdewasaan Bang Juma. Ketidakdewasaan. Di Antioquia pertama kali disebut Kristen itu siapa pendirinya? Jadi kalau hanya karena alasan seperti itu. Bukan karena hanya alasan. Bukan. Agama Anda merebak ke seluruh penjuru bumi. Itu dengan apa? Dengan cara menjajah. Ya itulah bukti gitu loh. Bukti apa? Bahwa memang Tuhan yang benar itu, Tuhan yang benar itu pasti manusianya itu akan berkualitas begitu Bang. Oh, dengan menjajah gitu? Bukan menjajah. Kita tahu kok itu memang udah nyatanya seperti itu. Oh ya udah, imani aja. Makanya saya katakan Anda tidak layak untuk diskusi. Anda bicara sendiri aja gereja. Ngapain ke sini? Kalau Anda tidak bawa akal, ngapain? Memang begitu Bang. Ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya tidak punya lagi argumentasi, ya pasti ujung-ujungnya seperti itu, begitu. Loh, mana argumentasi Anda ketika saya mengatakan Yesus mengaku, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Apa yang Anda jawabkan? Loh, memang yang berkehendak itu kan Sang Bapa. Jadi Yesus ini bukan Sang Bapa, jadi manusia? Ya Yesus ini makanya kita perlu mengetahui konsep dasar dalam mulai. Kristen. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda sendiri yang datang jadi manusia, bahkan sampai Anda rela mengatakan jadi monyet pun bisa. Ayo. Apa dia jadi monyet, apa alasannya? Nah, sekarang yang menjadi Yesus ini apa? Tuhan atau bukan? Ya pasti Tuhan lah, karena dia kan. Kenapa kalau Yesus itu Tuhan menjadi Yesus, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Yang berkehendak kan Sang Bapa Bang. Nenekmu kiper. Itu kan menunjukkan relasi. Tuhan Anda itu ada berapa? Tuhan Anda itu ada berapa? Tuhan saya kan sudah dikatakan, Yesus pun mengatakannya bahwa Allah itu Esa. Esa, yang Esa ini Bapak kan? Iya kan? Bapak kan yang Esa itu. Kemudian yang Esa Sang Bapa ini turun menjadi manusia kan? Berarti Bapak sudah tak ada kan? Bapak sudah tidak ada kan? Yang satu dengan Bapa, itulah yang turun mengambil rupa manusia. Yang menjadi manusia ini Tuhan atau apa sih? Ya Tuhan dong. Nah, Tuhan Anda ada berapa? Nggak mungkin ada yang menyembah dia kalau bukan Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya ada satu. Satu. Yang satu ini menjadi manusia. Yang satu ini firmannya yang ada di dalam satu itu menjadi manusia. Oh, sudah turun kamu. Itu. Kamu tidak bisa diskusi karena Anda itu selalu menipu. Tuhan Anda satu. Yang satu ini menjadi manusia. Kami meyakini dalam iman Kristen itu bahwa yang dikatakan Allah Esa itu terdapat firman dan rohnya. Oh, berarti Tuhan Anda itu bukan satu kalau begitu. Panjang-panjang kita berdiskusi, ternyata Anda cuma bisa menipu. Tuhan Anda tidak satu. Dasar tuyul. Tuhan Anda tiga. Mati satu, tumbuh dua. Masih ada dua. Ketika satu menjadi manusia, masih ada satu di atas. Yang satunya mungkin masih bertelur, burung merpati. Nipu aja kerja kau dari tadi. Capek-capek saya layani, kirain sehat. Siapa yang menipu? Memang itu iman kami. Tuhanmu berapa? Tuhanmu berapa? Tuhanmu berapa? Tuhan saya satu. Satu. Yang satu ini jadi manusia. Yang satu ini jadi manusia. Ya sudah, berarti itu nggak ada lagi kan? Bodoh. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi.
Ada lagi? Oh tidak ada lagi. Ada lagi yang lain rupanya. Loh sekarang begini, saya kasih. Udah. Turun. Nah, Nggak ada yang bisa kamu tipu sini, Dek. Adek, tidak ada yang bisa kau tipu di sini, Dek. Kau katakan Tuhanmu satu. Begitu Tuhanmu yang satu jadi manusia, benjol, jadi tumor satu. Tumornya itu dipotong. Yang tumor ini loncat-loncat di tanah, langsung jadi Tuhan juga. Hebat kali kau punya agama. Tuhanmu satu, yang satu ini jadi manusia. Terus nggak ada lagi kan yang lain? Kau bilang bukan nggak ada yang lain. Berarti ada Tuhan cadanganmu. Habisin waktu kamu, Dek. Itulah yang dikatakan pembinasa keji. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Paulus menciptakan agama Kristen dengan cara apa? Membunuh akal manusia. Baca itu. 1 Korintus 1:19. Paulus membunuh akal pengikut-pengikutnya. Makanya Anda tak berakal. Demikian. Oke, Bang Suma. Ada pantun untuk berlian. Ada galian di Bengkulu. Bang Berlian, mandi dulu ya. Cakep. Bukan suruh mandi. Oh, Suruh nyebur kali. Suruh mandi, suruh nyebur. oke, kita sapa dulu. Ada One Excel. Malam Bang. Wah. Ya, selamat malam Bang. One Excel, Islam, Kristen? Kristen. Oke, silakan. Saya ngelanjutin yang kemarin Bang. Kalau Bang cuma masih ingat semalam kita debat tapi kayaknya saya di kick juga. Rungkat Bang, rungkat waktu itu. Apa tuh? Coba disampaikan. Enggak, aku di kick sama Bang Handi kayaknya. Kalau nggak salah ya. Karena kau ngeyel. On. Ya, Yaudah, oke kita lah. coba dengarkan lagi Bang One Axel. Silakan. Sekarang kemarin kan mungkin saya memang kurang persiapan, maksudnya saya nggak bawa data, jadi mungkin katanya modal congor. Ya, silakan. Ya, jadi saya kan kemarin cuma tanya sama Bang Juma, kalau dari Kristen itu kan bahwa yang disalib itu jelas Yesus ya Bang ya, dari Kristen. Iya. Itu ada tertulisnya, secara eksplisit itu ada tertulis, ya kan, di Matius 27 ayat 32 sampai 56, Markus 15 ayat 20 sampai 41, Lukas 23 ayat 33 sampai 49, Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Jadi itu jelas sekali secara eksplisit dituliskan bahwa Yesus disalibkan dan mati. Nah, pertanyaan saya kan Bang Juma dari kemarin bilang bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tetapi si Yudas kan. Nah, saya tanya apakah ada dasar eksplisit ya Bang? Dasar eksplisitnya. Itu yang saya minta sebenarnya kemarin. Dasarnya itu Ulangan 21, 22, 23. Eksplisit tahu nggak Bang? Tahu. Ya. Itu tertulis tuh. Itu implisit Bang. Kenapa? Karena tidak ada penyebutan nama Yudas. Iya betul Bang. Yudas ini setara nggak dengan hukuman mati? Enggak Bang, yang namanya eksplisit itu terang benderang Bang. Jadi nggak usah ditafsir, itu udah ketahuan. Oke, baik. Ya. Sekarang permasalahannya adalah ketika diceritakan dalam kitab saudara dua cerita yang kontradiksi secara implisit juga. Mana yang benar? Kontradiksi gimana maksudnya Bang? Kontradiksi, yang satu mengatakan Yudas beli tanah lalu bunuh diri, yang satu mengatakan Yudas tidak beli tanah lalu bunuh diri. Mana yang benar? Dua-duanya benar mungkin Bang. Bagaimana ceritanya? Nanti khusus yang itu saya belum baca secara detail ya Bang. Jadi mungkin kita bisa skip dulu. Saya cuma minta dari Abang ada nggak dasar secara eksplisit. Eksplisit itu terang benderang yang tertulis gitu loh Bang. Di kitab apapun, di kitab Abang atau di kitab mana.
Gitu loh Bang. Kalau implisit sama seperti cara teman-teman Muslim yang nanya sama orang Kristen, di mana ayatnya Yesus mengaku dirinya Tuhan, kan gitu. Saya jujur, saya akan jawab tidak ada. Nah, bisakah Bang Juma juga jujur? Memang nggak ada secara eksplisit, tapi kalau implisit saya bisa jelaskan gitu. Maksud saya begitu Bang kemarin sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada secara implisit dituliskan kayak begitu, kira-kira Kristen masih ada di muka bumi? Tanya dulu. Enggak. Kalau ada secara implisit dituliskan Yudas yang disalibkan, kira-kira Kristen masih ada di atas muka bumi? Eksplisit maksud abang kali. Iya, kalau ada misalnya tertuliskan seperti itu, bahwa Yudas tertulis disalibkan kemudian, apakah Kristen masih ada di bumi? Tidak ada. Ya nggak ada lah Bang, karena ya nggak ada. Berarti tanpa Anda bertanya pun Anda seharusnya sudah tahu, karena tidak mungkin itu tertulis secara terang-terangan di kitab saudara. Permasalahannya sekarang adalah akal yang kita pakai. Bukan kalau begitu Bang. Kan dengarkan dulu Bang, kan belum dijelaskan Bang Yuma. Dengar dulu lah, selesai dulu lah. Kesimpulannya tidak ada tertulis secara terang Yudas yang disalibkan. Tapi apakah permasalahan sudah selesai karena tidak ada Yudas tertulis? Apakah berarti itu bukan Yudas? Bukan berarti gini Bang. Oke. Ayo. Jadi gini Bang. Artinya abang mengakui memang secara tertulis nggak ada itu loh Bang. Tidak akan mungkin ada tertulis. Ya sudah. Nyata di situ. Tidak ada. Karena Kristen ini adalah suatu kepercayaan yang dibangun untuk menyembah Yesus karena dia mati disalib. Kalau ada Yudas disalib, itu sama halnya kuburan buat Kristen. Makanya banyak Injil-Injil lain ditolak. Makanya kitab Anda selalu direvisi. Karena tujuan sebenarnya adalah Yesus ingin dituhankan. Kalau Yudas disalibkan di kitab saudara, itu mustahil. Tapi apakah selesai sampai di situ? Berarti bukan Yudas. Karena tidak ada tertulis. Udah Bang. Silakan. Oke. Jadi abang dengan secara jelas menyatakan memang tidak tertulis ya Bang ya. Dengan adanya Kristen, maka itu tidak mungkin ada Yudas disalib tertulis. Ya maksud saya nggak usah muter-muter, tinggal bilang aja ada atau tidak, kan gitu. Tidak ada ya. Anda yang tidak paham, tidak ada. Nggak ada. Ya, oke. Terus? Nah, tapi di kitab kami itu jelas ditulis. Jadi Anda mau bilang bahwa kitab kami bohong gitu ya kan? Oke, sekarang giliran saya. Saya akui itu Bang. Anda belum tamat belajar, saya sudah selesai baca itu. Oke, mengenai Yesus disalib, menyerahkan nyawanya, minum anggur asam, selesai, maka matilah. Ada, saya hafal dalilnya, saya tahu, saya ngerti. Sekarang permasalahannya adalah Yesus. Menurut Yesus, aku akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Pertanyaannya, Anda mengutip dari mana Bang? Di dalam kitab Lukas 24:44. Nah, Anda cuma comot satu ayat, sedangkan puluhan ayat lain mengatakan Yesus disalib Bang. Ya, kalau bicara mau al-hidayat. Bicara mau al-hidayat. Diselesaikan dulu. Selesaikan dulu. One ASL, kamu al-hidayat kau. Apa sih? Selesaikan dulu nih si kafir ini. Silakan Bang. Di dalam Matius 26 nomor 24, kalau Anda gengsi menggunakan Lukas, apa yang dikatakan Yesus di sana? Di dalam Matius 26 itu. Anda coba baca. Jangan saya yang baca. Saya nggak pegang HP satu lagi Bang. Bisa disampaikan aja Bang. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Menurut saudara, ketika Yesus mengatakan ini, buku Yohanes sudah dicatat, buku Matius sudah dicatat, buku Lukas sudah dicatat, Markus sudah dicatat, sudah ditulis, surah-surah Paulus sudah ditulis atau belum? Itu di Injil apa Bang?
Matius 26. Markus sudah bang. Pada saat Yesus berkata, Markus sudah ada kitabnya? Ya kan abang tahu sendiri, Markus itu kan memang mencatat 20 tahun kemudian. Nah, ini pertanyaan saya, pada saat Yesus mengucapkan kalimat ini, apakah buku-buku kanonik ini sudah ada tertulis? Sama aja bang, waktu Allah menciptakan ngomong kepada kepada Muhammad juga Al-Quran belum ada bang, nggak gitu cara mainnya bang. Loh, Yesus mengatakan sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, adanya di perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama. Ya udah bagus. Berarti kepergiannya sesuai dengan yang tertulis di perjanjian lama. Nah, tunjukkan di dalam perjanjian lama Yesus pergi dengan cara menjadi korban pembunuhan. Tunjukkan. Yesus itu bukan pergi dengan perjanjian lama, tapi Yesus pergi dengan perjanjian baru. Kan Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Perjanjian lama, sementara Kan Yesus gitu. itu pergi dengan perjanjian baru. Berarti Yesus sedang merujuk kepergiannya yang tertulis di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru dia pergi. Makanya di dalam Lukas dia mengatakan memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Kan kena kan? Kalau dia menggenapi, terus Anda mencoba untuk membantah Yesus harus ada namanya tersalib. Padahal di perjanjian lama tidak ada nama Yesus, Yudas pun tak ada. Yang mengatakan Yesus tersalib kan hanya perjanjian baru. Kalau di sementara Yesus mengatakan kepergiannya itu di perjanjian lama. Gak ada Yesus itu di perjanjian lama dia pergi. Ayo. Tapi dia menggenapi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dia menggenapi perjanjian lama dan menggenapi perjanjian baru. Yesus mengatakan kok anak manusia memang akan pergi, sesuai dengan yang tertulis dengan dia, tentang dia. Oke, ya bang, sebentar bang. Yang menulis tentang dia siapa? Boleh aku dulu bang? Jadi gini bang, tadi kan saya cuma minta ada nggak yang tertulis, kata abang. Akhirnya setelah muter-muter, akhirnya Anda ngomong emang tidak ada. Alasannya kalau ada nanti Kristen habis, begitu kan? Tetapi di Alkitab kami ditulis di keempat Injil itu tadi ayat-ayatnya udah saya sebutkan, itu memang Yesus mati disalib, ya kan? Terus Anda mau bilang bahwa kitab kami ini bohong, begitu kan? Tapi Anda mengambil dari Lukas tadi bahwa aku harus menggenapi apa yang terus dalam hukum Taurat itu dari kitab kami. Artinya Anda double standar, Bang. Oke. Jadi begini, cuma mengambil bagian-bagian yang mendukung narasi, sedangkan yang jelas-jelas ditulis bahwa Yesus itu disalib, Anda nggak mau terima. Begini, itu saudara. namanya double standar, Bang. Begini, dengarkan saya. Yesus disalib itu harta karun milik Kristen. Kami nggak mau ganggu gugat itu. Silakan. Yesus disalib menurut Kristen. Yes, kita tepuk tangan. Bukan cuma Kristen, Bang. Yahudi pun mengakuinya. Oke, silakan dengan Yahudi. Silakan. Ahli sejarah mengakui. Dengerin dulu. Oke, dengan ahli sejarah juga. Oke, silakan. Oke, yes. Oke, ahli sejarah, ahli nujum, ahli santet, orang Yahudi, orang Parisi, mahkamah agama, semua. Iblis, setan, popo, parakang, satu tim dengan kalian mengatakan Yesus yang disalibkan. Ulang lagi, tepuk tangan lagi buat kalian. Saya bantu. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Tuhan langsung yang mengatakan Yesus yang disalib. Silakan. Silakan, karena Tuhan mengatakan 6 kekejian
7 perkara yang dibenci. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang aku kasihi. Orang yang benar akan aku jaga, aku selamatkan untuk selama-lamanya. Itu Tuhan saya mengatakan itu. Silakan Anda berkongkok-kongkok dengan makhluk yang seperti apapun modelnya. Tapi tolong, satu ayat saja. Tuhan mengatakan mengizinkan pembunuhan terhadap hambanya yang suci untuk dijadikan tumbal demi dosa-dosa iblis dan pengikutnya. Silakan. Yesaya 53 Bang. Yesaya 53 itu bercerita tentang Yesaya 1. Yesaya 53 itu cakupan dari Yesaya 1. Tidak bisa kemana-mana. Kok jadi Yesaya 1? Yesaya 53 itu bicara tentang Mesias Bang. Sekarang Mesias kita mati, coba. Bang. Mudah-mudahan Anda ini orang pernah belajar. Saya bacakan Yesaya 1. Ya. Ketika Nabi Yesaya kemudian menceritakan penglihatannya, dikatakan, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan tentang Yerusalem dalam hal zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hizkia dan raja-raja Yehuda. Ada enggak diceritakan tentang zaman Yesus, Maria, Yusuf? Itu penglihatan terjadi pada zaman itu Bang. Tetapi itu kan nubuatan, namanya nabi Bang. Nabi itu bagian yang dia kerjakan adalah nubuatan. Ini kitab Bang. Yesaya menurut penglihatan yang punya kitab itu membahas zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, zaman raja-raja Yehuda. Tak ada hubungannya dengan Yesus. Namanya nubuatan itu ya ke depan Bang. Iya, apa Anda pikir pada saat Yesaya ini melihat penglihatan itu sudah zaman Yotam, itu sudah zaman Ahaz, itu sudah zaman Hizkia, itu zaman raja-raja Yehuda? Belum. Ini nubuatan tentang Yerusalem dan Yehuda. Masuk enggak di situ Kristen? Saya nggak sedang ngomongin Kristen juga tentang itu. Loh, katanya Yesaya untuk Kristen. Coba Yesaya 53. Coba Yesaya 53. Coba. Gini Bang. Saya bacakan Bang. Saya bacakan Yesaya 53. Saya bantu. Ya, monggo. Dikatakan begini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Kita ini siapa? Bangsa Israel. Ada enggak Kristen itu orang Roma Yunani? Enggak. Berarti kita di sini enggak ada Kristen kan? Iya, memang belum ada lah Bang. Abad 7 kok. Lalu apa Sebelum hubungannya Masehi. Yesus mati di atas tiang salib untuk Kristen? Kalau ini bukan Kristen. Bang, tadi kan abang yang bilang mana dasarnya bahwa Tuhan menyuruh orang untuk mati menebus orang lain, kan itu abang tanya. Nah, Di mana? Di data nomor berapa? Di data nomor berapa di sini mati menebus dosa di Yesaya 53? Tunjukkan di nomor berapa? Ya. Nomor 11? Nomor 8? Silakan. Sabar Bang ya. Saya cari HP dulu ya. Ngaco aja. Juma, kalau kenakan pembicaraan mau kamu balikkan dokter banyak, 1A, 1B, 3B, 4. Nah, itu kau larikan. Sabar. Gini Bang. Oh, diam dulu Pak. Gini ya Silakan. Bang. Tadi kan abang bilang bahwa mana datanya. Nah, ternyata di sini di Yesaya 53 ada bahwa ada seseorang yang menderita dari kesalahan orang lain, Bang. Di mana itu Nih, tertulis? saya baca ya, Yesaya 53. Ia dihina dan dihindari orang. Mulai dari ayat 3 ya, Bang. Seorang yang penuh kesangsaran dan kenapa enggak dimulai ayat 2-nya, Bang? Oke, boleh. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah, tetapi dia tertikam, Bang, oleh karena pemberontakan, oleh karena kesalahan kita kan.
tapi dia tertikam karena pemberontakan. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Nah, ini kan Kita itu siapa? ya kesalahan manusia lah. Bang. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Ya, kita kita itu ditimpakan siapa, kepadanya. Bang? Maksud ndak Roma Yunani di situ? Loh, kan abang nggak bicara tentang ya ini lagi dijawab, Bang. Iya, kita di situ Ya. untuk siapa? Untuk Kristen. Loh, kan abang tadi tanya konsep tentang seseorang yang menebus ataupun menanggung kesalahan orang lain ada nggak? Nah, ini saya baca ada. Kan Anda bilang bahwa di perjanjian lama itu tidak ada. Tidak ada. Ini tidak bukan ada konsep untuk segini. Ternyata ini bukan Yesaya 53 untuk itu Yesus. ada. Ini bukan Iya. untuk Yesus, Bang. Oke, abang bilang nggak bukan untuk Yesus ya? Oke. Karena Anda berani ndak Anda mengatakan bahwa kata kita ini untuk Romawi Yunani? Enggak, memang bukan enggak. Nah, memang bukan kan? Berarti ini bukan Yesus. Oke, sabar. Sabar dulu, Bang. Yesus Sabar dulu. mati. Yesus mati untuk Romawi Yunani, betul? Semua manusia, Bang. Di sini Yesaya 53 kata kita untuk siapa? Sebentar dulu, Bang. Saya jelasin ya, Bang. Pelan-pelan. Jawab dulu atuh, jangan lompat-lompat. Al-Hidayah. Ini Yesaya kata kita untuk orang-orang Bani Israel yang sedang dalam pembuangan. Sedangkan sebentar. Yesus mati Sabar, untuk sabar. Roma Yunani. Oke, Kata kita ini Bang. untuk Romawi Yunani, bukan katanya. Lalu? Oke, sebentar Bang. Gini, tapi kan tadi jelas ya bahwa ini ada konsep seperti itu sebenarnya. Loh, seseorang yang menebus orang lain, ada konsepnya kan? Ini sedang menceritakan apa yang saya katakan tadi di Yesaya 51, di Yesaya 1. Anda tidak percaya. Gini Bang. Ini berbicara. Saya berbicara dulu, jangan begini-begini terus tapi kosong. Ini Yesaya sedang membicarakan tentang penglihatannya terkait dengan Yehuda dan Yerusalem. Penderitaan yang akan dialami oleh Yehuda, penderitaan yang akan dialami oleh Yerusalem. Dalam masa Uzia, dalam masa Yotam, dalam masa Ahaz, dalam masa Hezekia, dalam masa raja-raja Yehuda. Sedangkan Yesus tidak pernah jadi raja Yehuda. Berarti Yesaya ini tidak sedang menceritakan tentang Yesus. Ini jelas ini. Dengar. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak mengenal. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Tuhan Israel, dan berpaling membelakangi dia. Ini untuk mereka Bani Israel. Saya langsung ke Yesaya 52 supaya Anda tahu. Jangan Anda mengatakan bahwasanya itu untuk Kristen, untuk kita. Itu tak ada Yesaya 53 itu. Ini untuk mereka Bani Israel. Kristen, Bang. Lalu untuk siapa? Saya cuma bilang menunjukkan, kan tadi abang tanya, ya kan, bahwa di mana ada konsep seperti itu. Nah, saya tunjukin ini ada konsep. Saya nggak bilang ini buat tidak Kristen, berbicara Bang. Yesaya 53 tunjukkan kemudian ada orang Yahudi yang mati untuk Yehuda dan Yerusalem. Tunjukkan. Di masa Azam, di masa Hosea, di masa Hezekia, di masa Raja-Raja Yehuda. Siapa orang yang mati menebus dosa-dosa mereka? Ada. Yang ada cuma tai sapi. Oke, saya jelasin Tidak ya, ada Bang. orang, Bang. Jadi ini Yesaya 53 tidak sedang berbicara mengenai satu oknum yang kemudian menjadi manusia, yang disadikan sebagai manusia. Ini berbicara mengenai bangsa, yaitu bangsa Israel. Coba dikatakan Yesaya 52. Loh kok tertawa? Bang, coba tanya Nandar lah Bang. Kok tanya Nandar? Nandar aja udah buat video bahwa itu Mesias Bang. Kalau ini Mesias, ini untuk Bani Israel, bangsa Yehuda.
bangsa Yehuda, bangsa Yerusalem, bangsa Israel. Kan saya sudah mengatakan tadi, kalau ini pun dikatakan sebagai Mesias, tidak akan sampai kepada level penebusan dosa. Oke? Tidak akan sampai ke sana. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 52, sabar dulu. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini untuk Yesus. Ini untuk Kristen. Ini. Kebaskanlah debu dari Bang dari tadi. Lah, kalau bukan untuk Kristen, berarti Yesus tidak diceritakan di dalam Yesaya 53. Itu adalah bercerita tentang ruang lingkup penderitaan yang dialami oleh Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi abang percaya ini untuk Israel? Yes. Yesaya 53 ini ini kan Mesias, Bang. Mesias itu datang untuk Bani Israel. Siapapun oknumnya, itu bercerita tentang mereka. Yang diceritakan itu adalah oknum yang hidup di zaman ini, Bang. Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, zaman raja-raja Yehuda. Jadi gini, Bang, tadi abang bilang bahwa yang dimaksud Yesaya 53 itu atau bangsa Israel. Terus saya tabrakin sama pernyataan Nandar. Nandar bilang bukan bangsa Israel. Menurut Targum Yonatan ini adalah tentang Mesias. Itu Yonatan. Itu Targum Yonatan yang mengatakan itu tentang Mesias. Dan kalaupun itu dipaksakan Mesias, Mesiasnya untuk Bani Israel. Oke, ini Bang. Berarti Mesias bukan untuk sama Kristen. Al-Masih sama nggak, Bang? Kenapa? Mesias sama Al-Masih sama nggak, Bang? Sama. Orang yang sudah. diurapin, orang yang ditahirkan. Permasalahannya Al-Masih itu siapa, Bang? Al-Masih itu siapa, Bang? Al-Masih menurut kami itu Nabi Isa alaihissalam. Ya sudah, selesai. Mesias itu yang berarti melatar belakangi, dengar wahai penganut ajaran pembinasa keji, dengar. Laknat. Di mana Al-Masih itu mati menebus dosa manusia? Di mana? Dor. Kalaupun Al-Masih yang datang itu ditulis, Bang. Apa sih? Di mana di dalam konsep Al-Masih mati menebus dosa manusia itu di mana? Hah? Di mana di dalam konsep agama Yahudi? Dengar dulu. Di mana di dalam konsep Yahudi Al-Masih atau Mesias dibunuh untuk menebus dosa manusia? Itu di mana? Tunjukkan ke saya. Nah, sekarang giliran Anda bicara, silakan. Dah di-mute terus. Di mana? Yesaya 53 itu jelas bahwa Mesias, Al-Masih itu dibunuh. Untuk menebus dosa. Kesalahan. Untuk menebus dosa-dosa manusia gitu. Iya, di sini kan tadi udah dijawab. Mana coba tunjukkan di mana di Yesaya menebus dosa-dosa. Ya ampun Tuhan. Di mana? Coba. Ini Bang tadi. Nomor berapanya? Tertinggap ayat 5. Nomor berapa? Dijawab. Ayat 5. Ini udah dijawab dari tadi. Nomor 5. Ia tertikam oleh pemberontakan. Ia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatang keselamatan ditimpakan kepada dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke. Ya kan ayat 7 ya dia dianiaya kenapa loncat? tapi dia membiarkan. Kenapa loncat ke nomor 7? Biar cepat Bang. Oke, enggak apa-apa. Saya baca ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi jadi Tuhan kita di sini siapa? Kita di sini siapa? Semua orang bangsa Israel sesat. Tuyul, penipu. Ya udah. Lu diam. Ada yang punya kitab mau nyoba ya. Sabar dulu. Sabar dulu. Sebelum ke Akhi Billy. Saya katakan samamu ya. Kalau kamu itu pengikut pembinasa keji aja. Jangan sok-sokan pakai kitabnya orang Yahudi. Di sini di dalam kitab Yesaya 53 jelas dikatakan sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Siapa tanah kering ini? Maria tidak digauli aja hamil.
Kemudian untuk Yesus, tanah kering yang dimaksud di sini dalam bahasa Ibrani itu adalah, kalau Anda mengatakan tanah subur apa Maria, berarti dia harus pura, wanita yang subur. Sementara di situ dikatakan sebagai tanah kering, tunas yang tumbuh dari tanah kering. Apakah Maria ini tanah kering? Bukan. Udah bisa saya jawab. Sampai dulu, bukan tanah kering. Lanjut. Berarti bukan Yesus. Sementara kalau dia itu adalah orang yang disebut tanah kering, lebih cocoknya adalah Elizabeth. Harus anaknya Elizabeth, karena Elizabeth itu adalah orang yang mandul, orang tua yang sudah tidak bisa hamil. Itu tanah yang kering. Maria ibunya Yesus, tanah yang subur, akar. Itu mandul. Sementara pura itu subur. Maria cocoknya apa? Kalau dia dikatakan sebagai tanah yang kering, Elizabeth cocoknya. Berarti hanya Yahya Pembaptis, bukan Yesus. Kemudian Anda mencoba menarasikan di Yesaya 5. Yesaya 53 nomor 5-nya. Di situ dikatakan apa? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Anda mengartikan kata kita ini untuk Romawi Yunani. Tak ada malunya Anda itu. Siapa yang bilang, Bang? Saya dari tadi nggak ada bilang ngomong Yunani. Anda mengatakan semua manusia kucluk. Tolong. Orang ini mengatakan kita itu siapa? Semua manusia katanya. Betul, ada rekamannya kok. Sementara penyembah manusia pertama kali itu adalah Romawi Yunani, Katolik. Nggak spesifik cuma Romawi Yunani, Bang. Jadi ini Yesaya 53 Anda ingin mengatakan bahwa untuk Romawi Yunani. Saya nggak ngomong gitu dari tadi, Bang. Tapi Anda mengatakan semua orang. Oh iya, semua orang. Berarti Anda ada sesuatu yang Anda tutupin. Anda malu mengakui bahwa Mesias. Tutupi, Bang. Ya udah, yang agama pertama yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan siapa? Agama pertama yang menjadikan Kristen. Yesus Tuhan. Yes, dia Kristen. Katolik kan? Oh ya, oke. Terus kenapa Anda malu mengakui itu? Mengakui apa, Bang? Mengakui bahwa pertama agama yang masuk, yang menyembah Yesus itu adalah Romawi Yunani. Maka saya bertanya, apakah kata kita di Yesaya 53 itu Romawi Yunani? Romawi, kok bisa jadi Romawi Yunani itu gimana? Ya Kekristenan itu, ya Kristenan itu. Itu Belanda yang pertama. Belanda itu cuma ikut dari kerajaan Roma. Ada aja. Saya lanjut. Roma itu kekristenan jadi di Roma itu abad keempat baru, Bang. Memang itu memang betul. Iya. Memang betul. Jadi Anda cacat sejarah menjelaskannya. Kok cacat sejarah? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Konsili-konsili yang dibentuk itu yang ada, itu tujuannya apa? Endingnya menjadikan Yesus itu Tuhan. Mulai dari apa yang terjadi Yerusalem, konsili ini yang ada di Yerusalem, sampai kepada konsili-konsili yang terjadi kemudian. Konsil Nikeia, semuanya rujukannya endingnya Yesus menjadi Tuhan kan? Ada ndak konsili yang khusus menceritakan tentang Yesus dari orang-orang imam-imam Yahudi? Nggak ada kan? Nggak ada. Tadi. Diam dulu kau, diam dulu. Oh ya udah, lanjut Bang, lanjut. Penderitaan yang digambarkan dalam ayat yang ada di dalam Yesaya 53 nomor 5 ini memang rata-rata dialami oleh nabi. Dihina, dianiaya, dibawa ke pembantaian, diremukkan sebelum Yesus. Bahkan di dalam kitab saudara pun dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang gemar membunuh para nabi. Apakah cuma Yesus yang mengalami seperti itu? Lalu nabi-nabi yang dibunuh sama mereka tidak mengalami? Nabi-nabi Yerusalem tidak mengalami? Nabi-nabi yang ada di tengah-tengah mereka itu tidak mengalami, sementara mereka membantai para nabi. Apakah cuma Yesus? Saya katakan ini adalah cerita untuk mereka. Jangan Anda mengatakan itu untuk Anda.
1 Raja-Raja 19 nomor 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Elohim semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yesus lebih duluan mana dengan ini, nabi-nabi ini? Enak kali Anda membawa-bawa datanya orang. Jadi dalam hal penderitaan, dalam hal dihinakan, dalam hal diasingkan, bukan yang baru terjadi pada utusan Tuhan untuk mereka. Jadi bukan hanya Yesus yang mengalami itu. Jangan Anda mimpi Yesaya 53 itu untuk Tuhan Anda. Yang spesifik kemudian, sabar dulu, napa? Yang spesifik kemudian dalam Yesaya 53 yang data nomor 5 itu, bilur-bilur yang menjadi penyembuh. Lalu kemudian Anda menganggap bahwa Yesus juga menyembuhkan penyakit sehingga cocok untuk beliau karena ada kalimat itu. Coba Anda pelajari lagi. Dalam bahasa Ibrani, bilur-bilur adalah haburah yang berasal dari kata habar yang berarti kekasih. Nyambung enggak? Kok bilur jadi kekasih? Bang, izin bang. Bang, karena kau nggak ngerti original teks, bro. Bang, izin, aku ada peringatan karena OS tidak aktif, jadi udah aku selingi pantun dikit ya bang. Ada si Bani, ada cabang di One, si Ergi bobok di lubang. Jadi gini bang One, pergi cebok dulu ya bang, pakai air. Silakan lanjut. Ya, jadi harusnya yang ada di situ adalah, dan oleh kasihnya lah kita menjadi sembuh. Bukan bilur-bilur yang menjadi penyembuh, hanya dicocok-cocokkan dengan perjanjian baru. Memalukan. Makanya Anda dicocokkan ke perjanjian baru, nggak salah bang. Lah, apa sih ini orang ini? Kitab Septuaginta itu bukan orang Yahudi langsung. Kita bahas ini dulu aja bang, Yesaya 53, jangan ke itu dulu. Oke, kita bahas dulu. Saya tanya dulu sama Anda, Septuaginta itu berasal dari mana? Septuaginta itu setahu saya dibuat di Mesir. Ya, terus cara perjalanannya sampai ke Roma itu kayak mana? Cara perjalanannya? Iya. Ya kan memang orang-orang Yahudi di Mesir dia tidak mengerti lagi bahasa asli, jadi karena bahasa lingua francanya adalah bahasa Yunani. Terus ditranslate ke dalam bahasa Yunani. Untuk siapa? Untuk siapa kitab itu? Untuk siapa kitab itu? Untuk orang Yahudi pertamanya. Untuk orang. Terus kenapa bisa ada di dalam kerajaan Romawi menjadi kitab? Bagaimana prosesnya? Kena langsung. Kenapa? Enggak ada masalah buat saya. Kenapa ada duduk di dalam agama kekaisaran Romawi kitab Septuaginta ini? Bukankah kitab Septuaginta itu diterjemahkan untuk orang Yahudi? Iya. Ya, terus kenapa Anda di tengah-tengah agama Romawi, agama Katolik? Loh, di Alkitab itu dijelaskan, Yesus berkata keselamatan itu berasal dari Israel. Oke ya. Jadi perjanjian barumu itu diupayakan sabar. Perjanjian barumu itu dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Yahudi dengan cara dirubah. Makanya pernyataan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, kata haburah yang berasal dari kata habar yang berarti kekasih, itu dirubah supaya cocok dengan perjanjian baru, sehingga kalimatnya yang harusnya dan oleh kasihnya lah kita menjadi sembuh itu diganti menjadi bilur-bilur menjadi penyembuh. Wah, supaya Yesus itu dianggap sehingga cocok untuk kalimat yang ada dalam perjanjian baru. Namun Bung, kalau kamu belajar, bukan hanya Yesus saja yang memiliki kasih seperti yang kau ceritakan itu, melainkan para nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu juga penuh dengan kasih. Bagaimana Nabi Musa mengasihi umatnya, bagaimana kemudian Nabi Daud Salomo mengasihi mereka, itu semuanya. Sedangkan Yesus, mana bukti kasihnya kepada umatnya? Mau ditangkap pun lari dia. Coba. Jadi tolonglah, jujurlah, ini kitabnya orang, tidak ada hubungannya dengan Roma, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Demikian. Oke. Terima kasih banyak, Pak.
Lo diam dulu, lo diam dulu bro. Ini yang punya kitab ada di sini. Kita dengerin dia. Dari tadi Anda nyolong-nyolong kitab orang bro. Saya setengah mati tadi nelpon Bang Billy. Terima kasih Bang Billy udah kembali. Silakan. Diam dulu. Ya. Bang Billy, selamat malam Bang Billy. Ya, selamat malam teman-teman semua. Akhi Zuma. Iya, akhi. Silakan, akhi. Coba jelasin lagi saya 53. Jangan capek-capek Bang Billy. Ini kitab Anda dikeroyok-keroyok di orang ini. Oke, Isaya 53 tadi dari ayat berapa? 4, 5. Isaya 53 itu harus kita pahami dari Isaya 52 dulu, baru kita paham identitas yang disebut di situ. Nah, di seluruh kitab Yesaya mulai dari 44 sampai 53 sampai 56 ya misalnya, yang disebut hambaku engkau Yakov, hambaku engkau Israel, selalu begitu ya dikatakan. Jadi identitas di situ adalah sebagai Israel dan Yakov itu sama ya. Ya, kalau saksi-saksiku dalam bentuk apa? Jamak ya, saksi-saksi kan jamak Israel. Nah, jadi identitas sang apa namanya yang menderita itu, hamba yang menderita itu bukan kepada Yesus. Kita lihat pula di Yesaya 53 ayat 5 tadi. Nah, ini terjadi korupsi ayat di sini ya. Tidak ada kata tertikam, sama sekali nggak ada. Fehu mecholel mi pesainu meduka. Nah, artinya dia dibuat sakit. Jadi bukan dia tertikam, nggak ada. Kalau tertikam memakai kata dakaru, sama sekali bukan. Jadi itu mesti dipahami dari teks dan konteks asli. Kata mecholel itu sakit, dan terus ada kata meduka ya, di crush, dihancurkan gitu. Nah, maksudnya apa sih ya, kepada siapa ini ditujukan kepada the righteous remnant of Israel, sisa-sisa orang benar dari bangsa Israel. Nah, siapa mereka itu? Kalau kita lihat, saya buka ya kamera open cam, kita lihat pola bahasa, bisa dibesarkan host. Nah, ini bukan berbicara soal future tense sama sekali, enggak. Tunggu bentar. Mana ya? Oke. Mana sih open cam-nya udah? Oke. Mana ya tadi? Kok nggak mau open cam ya? Tunggu bentar. Bisa itu? Aku nggak mau ya. Coba dibantu open cam, bisa nggak? Coba terima tuh. Tutup lagi. Nih. Itu tinggal diterima. Nggak bisa ya? Tuh, Mbak Mili, tinggal diterima. Nah, bisa. Udah bisa tadi. Ulang ya? Udah bisa. Open cam. Berikan Mbak, balikin kamera itu. Oke, nah, ya, ini fehu mecholel. Nah, ini sakit artinya. Kholi, dia kata kholi, sakit. Fehu mecholel, dibuat sakit, ya. Terus mipasainu meduka, dan dia dihancurkan. Nah, kita lihat grammar bahasa ini merujuk kepada past tense. Jadi kita harus tahu Yesaya itu ditulis tahun berapa. Yesaya itu dia karirnya itu 86 tahun, dari tahun 619 nih, lihat ya, dari tahun 619 sampai 533 sebelum Masehi ya. Jadi ini bukan berbicara future, tapi ini berbicara sesuatu yang sudah terjadi
past tense, makanya he was wounded. Nah, dia dibuat sakit, ya. Jadi itu he was berarti kan bentuknya lampau. He was wounded because of our sin, oleh karena dosa-dosa kita. Crushed because of our iniquity, dan dia dihancurkan oleh karena kesalahan kita. He bore the chastisement that made us whole, and by his bruises, dan oleh karena lukanya we were healed. Kita sudah disembuhkan. Jadi ini we were healed ini bentuknya past tense, bukan future tense. Semuanya ini bentuk past tense dari tahun berapa? 6:19 sampai 5:33, bukan merujuk kepada nubuatan Yesus. Nah, ini udah pasti ya. Pertama, terjadi kesalahan terjemahan, nggak ada kata tertikam. Meholel itu sakit. Nah, sekarang kalau kita iakan saja, ini merujuk kepada Mesias. Tunjukin di dalam seluruh kitab Tanakh bahwa Mesias itu bernama Yeshua atau Yesus. Nggak ada seluruh kitab orang Yahudi perjanjian lama itu yang namanya Mesias yang menjadi raja namanya Yeshua, nggak ada. Tapi di seluruh kitab Tanakh yang akan menjadi raja Israel itu adalah Daud. Buka Yeremia 30 ayat 9, Ve'afdu et Hashem Elohim ve'et David malkam asyar hakim lahem. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan YHWH Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka asyar hakim lahem, yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi tidak pernah merujuk kepada Yesus, dan Yesus tidak pernah satu pun namanya dituliskan secara eksplisit maupun secara hints atau petunjuk di dalam seluruh kitab Tanakh. Jadi jelas ini bukan merujuk kepada Yesus, tapi kepada hambaku yang menderita, kepada siapa? The righteous remnant of Israel, sisa-sisa orang benar dari bangsa Israel. Siapa mereka yang dibuang pada waktu itu? Termasuk Yesaya. Itu ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan juga termasuk Yesaya. Oke, mereka adalah sisa-sisa orang benar. Jadi tidak ada Yesus. Lanjut. Oke, Bang, boleh saya tanggapi, Bang? Halo, Bang Billy. Ya, silakan. Ya? Oke. Jadi Yesaya 53 itu Anda bilang bahwa buat bangsa Israel. Gitu ya? Nah itu kan tadi sudah saya jabarkan dengan sekolah bahasa. Iya dihina, berarti Israel dihina, dan kita yang dimaksud siapa, Bang? Kita itu bangsa. Bangsa kami, bangsa Israel. Loh, jadi bangsa Israel. Gini. Penyakit kamu tahu dialah the righteous remnant of Israel, sisa-sisa orang benar dari bangsa Israel. Orang-orang benar dari bangsa Israel. Jadi orang Yahudi itu karena kesalahan mereka ya di zaman dahulu, mereka dibuang kemana? Ke Babylon. Nah, oleh karena dosa-dosa bangsa, nah ini the righteous remnant, sisa-sisa orang benar dari Israel juga turut menderita. Begitu, makanya itu bentuknya past tense semua. We were healed. Oleh karena lukanya kita setelah disembuhkan, bukan akan disembuhkan. Itu berbicara soal past tense, bukan future tense secara gramatikal bahasa. Oke. Jadi saya cuma tanya, ia itu siapa, kita itu siapa, Bang? The righteous remnant of Israel, ya. Siapa itu? Dan kita, ya sisa-sisa orang benar. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ada Yesaya, dan orang-orang yang itu ianya siapa, kitanya siapa gitu loh, Bang, supaya jelas gitu. Kalau mau nonton orang aja denger kok, orang pada paham nih, aku jabarin. Ya udah gini. Oke, Bang. Iya itu siapa, Bang? Ya, the righteous remnant, sisa-sisa orang benar dari Israel. Sisa-sisa orang benar. Nah, berarti bukan Israel dong. Sisa-sisa orang benar dong. Dari Israel. Jadi gini, bangsa Israel. Jadi bukan Israel secara keseluruhan dong. Iya, kalau kan the righteous remnant aku bilang sisa-sisa orang benar dari bangsa Israel. Berarti mereka bukan bangsa Indonesia. Iya benar. Tadi Anda bilang bahwa katanya dari pasal 44 hambaku itu Yakov. Tapi ternyata tiba-tiba Anda berubah jadi ini adalah orang-orang sisa-sisa bangsa Israel, dan kitanya adalah bangsa Israel. Itu rancu, Bang, menurut saya. Rancu. Kita lihat, buktikan hambaku engkau Israel. Kita lihat hambaku engkau Israel ya. Hamba Israel. Kita lihat. Kamu kan mau terlek kan bahwa yang sebut hamba itu harus Israel. Kita lihat. Adakah Yesus di situ? Kalau ada Yesus saya masuk Kristen, benar. Malam ini juga saya Siapa, Bang? Siapa, Bang? Iya.
Kalau Oke, tertulis di dalam seluruh kitab Tanakh bahwa Yesus akan menjadi raja, saya masuk Kristen malam ini. Puji Tuhan. Iya, kalau ada. Oke, kita lihat dari Yesaya 44 ayat 21. Engkau ingatlah semuanya, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Lah, tuh hambaku siapa? Yesus. 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Kita lihat lagi. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku, hai Israel. 44 ayat 21 tuh. 45. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau. Saya berapa lagi? 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, hai Israel. Mana Yesusnya di sini? Saya sanggah boleh bang? Ya, sekarang saya kamu sanggah di mana tertulis, ada nggak tertulis engkaulah hambaku Yeshua? Ada nggak di dalam suruh saya? Sabar bang. Enggak, Tadi kan jawab dulu pertanyaan saya, jawab dulu. Ada atau tidak? Saya sanggah dulu dong. Ya, sabar dulu, saya tanya dulu. Ada nggak di dalam seluruh Yesaya yang disebut hamba itu namanya Yeshua? Oke, jawab dulu itu. Ya, siap. Tidak ada. Cuma bantah nih bang. Ntar dulu Paulus. Yesus perkataan Yakub. Terus Ntar dulu pertanyaannya Bang Billy dijawab dulu itu. Ulangi pertanyaannya Bang Billy. Diulang. Oke, kita sudah membuktikan bahwa disebut yang hambaku dari seluruh kitab Yesaya adalah Israel. Nah, sekarang pertanyaannya. Saya nggak setuju itu. Iya, udah sekarang buktikan di dalam saya seluruh buktikan. Sabar bang. Pertanyaan saya jawab dulu. Di seluruh kitab Yesaya ada nggak yang disebut hambaku Yeshua? Jawab. Ya, oke. Nggak ada kalau yang hambaku Yeshua. Tapi kan klaim. Sabar dulu bang. Terima kasih, tidak ada. Ya, sama-sama bang. Makasih bang. Sama-sama bang. Tapi gini bang, Yesaya 20 ayat 3 itu hambaku Yesaya. Tadi klaim Anda bahwa setiap hambaku pasti Yakub. Ini Yesaya 20 ayat 3. Seperti hambaku Yesaya. Israel. Gagal. Tadi nggak dengar nggak dengar ayatnya berbunyi Israel. Iya, Benar Anda kan tadi? bilang, Anda klaim bahwa semua kata hamba itu mengacu kepada. Ini jangan melebar ke cabang-cabang. Ini tujuannya ke Yesus, bukan yang lain ya. Jadi terbukti Yesus nggak ada di sana ya. Saya mau membantah dulu klaimnya dong. Udah cukup. Jadi tadi dia udah mengatakan bahwa tidak ada Yesus dalam kitab Yesaya sebagai hamba. Terima kasih. Udah itu doang yang mau dicari, nggak ada yang lain. Nggak usah dilebarin ke cabang. Sama kalau menurut saya itu perkataan Yakub itu sama tingginya dengan Yesus. Berarti dia mewakilkan, sama itu. Seperti itu. mewakilkan saya juga dong. Bang Billy. Beda lah. Gimana dengan Yesaya 20 ayat 3 itu bang? Bentar dulu. Yesaya 20 nggak ada nyambung. Ntar dulu, diam dulu kau. Kenapa Paulus? Ya. Perkataan Yakub tadi sama perkataan siapa satu lagi tuh sama tingginya seperti itu. Jadi ya seperti siapa? Yesus. Tadi ada dua kan, Yakub sama siapa tadi satu lagi ya bang? Israel. Siapa tadi apa? Israel. Ya Yakub ya Israel. Gimana sih kalian belajarnya? Kan Yakub tuh namanya diganti menjadi Israel. Iya, maksud aku ya saya perkataan tahu. itu juga sama tingginya dengan Yesus. Bukan kamu. Ini yang Sekarang gini aja, biar cepat baju Pak nggak nganggur tuh. Saya tanya Bang Billy, ada nggak? Apa yang dijelaskan Zuma itu udah clear, sangat clear, very clear. Ada nggak Bang Billy? Di Yesaya itu nubuatan untuk Yesus, ada atau tidak? Tidak ada. Ada nubuatan tentang Yesus di kitab Daniel, memang ada. Yang menjadi batu sandungan bagi bangsa Israel adalah Yesus. Oke, baik. Satu, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama. Kedua, apakah Yesaya 53 itu terjemahan bahasa Indonesianya ada yang keliru atau tidak? Bang Billy. Waduh, banyak sekali. Lihat tadi kata meholel dibuat jadi tertikam. Nggak ada tertikam, itu dakaru. Dakar. Kita lihat di dalam Zakaria 12 ayat 10. Ya, mereka melihat kepadaku yang tertikam. Nah, itu menulis dengan kata dakaru. Nah, kalau di situ tidak ada kata tertikam. Dia tertikam oleh karena dosa-dosa kita, nggak ada.
dia dibuat terluka oleh karena dosa-dosa kita. Mekholel sakit sorry. Mekholel itu Mirip sakit. lah bang. Diam Nggak dulu, bisa bentar dong. aku nanya Billy, Nggak diam bisa. dulu kamu. Kalau dibuat sakit, kholi itu sakit. Nah, kalau dakar itu tikam, beda sakit sama tikam, gimana sih? Oke, ada lagi kalau itu sakit ya, Bang? penafsiranmu. Dulu. Nah, kalau kamu mau tafsir, kita lihat dari semua tafsir yang ada dalam kitab Tanakh oleh para hakam atau ulama Yahudi, itu merujuk kepada the righteous remnant of Israel, sisa orang benar dari orang-orang Yahudi, bukan merujuk kepada Yesus. Makanya ketika kamu menyatakan di dalam Yesaya 53 atau seluruh Yesaya tidak ada Yesus sebagai hamba, terima kasih, memang benar tidak ada. Lanjut. Oke. Boleh saya tanggapi? Antar dulu, jangan lo. Saya nama Billy, tanggapi lu kayak bisa aja lu. Dari tadi kau bisa, bonyok kalau Bang Juma, diam dulu. Justru karena bisa saya tanggapi. Sekarang Kalau saya bisa, tanya sama diam. kau, ada nggak lu buatan Yesus untuk Yesaya 53? Ada. Yang mana? Ya itu Yesaya 53 tadi sudah saya baca. Yang mana? Yang dia tertikam oleh dosa kita. Oke, ditanggapi Kata yang dulu. tertikam, astaga, nggak ada kata tertikam, buset dah. Ya oke lah, Udah dibilang dibuat salah sakit, terjemah ya. kamu tuh benar-benar ya. Sekarang bang, tadi yang bilur-bilur benar nggak bang itu artinya bang? Bruises. Tunggu dibuka Halo, Bang originalnya Billy. aja lah. Bang Billy. Iya, Bruises iya, itu iya. benar nggak? Bilur-bilur nggak artinya? Iya, bruises itu apa ya, semacam Apa memar. wanita cantik tadi katanya? Memar. Makasih. Memar ya bang, makasih Memar. bang. Berarti bang Juma salah tadi. Sekali lagi saya tanya, Wan. One, kamu nekat benar-benar itu untuk Yesus ya saya? Iya. Oke. Bang Billy, Saya buktikan boleh. kalau kau salah apa risikonya? Yang namanya debat kok. Namanya Coba baca argumentasi. original teks saja deh. Iya. Oke. Gini ya, kita harus paham. Ini gaya bahasanya past tense loh, past tense. But he was wounded. Was itu bentuknya past tense, bentuk lampau, bukan future tense. Dari tahun 613 sampai 533. Dari tahun itu. Ntar dulu saya tanya dulu Pak Billy, diam dulu. Di situ tadi ditanggapi Bang Juma, di situ tanah kering. Gimana itu Bang Billy? Israel. Ya. Baik. Yang kedua di situ ada orang kaya. Wah, mati deh bagian situ. Ya, jadi yang banyak yang nggak nyambung tentang Yesus itu di sini ya. Dia dibawa ke pembantaian seperti domba dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya sampai 2 kali kata tidak membuka mulutnya. Kita lihat pas 2 kali juga Yesus membuka mulutnya ketika dia mohon kepada Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dan kedua ialah Eli lama azabtani 2 kali. Jadi ini tidak ada pengenapan soal Yesus karena Yesus itu membuka mulutnya, sementara the righteous remnant of Israel, sisa-sisa orang suci dari Israel tidak membuka mulutnya ketika dibawa ke pembantaian. Kita lihat ya, sebagai seorang bangsa begitu orang Israel itu dihajar di pembantaian, mereka nggak membuka mulutnya. Ditembak sama Hitler, dijajarin duduk rapi semua berdiri di gas pembantaian, mereka nggak membuka mulutnya ketika mereka harus mati. Ya, siapa yang melakukan itu? Oten. Ya, nah ini tidak cocok karena Yesus membuka mulutnya 2 kali. Jadi nggak cocok. Domba di sini tidak membuka mulutnya ketika dia dibantai. Nah, terus di ayat yang ke-8 ya. By oppressive judgment he was taken away ya. Aku lihat dulu ininya. Ayat 8 nih paling penting. Mana 53 ayat 8 ini paling penting. Ayat 8. Oke. Ayat 53. Ini penting ya. Ini banyak terjemahan yang salah di sini ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya mati kalau
tentang nasibnya. Nasib dalam bahasa Ibrani itu mazal. Ada di situ ada kata doro tentang keturunan. Nah, kita buktikan secara tekstual. Ini memang kurang ajar ini saudara-saudara Kristen ini ketika LAI. Iya, ketika mereka membaca daripada kitab kami ini dihajar dengan pemahaman Tuhan menjadi manusia. Jadinya begini, sensor Tuhan menjadi manusia harus segera dilepaskan dari otak kalian sehingga ketika kalian membaca nubuatan, kalian akan tahu kebenaran itu. Kita lihat. Nih, saya buka open cam ya. Jadi di sini ada kata Doro, keturunan. Kata Doro. Mana ya Doro nih? Aku buka nih. Aja lah, cepet lah dia. Diam dulu. Kata Doronya. Supaya kau punya ilmu semua. Oke. Ini kata Doro. Ya. Doro artinya apa? Keturunannya. Kenapa jadi nasib? Tentang nasibnya. Sian amat Yesus nasibnya. Karena kalau dikasih keturunannya Yesus nggak punya keturunan, jadi dia jadi nasib. Itu dia kecerdikan daripada teman-teman Paulus. Kenapa? Mereka merubah teks-teks di dalam kitab Yesaya ini supaya dicocok-cokin dengan Yesus. Padahal kalau ini tetap menjadi kata keturunannya, maka gagal Yesus digambarkan untuk menjadi hamba yang menderita karena tidak ada keturunan Yesus. Makanya dijadikan nasib, ya. Nah, terus yang selanjutnya ada kata di dalam matinya nih. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Loh. Di mana kata asirnya? Nih. Asir, Pak. Itu orang kaya. Nih. Asir orang kayanya kemana? Diganti jadi penjahat ya. Kita lihat, Mbak, King James ya. Nih. And he made his grave with the wicked and with the rich. Dengan orang kaya. Kok jadi di sini penjahat-penjahat? Kenapa? Seakan-akan bisa menggambarkan penjahat yang di kanan dan kiri Yesus. Maka tergenapilah nubuatan Yesaya tentang Yesus. Padahal nggak ada suatu kejahatan tekstual. Lanjut. Parah ya. Demi untuk Yesus dirubah artinya, maknanya ya ke Indonesia ya. Udah boleh saya tanggapi, Bang? Apa lu mau tanggapi? Lu punya ilmu di situ? Iya, siap. Nah, saya kalau mau tanggapi saya tanya. Kalau Doro itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Saya tanggapi dulu, Bang. Nggak bisa ini dulu saya tanya. Kalau nggak lu diam, saya kembali ke Banyumas. Bang Billy, kapan-kapan kita ngobrol lagi, Bang? Nggak mau no ini. Siap. Doro itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? One. Iya, tadi kalau itu kan udah dijelasin tadi. Iya, apa? Di antara penjahat-penjahat. Kok asir itu? Doro yang lo maksud? Oh, Doro tadi apa ya? Saya nggak ngikutin tadi. Ayat 8 tadi, ayat 8. Ayat 8 ya. Oke. Ya, saya masa nggak boleh tanggapi. Terus saya. Ya kenapa keturunan berubah menjadi nasibnya? Apa hubungannya? Lo jangan tanya sama saya. Tanya sama LAI, Bos. Ya kau ikuti LAI apa ikuti penjelasan? Dengerin dulu. Kau ikuti yang kau percaya. Dengerin. Yang kau percaya LAI atau penjelasannya Bang Billy? Saya percaya bahasa asli, Bang. Saya ulang pertanyaannya. Kau percaya LAI atau penjelasannya Bang Billy? Ya, saya percaya bahasa asli. Nanti saya pelajari lagi bahasa asli. Ya udah lu diam, kembali ke Bang Juma. Bang Juma silakan. Loh, masa saya nggak cuma boleh denger? Udah itu doang, nggak ada. Saya nggak suka melebar. Saya moderatorin. Bang Juma kembali ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Bang Juma aja melebar kemana-mana dari tadi, Bang. Iya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa sekuat apapun kemudian saudara mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan kemudian konsep yang dijual Roma Yunani itu ke Indonesia, tidak akan pernah Anda bisa menemukan titik terangnya di sana. Karena kitabnya Yahudi bercerita tentang mereka sendiri. Kitab Yahudi itu hanya internal keturunan dari Nabi Yakub, tidak boleh diganggu-gugat.
Oke, datang Kristen mengambil kitabnya orang, lalu mencocok-cocokkan dengan perjanjian baru mereka. Nah, sedangkan kitab yang mereka gunakan orang-orang Yahudi sebagai praktisi Torah hari ini, itu bukan kitab Septuaginta. Septuaginta ini mengalami kemudian perubahan demi perubahan untuk dicocok-cocokkan kepada perjanjian baru. Jadi kami umat Islam ini aja yang mau dibodohin. Korban di luar daripada orang Yahudi ini yang kemudian ingin dikristenkan. Karena kalau orang Yahudi tidak mungkin, dia yang punya kitab, mereka yang punya kitab. Kalian hanya mau kemudian mengkristenkan orang-orang di luar daripada Yahudi dengan cara-cara yang tidak baik, dengan menggunakan terjemahan-terjemahan seperti itu. Oke, paham sampai sini ya? Jadi seberapa kali kami umat Islam itu mengatakan Yesaya 53 itu bukan untuk kemudian Yesus mati di atas tiang salib. Tidak ada dalam kitab perjanjian lama Tuhan menginginkan menghapus dosa dengan menumbalkan anak manusia. Itu tak ada. Mau sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menemukan itu. Jadi saya simpulkan, iblis bekerja sama dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus pada saat itu. Di dalam kitab pun tertulis ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, kemudian imam kepala, kumpul mereka sepakat untuk membunuh Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa mereka dari perampasan Roma. Tidak ada mereka membunuh Yesus sepakat untuk kemudian Yesus menebus dosa. Tak ada itu. Itu muncul nanti di Roma. Dirubah, pemutarbalikan kemudian kebenaran oleh si pembinasa keji. Lahirlah Kristen Katolik dan seterusnya. Demikian. Oke, saya tanggapi Anda bilang bahwa yang ini adalah Anda maksud pembinasa keji kan Paulus. Sedangkan surat-surat ini kan ditulis bukan oleh Paulus. Tadi ayat-ayat yang saya sampaikan itu bukan Paulus yang nulis, Bang. Tentang Yesus mati di kayu salib itu 4 Injil itu sudah menulis. Itu bukan tulisan Paulus, Bang. Kan memang nubuatannya akan datang penyesat-penyesat. Banyak penyesat yang akan datang. Tetapi narasi yang Anda bangun itu juga Paulus menuliskan tentang Yesus disalibkan. Bahkan Paulus lebih hebat lagi. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan. Kan itu. Ya kalau itu kami percaya, tapi kan punya dasar. Jadi gini. Dasarnya? Tadi kan saya sudah bilang. Saya melihat abang ini benar-benar pakai double standar ganda. Comot satu ayat itu di dalam Lukas berapa tadi yang bahwa harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat, tapi Anda nggak baca juga, nggak mau menutup mata bahwa Yesus sendiri mengatakan, aku akan mati di salib, bangkit pada hari ketiga. Itu berulang kali di Alkitab. Saya catat itu ada 10 pernyataan Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit kembali. Nah itu Anda tutup mata. Kenapa? Karena Anda punya narasi, bahwa narasinya bahwa yang disalib bukan Yesus. Makanya Anda comot ayat yang mendukung narasi Anda, tetapi yang jelas-jelas tertulis, yang eksplisit Anda nggak mau terima. Itu namanya munafik, Bang. Wah, itu bukan munafik. Ya, apa? Itu bukan munafik itu. Apa kalau bukan karena munafik, saya tidak Bang? punya kepentingan di situ. Saya hanya mendudukkan perkataan Yesusnya. Anda punya kepentingan. Bohong kalau Anda nggak punya kepentingan. Kepentingan Anda mempertahankan iman Anda. Nah, sekarang begini, Al-Quran saya ada nggak yang bisa bantah terkait dengan Nabi Isa tidak disalibkan? Tentang apa? Nabi Isa tidak disalibkan. Semua sejarawan ahli mana? apa namanya? Mana? Sejarawan. Tacitus, Flavius Josephus mengatakan, Marbar Serapion mengatakan Yesus disalibkan, Nabi Isa disalibkan. Iya. Bukannya yang disalibkan itu Yesus. Targum. Ada Nabi Isa disalibkan. Targum Babylon itu menyatakan bahwa Yesus itu yang disalib malam Paskah. Anda mau butuh apa lagi? Catatan sejarah ada, catatan dari Kristen ada. Cuma dari catatan Islam aja yang abad itu beda gak ada sendiri. kan yang bicara mengenai Nabi Isa? Gak ada kan? Ketawa lagi. Sekarang begini, permasalahannya begini. Sekarang begini, menurut Yesus ini, andai saja orang Yahudi itu tidak diharamkan membaca perjanjian baru, kalian itu sudah dikuliti sama mereka.
menurut Yesus, jangan menurut Anda, menurut Yesus, dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis menurut Yesus di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru. Gimana Bang? Saya nggak mengikuti, ulang. Menurut Yesus, dia akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan yang tertulis. Yang tertulisnya di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru menurut Yesus. Perjanjian Lama, ya penggenapan nubuatan Yesus di Perjanjian Lama kan? Tapi kemudian Yesus sendiri berkata loh, ini Yesus sendiri berkata bahwa aku akan mati, aku akan dibunuh dan mati, bangkit pada hari ketiga. Itu berulang kali. Mau saya bacain ayat-ayatnya? Oke. Ada Anda 10 mengatakan Yesus yang kunci mengatakan kalau nggak itu. salah. Oke. Yesus Iya. mengatakan itu. Tetapi Iya, betul, Yesus Bang. mengatakan yang harus terjadi adalah yang tertulis. Nah, itu dia liciknya Abang tuh begitu. Anda double standar. Yang jelas-jelas Yesus katakan, Anda nggak mau ambil. Lucu ini. Pada saat Yesus berkata seperti itu, Lucu. yang tertulis pada saat itu Perjanjian Aduh, Lama atau Bang. Perjanjian Baru. Dari tadi saya minta catatan eksplisit, nggak ada. Sekarang Anda Dengarkan. Coba cuma dengarkan. bisa- Ini Yesus sendiri yang Kacau. mengatakan loh. Yesus sendiri yang mengatakan. Oke, saya ikuti permainan Sekarang Abang. Yo, menurut Yesus mana yang ayatnya? tertulis kan? Oke. Yo, Nah, saya ikuti pada permainan saat Abang lah. Yesus mengatakan itu, Perjanjian Lama kah atau Perjanjian Baru yang sudah tertulis? Pada saat Yesus berkata seperti itu. Oke, saya ikutin permainan Abang. Perjanjian Lama, Bang. Oke. Ya, tenang. Loh, memang kayak begitu. Ya, ayo lanjut. Nah, terus kenapa Anda ketika bercerita tentang kepergian Yesus, Anda membawakan surat-surat dari Perjanjian Baru? Karena itu perkataan Yesus sendiri. Alamak. Yesus sendiri yang ngomong loh, Bang. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan yang sudah tertulis. Nah kan inilah caranya liciknya Abang. Nggak mau Kenapa lihat saya yang perkataan-perka- licik? Sabar dulu. Anda nggak mau baca pernyataan-pernyataan Yesus yang lain, tapi Anda cuma comot satu ayat yang mendukung narasi Anda. Itu cara Kok curang, jadi Bang. saya yang harus didukung, bukannya Yesus yang harus didukung? Didukung. Saya nggak mau. Loh, yang berkata bahwa aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis itu saya atau Yesus? Nih Bang, saya bacain aja ayatnya ya Bang, daripada Abang muter-muter nggak jelas. Yang muter Nih. kurang ajar ente. Nih. Anda yang muter-muter, kok saya yang suruh muter-muter? Nih, Yesus Lucu. menyatakan akan disalib itu dari Matius 16 ayat 21. Saudara, Matius saya 17 tanya ayat dulu, 22, saya tanya dulu 23. Anda, saya tanya dulu Anda, Matius saya tanya dulu 26 Anda. ayat 2. Banyak Saya Bang. tanya dulu. Menurut Yesus, dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang sudah tertulis atau yang akan tertulis. Sesuai yang sudah tertulis. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Pada saat Yesus berkata-kata kepada muridnya, yang sudah tertulis di situ Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Nah, Ya. muncul buku kemudian yang mana Yesus mengatakan aku harus disalib, aku harus mati, aku begini. Menurut Yesus, yang harus digenapi yang tertulis atau yang baru akan ditulis? Oke, gini Bang. Gini bang. Ini dari Gini tadi. bang. Gini bang. Gini, Apa sih? Anda percaya perkataan Yesus yang itu toh? Bahwa aku Kan akan itu hasil pergi. penyelidikan. Iya sabar dong Bang. Aku masih coba menyelami cara berpikirnya Abang ini. Ya tadi kan Abang bilang bahwa Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dengan sesuai dengan yang kitab tertulis. Ya itu ditulisnya di mana? Pernyataan itu di Injil kan? Anda percaya perkataan Yesus yang itu, tetapi perkataan Yesus yang lain Anda nggak mau terima. Itu kan double standar. Dari tadi saya udah bilang. Saya terima Yesus mengatakan dia mati di salib. Saya Oke, terima ya juga. udah. Ya udah. Ya udah, Tapi sip. sekarang perkaranya adalah
Yesus mengatakan yang terjadi dan harus digenapi yang tertulis di kitab para nabi. Oke lah saya ikuti. Oke. Nah, Siap. lalu yang mana yang harus saya ikuti antara dua perkataan Yesus ini? Dia yang mati dengan catatan yang baru ditulis, atau dia harus menggenapi tentang apa yang tertulis? Yang mana yang harus saya ikutin? Yang harus Anda ikuti yang eksplisit lah. Kalau yang implisit itu tafsir, Bang. Anda harus pakai penafsiran. Itu yang implisit. Kalau eksplisit itu terang benderang, nggak perlu ditafsir lagi. Ayat yang Anda bilang itu harus membutuhkan penafsiran. Oh, berarti Yesus bohong ya? Bukan bohong. Mantap Bukan aja. bohong. Loh, saya harus mengikuti kan pengakuan dia yang mengatakan saya harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Nubuatan di kitab Taurat nih saya bacain nubuatannya kejadian 3 ayat 15, Keluaran 12 ayat 5 sampai 7, Bilangan 24 ayat 17, Yesaya 7 ayat 14. Coba Yesaya salah satu aja dari Taurat. 2, Zakaria pasal 9 ayat 9. Taurat Bang, Taurat. Jangan gila, Taurat aja coba. Kejadian 3 ayat 15. Ya, silakan. Taurat kan? Ya, silakan. Iya. Kejadian 3 ayat 15. Ya apa Bentar, di situ? saya baca sama keturunan. Iya, itu Apa? tahu. Ya apa? Apa di situ? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, iblis. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Dalil itu apa hubungannya? Yesus yang meremukkan. Kepala dari ular itu gambaran dari iblis. Yesus meremukkan dengan karya di salib. Itu sudah digenapi, Bang. Betul. Kenapa? Jadi nubuatan Yesus itu banyak sekali di Perjanjian Lama, tapi Anda cuma comot di Keluaran 21, Ulangan 23. Luar biasa lah orang ini. Oke, ikuti. Anda mau pakai nubuatan yang mana sini? Saya ikutin. Tunjukkan di dalam kitab Ulangan 21 perjanjian. kan? Sabar dulu. Keluaran 21, ayolah. Tunjukkan dulu kepada saya di dalam Taurat Tuhan memerintahkan menggantung orang yang tidak bersalah demi untuk membunuh, untuk menyelamatkan orang-orang pendosa. Tunjukkan di mana itu nubuatan yang tertulis. Kalau di dalam Torah ada tipologi, Bang. Di dalam Torah itu bahwa anak domba itu harus menebus kesalahan. Udah Bang Andi, udah. Kau ini kalau ditanya kok nggak nyambung ya? Ampun saya. Ya udah, saya tahu. Udah Bang, udah. Bang, kau kok ditanya nggak pernah nyambung gitu loh. dengerin pertanyaannya. Iya. Tunjukkan di mana ya ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah menebus dosa. Ada nggak? Ada, Bang, ada. Di mana tertulis itu? Perintah Tuhan ya. Yesaya 53 itu tadi udah dijelaskan, kucluk. Lah tadi saya mau sanggah nggak boleh. Katanya kamu mengikuti original teks, nggak mau pakai LAI. Sejak kapan itu Yesaya jadi Taurat ya? Aduh. Enggak, Bang. Ampun dah. Tadi si Handi Selebis ini kan ngomong sejak mana ayatnya. Saya ngomong itu. Kalau memang di Taurat sekarang kamu ambil pacul gali kuburan. Oke. Sekarang Paulus, maju Paulus. Kenapa? Ada boleh sampaikan. Ya apa ya, Bang ya? Semuanya udah dijawab Bang Juma, ya juga bingung. Sekarang pertanyaannya kepada Anda. Ya. Ada nggak perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Nggak ada kalau di Taurat di saya. Ada atau tidak? Nggak ada, tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, atas inisiatif siapakah atau perintah siapakah membunuh Yesus di tiang salib? Ya atas kehendaknya sendiri. Kehendak siapa? Kehendak Yesus. Berarti Yesus bunuh diri dong? Enggak, ya emang kan dia kan tujuannya itu emang. Nah ini Banyu Ampuk ini Banyu, kehendak Yesus katanya. Bunuh diri gimana? Bukan bunuh diri, ya emang dia. Ampuk ini Banyu. Ke dunia itu emang dia emang buat tujuannya emang buat disalib, seperti itu. Ada dalilnya Yesus bunuh diri, Bang. Kenapa Bang? Ada dalilnya Yesus bunuh diri.
Ya kalau kalau yang dibilang tadi ya emang tujuan Yesus buat mati yang di Matius 27 sampai ayat 53. Bro, Paulus, saya mau nanya kepada Anda. Di Alkitab. Menurut kamu, Bro, Paulus, menurut kamu yang mati terkutuk di tiang salib itu A. Yesus, B. Yudas? Kalau seandainya ya saya tahu sih tujuannya Bang Hendy itu. Tapi kan kalau emang jawab dulu atuh, dengerin pertanyaannya. Bunuh diri dia Bang. Ini loh, sederhana loh. Yang mati terkutuk di tiang salib itu A. Yesus, B. Yudas. Lah, ya kalau seandainya terkutuk ya kalau secara si Yudas kan emang ini kan suap. Jawab dulu itu loh, kalau pilih A atau B. Yang mati terkutuk di tiang salib adalah A. Ya kalau seandainya saya Yesus, kan nggak B. Yudas. Ya ikutin dah Yudas. Siapa? Yudas sudah. Yudas. Oh, Yudas Banyuma terbukti. Terjawab Banyuma Yudas. Dah. Iya sudah. Sebenarnya dari dulu memang Yudas yang mati di situ, bukan Yesus. Tapi kan gantung diri dia Bang. Kalau di apa namanya di akhirnya kan dia gantung diri matinya. Kecuali kalau Nabi Ya salib itu kan digantung. Iya, tapi kan gantung diri, maksudnya gantung diri ya istilahnya kan leher yang digantung Bang. Tapi kontradiksi cerita itu. Ya mungkin kan ya itu kan menurut persepsi Bang Suma dan Lo kok jadi persepsi saya Bang? Coba Matius 27 nomor 5 sampai 68. Di situ dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu, lalu kemudian membeli tanah. Kan gitu. Berarti di dalam Matius 27 Yudas menggantung diri, imam-imam memungut uang yang dibuang oleh Yudas, lalu membeli tanah. Yang membeli tanah siapa di Matius 27? Imam-imam. Tapi kalau di Kisah Para Rasul 1 nomor 18, sebelum kemudian Yudas bunuh diri, terlebih dahulu Yudas membeli tanah. Kontradiksi enggak? Banget. Ya kontra. Oleh karena itulah tidak bisa dipercaya. Maka satu-satunya solusi adalah apa yang menjadi keterangan Matius 27 nomor 5 itu. Bahwasanya dikatakan di sana dengan sangat jelas kalau orang yang mati pada masa itu, pada saat itu dengan cara yang dialami oleh Yudas hanya bisa dilakukan dengan cara disalib. Coba baca Matius 27 nomor 5 tuh. Apa keterangannya kemudian? Matius 27 ayat 5. Ya. Maka ia pun melemparkan uang perak ya ke dalam bait suci. Ya, catatan kakinya? Dari situ menggantungkan dari Yudas dan melemparkan keping perak ke dalam bait Allah dan meninggalkan ia pergi dan menggantungkan dirinya. Udah itu ayat 5 kan? Ayat 6-nya. Catatan kaki di bawah. Oh, aku nggak megang Alkitab Bang. Ini dari kertas aja sih. Kalau catatan kakinya itu dijelaskan mati pada zaman itu hanya bisa dilakukan dengan cara penyaliban. Itu catatan kakinya tuh ada. Coba Anda baca. Jadi kontradiksi yang tadi dijelaskan kemudian oleh catatan kaki. Kan tidak mungkin kita bisa menerima mana yang benar ini. Yudas beli tanah dulu, lalu bunuh diri. Kemudian keterangan saksi lain, Yudas kemudian bunuh diri, lalu imam yang membeli tanah. Dari 30 keping uang tadi. Kalau saya pribadi Bang, saya lebih karena dasar dari saya kan
dasar dari kita kan di Alkitab ya Bang ya, sebagai tuntunan hidup seperti itu. Tapi kalau di Alkitab kan benar-benar kan itu ditulis Bang, secara perikop yang Yesus mati itu yang tadi saya bilang tadi, yang dari ayat 27 sampai 54 seperti itu. Kalau ya sudah, kalau begitu Anda coba lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yang terkutuk ini kan Yudas kan? Atau Yesus? Iya Yudas. Nah, berarti yang digantung di tiang salib siapa? Kan Yudas yang terkutuk. Sementara di situ dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, yang digantung. Udah mulai jujur nih bocah nih. Beda sama yang tadi. Coba. Iya, sebenarnya sih kalau dari Bang Zuma ya, emang sih senjata pamungkasnya itu selalu di Galatia 3 ayat 13 seperti itu. Nah sekarang menurut Kristen sesuai dengan data yang ada di dalam Bibelnya, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, apa yang menyebabkan kemudian Yesus itu pantas dikutuk oleh Tuhan? Kalau seandainya nih Bang, maaf ya Bang, aku bahas yang masalah Galatia 3 ya, seperti itu. Itu sih sebenarnya sih tentang terkait kematian Yesus ya Bang ya. Jadi gini Bang, kalau seandainya kan kalau setahu saya kalau di Israel itu kan kalau pergantian hari itu dia jam 6 sore Bang. Kalau kita kan jam 12 ya, tapi kalau di Israel itu jam 6 sore. Nah, kalaupun seandainya itu mayatnya tidak diambil dan jatuh ke tanah itu baru dia terkutuk Bang. Tapi kan dia langsung diambil Bang. Seperti itu. Itu sih kalau menurut argumen saya. Jadi kan dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Iya, maksud aku gitu Bang. Itu kalau dia udah melewati di hari ketiga terkutuk berarti Bang. Kalau ini kan langsung diambil Bang sebelum pergantian hari. Iya, justru itu makanya Paulus ini sedang mengutip Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Makanya mayat yang ada di atas tiang pada saat itu segera diturunkan. Sebab mayat ini adalah mayat yang mati dikutuk oleh Elohim. Yang mengutuknya di situ adalah Elohim yang mengutuk Yesus. Nah sekarang menurut kitab yang Anda pegang, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus mati terkutuk di situ? Ada dia nggak ada dosa sih Bang, suci. Nah, Mazmur 38 nomor 37 nomor 28 nomor 29 nomor 30 31 33 sampai 40, Tuhan akan menyelamatkan orang yang suci, orang yang dikasihi, orang yang benar, dan orang fasik dipakai sebagai tebusan. Orang yang benar tidak akan dikatakan terkutuk pada saat diadili. Maka jelas, kalau Anda menganggap Yesus itu orang benar, orang suci, orang kudus, maka mustahil kemudian Tuhan membiarkan hambanya untuk dibunuh dengan cara sadis. Apalagi yang membunuhnya itu adalah iblis. Mana bisa? Kalau memang Yesus itu sesuai dengan yang apa Anda ceritakan, bagaimana mungkin kemudian Tuhan membiarkan Yesus itu dibunuh sama iblis? Kan gitu. Coba lihat aja deh di Matius 15. Coba baca Matius 15. Matius 24 nomor 15 maksud saya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Matius berapa Bang? Saya catat dulu ntar. 24. Saya pedalamin Matius 24. Ya. 15 sampai nomor 28. Atau nomor 27. Dalami aja dulu itu. Nah,
yang disampaikan tentang pembinasa keji di dalam Nabi Daniel itu tertulis di Daniel 7:25. Daniel 12 nomor 11. Daniel berapa bang? 27 ayat 25. Daniel 7:25. Oh 7:25. Ya. Daniel 12 nomor 11. Daniel 11:31. Daniel 9:27. Ini pembinasa keji semua nih. Siapa pembinasa keji itu? Menurut Yesus adalah dia yang duduk di tempat suci, tempat kudus. Namun sebelumnya dia mengatakan bahwa pembinasa keji itu, data 23-nya, pada waktu itu jika seorang berkata kepadamu, lihat Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu pembinasa keji itu. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat hingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya lebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun atau Mesias ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau Mesias ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar sampai cahayanya ke barat, demikian pula kedatangan anak manusia kelak. Jadi kedatangan Mesias nanti itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur ke barat. Sedangkan Paulus hanya melihat cahaya untuk dirinya sendiri saja. Kata Yesus, jangan kau percaya, karena kedatangan Mesias itu ditandai dengan cahaya yang mengkilat dari timur ke barat. Nah, sedangkan Paulus hanya mengaku dikelilingi cahaya dia sendiri, bukan untuk timur ke barat. Makanya Yesus mengatakan, apabila pembinasa keji itu berdiri di tempat suci, tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka waspadalah, kata Yesus. Kenapa? Karena si pembunuh ini, ya, pembinasa keji ini akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Nah, coba Anda lihat tuh. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang maha tinggi, si pembinasa keji tadi. Coba lihat. Bagaimana kemudian Paulus mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu disebut sebagai skubalon, disebut sebagai sampah, kotoran. Di dalam Filipi 3 nomor 8. Dia membantah, dia menentang perkataan yang maha tinggi. Itulah Paulus, sang pembinasa keji yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun di dalam bilik. Siapa pengikutnya? Ya, Anda semua, teman-teman Kristen. Ada enggak orang yang pernah mengaku selain Paulus pernah bertemu Yesus di padang gurun? Cuman Paulus kan? Ada enggak yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia? Cuman Paulus kan? Ketika dia di penjara, dia menulis surat. Nah, ada enggak di luar daripada Bani Israel yang menentang firman Elohim yang datang kepada Nabi Musa selain Paulus? Ada enggak? Kami Islam ada enggak menentang itu? Enggak ada. Kami beriman malah. Nah, sedangkan Paulus mengajarkan kemudian untuk meninggalkan itu. Coba. Hukum Taurat adalah sampah, kotoran. Lalu kemudian hari Sabat dirubah menjadi hari Minggu. Jangan makan babi, dirubah, boleh makan babi. Sunat kulub, dirubah, tidak boleh sunat. Hari Sabat jadi Minggu. Siapa yang dibantai itu? Ucapan perkataan yang maha tinggi, firman yang maha tinggi dirubahnya kemudian. Ada enggak selain Paulus? Nabi Muhammad kagak. Nabi Muhammad
mendudukkan apa yang Nabi Musa terima kepada Bani Israel. Sabat adalah hukum untuk Bani Israel. Nah, siapa pembinasa keji? Baca Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Disitulah Anda bisa pahami. Kalau Anda menemukan Matius 24 nomor 15 sampai 27. Nomor 5 ayat 15 sampai 27 ya. Ya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong Paulus, Bang, dia kalau kisah Paulus kan kisah pertobatan kan. Tapi dia kenapa bisa dipakai Tuhan, Bang? Seperti itu. Bagaimana caranya dia, kalau dia tidak mengaku bertobat, bagaimana caranya dia mau menyamar sebagai orang benar? Sementara dia pada mulanya adalah pembunuh. Coba Anda lihat di situ. Dia akan menganiaya orang-orang suci, orang-orang kudus. Siapa itu pelakunya? Saya akuin Paulus ngebunuh murid-murid Tuhan Yesus ada rencana. Gitu. Terus kan dia, yang berusaha mengubah hukum Paulus. Kalau udah jelas itu. Lalu yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun Paulus. Nah, di dalam bilik Paulus. Ya udah selesai. Lalu kenapa kemudian contoh misalnya seperti yang kiri aja, nah. Ya, misalnya itu. Ada tidak kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi boleh membunuh orang yang benar demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Nggak ada kan? Tapi si pembenci ini, si pembinasa keji ini memutarbalikkan hukum. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Ini jelas ini. Dia merubah hukum. Sehingga hukum Tuhan yang datang, yang justru menghidupkan Bani Israel, dianggap mematikan. Begitu. Diambil alih Bang Handi, silakan. Sebelum lanjut ada Dr. Adi. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Terus ada Ustaz Alip. Siapa tahu perlu dibicarakan, Ustaz. Soalnya jangan sampai ngantuk. Silakan, Ustaz. Silakan monitor. Lanjut. Ya, Ustaz lagi lah yang lanjut. Tetap ke penyaliban. Silakan, Ustaz. Ya, materi penyaliban tadi sudah tuntas yang disampaikan oleh Gurunda. Termasuk ya sebenarnya ada beberapa dalil pernyataan-pernyataan Yesus itu tadi kan. Seperti ini yang sampai detik ini yang tidak pernah bisa dibuktikan. Nah, permasalahannya adalah apakah ini benar-benar perkataan Yesus atau orang menulis sebuah kitab yang mengatasnamakan Yesus. Contoh yang sering kita ulang karena tadi merujuk seperti ada yang tertulis kepada Perjanjian Lama. Cuma ada yang secara jelas tertulis yang dikatakan di situ, yang di Lukas 24 yang dikatakan apa itu? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, pernyataan seperti ini sampai detik ini, mungkin sampai nanti hari kiamat menjelang, itu belum bisa dibuktikan oleh kawan-kawan Kristen di mana ini tertulis. Yang bunyinya ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau merujuk kalimat akuratnya nih, kita bisa lihat malah lebih akuratan iblis ketika berbicara. Contoh ketika iblis mengutip, sebab ada tertulis malaikatnya akan menatang engkau sebab engkau tidak akan terantuk oleh batu. Itu ada di Mazmur. Nah, ketika pernyataan di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, Yesus katakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ini di mana sampai detik ini masih misteri dan rahasia, tidak ada pembuktiannya. Begitu. Coba kawan Kristen buktikan itu pernyataan Yesus. Izin menjawab. Permohonan diizinkan. Baik. Lukas 24 ayat 6 tertulis katanya, Lukas 4:6 katanya kepada mereka ada tertulis demikian.
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itu tertulis di Lukas 9 ayat 22. Saya baca. Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 sih. Kan kita baca Lukas 24 ayat 46. Tertulis di Lukas 24 ayat 46. Jelas ada tertulis. Baik, Pak Tigor, sebelum Sebentar Pak Alip, Ustaz Alip, bertanya, saya menjawab dengan ada tertulis. Tertulis di mana? Saya khawatir salah paham. Saya khawatir salah paham dengan apa yang kami belum tanyakan. menjawab. Oke, setelah silakan selesai ya. jawaban saya dengan data-data. Boleh. Oke, Boleh, siap. silakan, Di silakan. Lukas 24 ayat 46 saya baca ulang. Ini pertanyaan Ustadz Alif. Saya bacakan. Ada tertulis, ya kan? Ada katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tertulis di mana? Tertulis di Lukas 9 ayat 22. Saya bacakan. Lukas 9 ayat 22 tertulis, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tertulis lagi di Matius 16 ayat 21. Boleh dicukup dulu, ditanggapi dulu Pak, sebelum nanti Bapak malu terlalu jauh, boleh nggak? Boleh terlalu jauh. Tertulis di Matius 16 ayat 21, di Markus 8 ayat 21, di Lukas 9 22. Oke, di Lukas 9 22, silakan. Baik. Saya tanggapi dulu ya. Saya khawatir nanti Bapak nggak. Nah, Bapak sepertinya tidak memahami apa yang diucapkan Yesus. Mari kita baca kembali Lukas 24. Dari 44 itu Pak, kata Yesus itu begini. Yesus berkata kepada muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu yang disebut oleh Yesus. Apa bunyinya? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari dan bangkit pada hari ketiga itu. Yang Bapak jelaskan di Lukas. Lukas emang Mazmur, emang kitab para nabi, emang perjanjian lama, emang Torah kan bukan Pak. Makanya saya bilang tadi sedikit dulu, jangan terlalu banyak datanya. Nanti makin jauh Bapak mempermalukan diri gitu. Itu yang bikin gak enak. Saya menyelamatkan Bapak. Oke. Jadi yang kata Yesus di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Gitu Pak. Boleh saya jawab? Silahkan. Di ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di ayat 46, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tidak dijelaskan di ayat 44 itu. Di ayat 44 jelas memang dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itu perjanjian lama. Tetapi di ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi di ayat 46 itu tidak merujuk perjanjian lama, tetapi perjanjian baru. Demikian. Masa Pak Tigor ini nggak paham? Ya Allah Pak. Berarti Itu bagus, sudah ada kemajuan. Nubuatannya hanya di kitabnya saja. Bagus. Nah, gitu. Oke, nah ini pembelaan sejenak untuk meloloskan pertanyaan ini. Nanti kita kalau lewat beda lagi ceritanya. Di situ Pak, Yesus ini contoh. Ini saya contoh ya, mengutip misal di Matius 4 ketika iblis menggodai
Yesus lalu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu juga tidak terantuk kepada batu." Itu ada tertulis, bunyinya ada tertulis. Di mana? Yang sudah tertulis, Pak. Contoh di Mazmur. Memang ada bunyi ayat demikian. Ini Yesus saya rasa pinter lah, Pak. Masa Yesus bilang ada tertulis, tahu-tahu kitabnya baru muncul. Di situ Yesus katakan dia membuka pikiran murid-muridnya. Makanya apa yang tertulis di perjanjian lama itu digenapi katanya oleh Yesus. Yang bunyinya ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jangan larikan ke Lukas, jangan larikan ke perjanjian baru, nggak ketemu, Pak. Makanya itu yang merujuk ke dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Dia sudah sebutkan, pikiran murid-muridnya terbuka. Kok malah Pak Tigor menutup pikirannya? Ini gimana? Silakan. Baik, saya jawab. Di Lukas 24 ayat 44 itu merujuk ke perjanjian lama bahwa Yesus telah dinubuatkan dan Yesus menggenapi. Setelah dia genap, maka Yesus juga bernubuat bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, mendapat aniaya, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Itu tertulis, dan yang menuliskan itu murid-muridnya. Matius menuliskannya di Matius 16 ayat 21, Markus juga menulisnya di Markus 8:31, Lukas juga menulisnya di Lukas 9 ayat 22. Artinya nubuatan Yesus tentang dirinya itu ditulis oleh murid-muridnya. Demikian, Pak. Gak kedengaran, Pak, suaranya. Oke, siap-siap ke mute ya. Nih, di sini dikatakan ya, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Semua yang ada tertulis, dijelaskan lagi oleh Yesus, ada tertulis demikian. Masa kayak gini nggak paham? Ada tertulis demikian. Ini melengkapi kalimat sebelumnya. Apa bunyinya? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis demikian di kitab tadi, Mazmur, Nabi-Nabi, dan kitab Taurat Musa. Tapi memang saya percaya sama Anda, Anda tidak akan ke Mazmur, tidak akan ke kitab Nabi-Nabi dan kitab Taurat Musa. Karena apa? Karena memang tidak ada gitu, Pak. Karena tidak ada. Makanya Anda lari ke Lukas lagi. Kecuali ada, maka akan Anda lari ke sini. Itulah memang jawaban terbaik dari Anda untuk menyelamatkan iman Anda. Tetapi data tidak bisa dibantah. Ya, itu aja saya menanggapinya terakhir kalau gitu. Dari tadi Saya jawab. Perjanjian lama itu kitab Taurat Musa, kitab para Mazmur, kitab para nabi dan Mazmur itu adalah perintah Tuhan kepada para nabi untuk menulis firman dalam sebuah kitab tentang kelahiran Yesus. Tentang Yesus. Tapi kitab perjanjian baru adalah kitab Injil dan kitab para rasul. Yesus memberi perintah, apa yang kamu lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab. Wahyu 1 ayat 11. Apa yang dikerjakan Yesus dan yang diajarkan Yesus itu yang dituliskan. Kisah para Rasul 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar tentang firman hidup, itu yang kami tuliskan. Jadi yang tertulis di Lukas 24 ayat 4 itu yang ditulis para nabi pada perjanjian lama. Tetapi di Lukas 24 ayat 46 yang ditulis oleh para murid. 12 Yohanes dan Matius adalah murid Yesus dari antara Markus dan Lukas murid Yesus yang dari 70 orang. Di Lukas 10 ayat 1 dan 17 ada murid-murid Yesus yang lain yang 70 orang.
Lukas dan Markus itu adalah murid Yesus yang lain yang menulis apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan muridnya di Matius 16 ayat 21 bahwa aku akan menderita aniaya, akan pergi ke Yerusalem mendapat aniaya, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ditulis oleh Markus di Markus 8 ayat 31, ditulis oleh Lukas di Lukas 9 ayat 22. Itulah di Lukas 24 ayat 46. Jadi pemahaman Bapak seolah-olah penyaliban itu adalah perkataan di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Padahal Yesus hanya mengatakan ada tertulis. Tertulis di mana tidak dikatakan. Di apa 6 itu hanya dikatakan, saya baca tertulis kata Yesus, katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Tidak dikatakan ada tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para Mazmur dan kitab para nabi. Sementara Pak Izin Ustaz saya Ali tanggapi hanya ya, Pak. memahami, sebentar, Ustaz Ali hanya memahami perjanjian lama aja. Perjanjian baru kan ada perintah bahwa apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus ditulis dalam sebuah kitab. Makanya ada tertulis bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Demikian, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi sudah membuktikan ya, tidak ada di dalam perjanjian lama, baik di Mazmur, Torah Musa, dan kitab nabi-nabi sudah dikonfirmasi oleh Pak Tigor. Nah, penggenapan yang dilakukannya memang di sini ada yang bernubuat dan digenapi. Saya rasa di sini Anda tidak akan menolak. Contoh, ini kan mengenai masalah penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus. Nih, di sini kita baca dari 50 ya, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, ini digenapi nggak? Bapak kan mau Matius 26 kan? Yohanes penangkap lah ini dari 48 Sebentar dulu. Kita bicara Lukas nggak dulu. nyambung, Ada Bapak ini. tertulis di mana? Tertulis di Lukas 9:22. Perkataan Yesus sendiri yang ditulis oleh murid-muridnya. Perkataan itu ditulis Lukas, ditulis Markus, ditulis Matius. Jelas. Ya makanya seperti yang Anda katakan, kalau di perjanjian baru artinya memang baru tertulis kisah Yesus itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama tidak ada, kitab nabi-nabi tidak ada, kitab Torah Musa tidak ada, Mazmur tidak ada. Karena Anda tetap kembali kepada perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru inilah saya salah satunya buktikan. Di antaranya di sini adalah imam besar bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Itu loh, Pak. Dipahami ya? Nah, yang saya pahami adalah di Lukas 24 ayat 44 itu adalah perkataan Yesus bahwa semua nabi menulis tentang Yesus. Selaras dengan Yohanes 5 ayat 46.
Ya Musa kalau juga semua menulis. nabi-nabi menulis tentang Yesus, makanya saya tadi tanya di mana? Di situ loh. Yang bunyinya adalah Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga, itu di mana? Pertanyaan saya Pak, tadi. Saya Nah, kalau izin tidak menjawab. adanya Saya di izin perjanjian menjawab. baru, memang di sini baru Imam Kayafas yang bernubuat tentang kematian Yesus. Tetapi seorang dari antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus dikorbankan untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa Israel itu binasa. Itu baru dinubuatkan oleh Imam Kayafas agar ditangkap, disalib oleh bangsa Romawi. Di sini malah tertulis, makanya di perjanjian lama tidak ada, adanya baru dinubuatkan, baru nggak lama juga Yesus ditangkap gitu loh. Oke. Baik, saya jawab di Lukas 24 ayat 46 itu kan hanya ada tertulis, dibilang di situ, ya, ada tertulis. Tidak dikatakan ada tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Bedakan ayat 44 dengan ayat 46. Di ayat 44 itu selaras dengan pernyataan Yesus di Yohanes 5 ayat 46 bahwa Musa menulis tentang Yesus. Di Lukas 24 ayat 27 semua nabi, kitab para nabi menulis tentang Yesus. Di Lukas 24 ayat 44 apa yang ditulis kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur harus digenapi. Lalu di ayat 46 ada tertulis. Tidak dikatakan tertulis di mana. Tidak dikatakan tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi. Tidak ada tertulis. Hanya ada tertulis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak ya Allah. Disinilah Pak Alif beda kita, beda pemahamannya. Artinya Yesus disalib, Yesus sendiri mengakui atau menubuatkan bahwa dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada Noralgin nggak ini? Yang mengatakan, dan murid-muridnya yang menulis. Demikian. Pak, lihat ini Pak. Ini narasi, dengerin ya Pak ya. Ayat 44 ini dengan 46 ini bersambung Pak. Bersambung. Pernyataan Yesus di 44 ke 4 ini bersambung. Ini membuka pikiran murid-murid Yesus itu sebuah narasi. Murid-murid Yesus itu paham. Pernyataan Yesus di sini itu bersambung, tidak dipisah. Di sini dikatakan ada tertulis tentang aku, tentang Yesus, ada tertulisnya demikian. Masa Bapak nggak paham-paham? Oh, Di sini situ ada tulis perkataan Yesus. Taurat dengan Mazmur itu tertulis. Lah iya makanya gitu. Justru di sini murid-murid Yesus itu terbuka pikirannya. Kok malah Pak Tigor menutup? Ini gimana ceritanya? Ketika Yesus berkata demikian di 44, itu pikiran murid-muridnya terbuka. Dilanjutkanlah kalimatnya gitu loh. Mereka paham yang tertulis itu apa. Nah, Yesus katakan ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Makanya memang Bapak tidak akan menerima ini. Dicari di kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Karena apa? Karena nggak ada Pak. Ya memang karena nggak ada. Makanya sebisa mungkin ditolak. Makanya mungkin pernyataan saya terakhir adalah silakan cari, berikan ngeles terbaiknya dari Bapak. Silakan. Baik, di Yohanes 20 ayat 9, sebab selama Ke Yohanes lagi mereka kan belum mengerti. Sebentar Pak, Bapak bicara saya diamkan. Ini data ya. Yohanes 20 ayat 9, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Oke, lalu kembali ke Lukas itu. Ke Lukas itu jelas bahwa murid-murid Yesus tidak mengerti kitab suci sebelum dibukakan oleh Yesus pikirannya. Setelah dibukakan Yesus pikirannya baru mereka mengerti. Maka di ayat 46 ayat 5, lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ini perkataan Yesus loh. Yesus berkata kan nggak mungkin bohong.
Ya, ada tertulis, berarti tertulis di mana? Makanya murid-murid itu ada menulis. Ini kitab Lukas. Di Lukas 29 ayat 22, Yesus Nyerah deh saya, Bang Andi. Ampun dah, saya jadi gini katakan Pak, nyerah jadi dah. saya tidak memaksakan pemahaman saya, tapi Nyerah, saya bisa nyerah, buktikan saya nyerah. ada tertulis. Ini kitab kami, ini kitab yang saya yakini, tertulis di mana? Kalau Yesus mengatakan ada tertulis, pasti ada tertulis. Daripada saya kepancing, mendingan nyerah Nah, dulu. itu Pak Stalip ya. Itulah data-datanya. Siap. Ampun dah, ampun. Saya entah Dimaafkan. mesti bagaimana caranya untuk membuka pikiran kita memahami kalimat Yesus itu udah harus mesti gimana lah. Saya bingung sama Pak Dokter ini dari tadi. Aduh. Silakan lanjutkan, udah Pak, daripada diulang-ulang terus Pak. Aduh, ampun dah, nggak nangkep ini. Oke. Bang Juma? Udah ngopi Bang Juma? Kores? Iya Bang Haji. Iya, gimana itu? Lukas 46 itu, ya tunggu saya kecilin suaranya dulu. Oh iya. Bentar deh. Lukas 24:46 itu, di situ kan Yesus mengatakan ada tertulis. Nah, kalau dikatakan ada tertulis, berarti bukunya sudah ada. Tertulisnya sudah. Kertasnya sudah ada, tintanya sudah ditorehkan di atas kertas. Pada saat Yesus mengatakan ini, catatan Lukas itu belum ada. Yang Pak Dokter tadi ambil rujukan itu mati bangkit pada hari ketiga kan belum ada tertulis waktu itu. Sedangkan yang Yesus katakan ini ada tertulis demikian. Nah, kalau dikatakan ada tertulis berarti harus sudah tertulis karena di situ menggunakan bahasa Yunani grapo, sesuatu yang masa lampau yang sudah ada tertulis. Kalau Yesus berkata pada saat itu belum ada perjanjian baru, belum. Yang ada adalah perjanjian lama. Jadi jangan Anda kemudian mengatakan bahwa yang tertulis menurut Yesus itu adalah yang akan tertulis. Kalau akan tertulis di situ ada kata akan, tapi kan tidak ada. Di situ dikatakan ada. Kalau ada ya ada, jangan sesuatu yang belum ada. Namanya juga Yesus mengatakan ada tertulis, berarti sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah ada itu tentu tertulisnya di kitab terdahulu. Nah, sedangkan kitab saudara itu belum ada pada saat Yesus itu menyampaikan perkataan ini. Ini pun Lukas tuliskan dari hasil penyelidikan. Belum menuliskan Lukas itu, dia temukan perkataan ini. Bukunya belum nyata waktu itu, belum utuh menjadi kitab Lukas. Dia temukanlah dari hasil penyelidikannya ucapan-ucapan Yesus ini. Ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ini tak ada dalilnya. Nah, untuk supaya kita lebih yakin sekali bahwa ini hanya dibuat-buat kemudian dinisbahkan kepada Yesus agar orang-orang itu percaya ya bahwa Yesus itu yang mati di salib, kita lihat aja dulu di dalam Matius 26. Di situ Yesus kemudian bersumpah, berjanji, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai hari aku minumnya, yaitu hari baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Aku tidak akan minum anggur lagi, kata Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes 19 nomor 30, ya, di situ dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam, ia berkata sudah selesai. Nah, tadi dia bersumpah tidak mau lagi minum anggur asam kecuali nanti di surga. Tapi ternyata di penyaliban dia minum anggur. Inilah kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam Bible. Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Di penyaliban dia minum anggur. Ini yang mana yang benar ini? Kitab saudara. Kitab Anda yang error atau Yesusnya yang error? Demikian. Silakan dilanjut. Ada sahabat Saya jawab. Silakan. Terima kasih Pak Juma. Saya jawab, boleh? Mau jawab lagi? Silakan Pak, silakan. Baik. Lukas 24 ayat 46 ada tertulis. Sebelum Lukas 24 ayat 46 ada juga tertulis Lukas 9:22. Ya.
Jadi sebelum tertulis di Lukas 24 ayat 46, sudah ada Lukas 9 ayat 22. Itu jawaban saya. Lalu tentang Matius 24 tentang pokok anggur itu, Yesus adalah pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1. Di Lukas 24 ayat 18, aku tidak akan makan hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah itu datang. Artinya sama dengan di Kejadian 3 ayat 22, makan buah pohon kehidupan akan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan memperoleh hidup selama-lamanya. Artinya yang makan hasil pokok anggur akan hidup selama-lamanya, karena hasil pokok anggur itu akan dimakan Yesus bersama-sama yang percaya kepada mereka di kerajaan sorga yang sudah datang di sorga. Beda dengan Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30 itu penyalipan. Mereka asam apa sebenarnya? Yohanes 19:30 yang memberikan itu adalah tentara Roma. Yohanes 19 ayat 30 saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, anggur asam dengan hasil pokok anggur berbeda, Pak Jumah. Ya, anggur asam itu diminum Yesus disalib. Sementara janji Yesus bahwa hasil pokok anggur itu akan diminum pada kerajaan sorga yang sudah datang. Demikian. Ini cuma asumsi aja nih Pak Dokter ini. Asumsi untuk anak-anak TK mungkin cocok. Ada data-data yang tertulis. Ya. Di sini jangan terlalu sombong kalau diajarin. Ini di dalam Matius 26. Yesus sudah minum anggur bersama dengan murid-muridnya. Inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ adalah anggur. Yesus minum anggur, darah perjanjian bersama dengan murid-muridnya. Setelah dia minum anggur itu, dia mengatakan, tetapi aku berkata, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku minumnya, yaitu bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapakku. Artinya Yesus tidak akan minum anggur lagi sampai dia di surga. Tapi faktanya yang disalib itu minum anggur karena dia haus. Ya, di situ kan Yesus mengatakan haus, aku haus. Nah, di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang dan meminumkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur itu, ya minum anggur dia. Tadi katanya nggak akan minum anggur lagi, kecuali di surga. Anda larikan ke apa? Darah, segala macam. Apa-apaan itu Pak Dokter? Lanjut. Bang God, silakan. Jadi di Yohanes 19:30 itu anggur asam. Anggur asam dengan hasil pokok anggur berbeda. Yohanes 19 ayat 1, Yohanes 15:1, Yesuslah pokok anggur. Pokok anggur itu dengan anggur itu sama. Pokok anggur itu, semua anggur itu berasal dari pokok. Kalau ada anggur asam itu berasal dari pokok anggur juga. Jangan Anda kait-kaitkan antara Yesus yang adalah anggur dengan minuman anggur. Yesus mengatakan tidak akan minum anggur lagi kecuali di surga. Sementara di dalam penyaliban Yesus minum anggur. Jangan Anda kaitkan Yesus adalah pokok anggur. Tidak begitu Pak Dokter. Cobalah pakai akal sedikit lah. Di Lukas 22 ayat 18 saya bacakan. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Artinya hasil pokok anggur dengan anggur asam itu berbeda. Yohanes 19:30 Yesus itu meminum waktu di dunia. Tetapi di Lukas 22 ayat 18 sama dengan Matius 26 tadi yang paralel tadi ayat 20 sampai 29 yang Bapak baca itu, hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang.
Bapak kan membacakan di Matius 26 ayat 20 sampai 29. Saya bacakan. Matius 26 ayat 20 sampai 29. Itu yang dibaca Bapak kan. Konteks yang Bapak baca itu berbeda. Yang satu di dunia, yang satu di sorga. Saya bacakan. Matius 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkatalah, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Artinya Pak Juma, Yohanes 11:30 itu anggur asam itu di dunia. Sementara Matius 26 ayat 29 yang Bapak Juma baca di sorga. Izin sebentar dulu Pak, izin menyapa dulu ya. Selamat malam, assalamualaikum Pak God. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tolong selamatkan kami Pak God. Ya, jadi begini, saya terus terang saya tidak tahu apa yang dibahas karena saya baru naik. Tapi kalau dilihat dari konteks yang dibaca tadi itu Matius 26 itu kan pokok anggur sebelum Yesus disalib. Sementara anggur asam yang diminum itu setelah Yesus disalib. Sekarang pertanyaannya itu siapa yang disalib? Gitu loh. Kalau yang disalib itu Yesus, berarti Matius pasal 26 tadi itu Yesus berbohong di situ. Gitu loh. Kan begitu. Itu tadi yang dipertanyakan tuh itu Pak. Cuma jawabannya luar biasa kan kemana gitu. Ya kan begitu. Kecuali kalau bukan Yesus yang disalib. Kalau bukan Yesus yang disalib berarti Yesus tidak berbohong bahwa dia tidak akan minum lagi pokok anggur itu setelah nanti kalau sudah di surga bersama umatnya, kan begitu kesimpulannya. Berarti yang disalib itu bukan Yesus, karena kalau yang disalib Yesus berarti Yesus berbohong gitu kan. Itu mungkin ya. Saya baru naik, maaf. Saya baru naik, tidak tahu apa yang dibahas. Ya itu poinnya itu Pak. Poinnya betul. Oh iya kan begitu. Jadi begini, sekarang begini, kalau Bapak percaya sama sabda Yesus, berarti Bapak juga harus melihat juga dari sisi lain itu. Iya, karena walaupun bagaimana tetap sama-sama anggur gitu loh. Mau dia asam atau tidak, tetap sama-sama anggur. Dan kalau kita lihat ke Roma Yesus ya, iya. Kalau memang dia Yesus yang tersalib, sekalipun itu dia haus sekali, dia pasti bisa menahan karena dia punya karoma, dia punya banyak kelebihan, begitu loh. Maksud saya begitu. Jadi kalau kita berpikir secara akal sehat, tidak mungkin Yesus berbohong, begitu loh. Jadi dari ayat Matius 26 ini dengan penyaliban Yesus sebenarnya mana yang benar ini? Karena ini kan kontradiksi di sini, gitu loh Bang Tigor. Iya, maaf ya karena saya baru naik, saya kurang simak dari tadi. Iya. Baik, Bapak belum kurang simak. Saya jelaskan dulu biar disimak tadi pernyataan Yohanes 19:30. Ada Yohanes 19:30 saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai."
lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam konteks ini Yesus lagi disalib. Ya. Jadi Bapak baru naik, belum tahu pertanyaan langsung Bapak jawab, ya. Lalu Pak Kores bilang betul. Gimana ya? Bapak baru naik, belum tahu pertanyaan, belum langsung jawab. Jadi pertanyaannya di Yohanes 19 Yesus disalib. Ya. Siapakah yang disalib itu udah jelas tertulis Yesus yang disalib. Jadi mohon maaf Bapak itu belum tahu pertanyaan langsung jawab. Itu ya. Saya kan Jadi diminta, Bapak belum diminta ya, masukan. Bapak belum tahu pertanyaan langsung jawab. Itu sudah betul Pak God, itu tadi betul. Pertanyaannya kan tadi permasalahannya Yesus katakan tidak akan minum lagi waktu sebelum disalib. Faktanya ketika disalib minum. Maka poinnya adalah di situ bisa jadi yang disalib bukan Yesus karena dia minum anggur. Ustaz Alif. Aduh, Pak God langsung Pak. Saya cuma meluruskan aja. 30. Maka satu-satu. Jadi maunya satu-satu bicara. Yohanes 19 ayat 30 jelas Yesus disalib. Ya. Ini posisi Yesus disalib. Saya baca Yohanes mulai 28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah genap. Sudah genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jelas dalam posisi ini Yesus tersalib. Tertulis dalam kitab suci apa itu? Tadi kan ada kata tertulis dalam kitab suci. Kitab suci apa itu? Nah, aduh, kok banyak kali. Maunya satu-satu nih, Pak Hani Celebes, kalau lain kali satu-satu aja lah ya. Jadi ya kan tadi kan ada perkataan tertulis dalam kitab suci. Kitab suci ini apa? jadi keroyokan jadinya. Satu-satu kita diskusi biar tuntas ya. Ya, satu-satu dulu. Jadi kalau semua room ini semua bertanya nanti pokok bahasanya bisa melebar. Yang tadi ada anggur yang tertulis di Yohanes 19:30 dengan anggur yang di Matius 22:29 itu anggur yang berbeda. Itu dulu. Jadi kalau semua nanti bertanya belum tuntas, anggur yang di 19:30 posisi Yesus disalib. Sementara anggur yang di Matius 26:29 posisi Yesus nanti di dalam kerajaan sorga. Ya, itu saja sebenarnya. Diterima atau tidak diterima tidak masalah, tetapi ada netizen 4.800 yang mendengar. Oke? Baik. Kalau Bapak mengatakan baru saya jawab. Oke, karena pertanyaan Bapak saya jawab. Di Yohanes 19 ayat 20, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Pertanyaan Bapak, di kitab suci yang mana? Kan itu Pak, betul nggak? Justru itu tadi yang awalnya yang belum dijawab oleh disampaikan oleh Ustaz Ali tadi. Ya, saya jawab lah Pak sekarang. Itu tertulis di Mazmur 22 ayat 16 dan Mazmur 69 tadi katanya nggak ada. Gimana sih? Tadi makanya Ustaz Alif tadi nanya hal yang sama. Aduh, kacau ini. Lah Bapak bertanya saya jawab, jangan bertanya satu-satu dulu. Kalau Bapak sudah bertanya, saya jawab. Nah, itu makanya disampaikan oleh Ustadz Alif tadi, Bapak. Aduh, gimana sih? Oke, kalau Ustadz Alif kawan saya diskusi, Ustadz Alif lah kawan saya, jangan Bapak. Makanya aku bilang fokus. Bapak bertanya apa, saya jawab. Jadi jangan koyokan gitu. Justru itu awal bahasan yang belum ada solusinya yang dibahas oleh Ustadz Alif. Tadi Ustaz kan Alif sudah minta ampun. Itu ada dibuatannya di dalam kitab perjanjian baru juga. Pak Ustaz Alif tadi sudah minta ampun, ya udah selesai. Ya, sekarang Pak Ustaz Alif sudah minta ampun. Bapak dengar? Ustaz Alif minta ampun bukan karena kau bolot. Jadi dia nggak bisa bukan, orang Bapak itu bertanya, pertanyaan Bapak saya jawab. Jadi kalau Ustaz Alif, biarlah Ustaz Alif sendiri yang berurusan dengan saya, oke? Ya, sekarang Mazmur berapa? Coba Mazmur berapa? Mazmur. Bukan tanya dulu Bang. Bukan tanya dulu. Satu-satu dulu. 22 16. Udah hafal gua. Ya, kisefafuni yadai feraglai. Mereka seperti singa di tangan dan kakiku. Kata kaari dalam teks asli itu artinya seperti singa, bukan menusuk.
Nah, inilah kesalahan orang-orang Kristen Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia Kodeks Salemba. Ini kesalahannya di situ. Di situ mereka menusuk tangan dan kakiku. Teksnya Ka'aris Sefafuni Yadai Veraglai, seperti singa di tangan dan kakiku. Siapa? Itu adalah musuh-musuhnya Raja Daud. Digambarkan seperti singa di tangan dan kaki Raja Daud, bukan menusuk tangan dan kaki, karena kalau menusuk sekali lagi dakaru bahasa Ibraninya. Jadi itu salah secara kaidah bahasa Ibrani. Ya Bang, saya bicara sedikit dulu Bang. Ini kan saya sudah jelaskan fakta-fakta siapa sebenarnya yang disalib waktu sebelumnya ya, hari sebelumnya. Jadi kalau kita bicara siapa yang disalib, sebenarnya kalau kita merujuk sendiri fakta-fakta di Bible, 90% itu bukan Yesus yang disalib. Saya kan sudah jelaskan. Apa saya ulang di sini Bang? Ya, saya ulang. Ya, jadi Silakan Bang. Silakan. ya, jadi begini Bang Tigor ya. Kalau Bang Tigor baca baik-baik Bible, ada beberapa fakta sebenarnya bahwa sebenarnya bukanlah Yesus yang disalib. Iya. Nah, mungkin saya jelaskan ulang ya. Yang pertama, coba kita tinjau dari segi doa Yesus. Ya, dari segi doa Yesus. Ketika masa penyaliban, Yesus itu berdoa. Yesus katakan, ya Bapakku, kalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak Bapakku yang jadi, Bapa saja yang jadi, atau ya bukanlah seperti kehendakku yang jadi, tapi seperti kehendak Bapa yang jadi. Di sini Yesus berdoa supaya penderitaan itu lewat, atau pendeknya Yesus tidak mau disalib. Begitu loh. Sedangkan Yesus berkata, jikalau engkau meminta kepada Bapakku, Bapakku akan memberikannya dalam namaku. Sedangkan orang lain saja berdoa, Bapa dalam nama Yesus itu memberikannya, apalagi Yesus sendiri. Ini kita tinjau dari segi doa. Terus kita tinjau dari segi karoma. Tuh, karoma kebiasaan, kemampuan Yesus atau kesaktian Yesus. Yesus itu terlalu sakti untuk disalib. Kenapa seperti itu? Karena Yesus bisa berubah rupa. Itu yang pertama. Yang kedua itu Yesus bisa menghilang. Gitu loh. Pada saat Yesus menyampaikan dakwanya, ketika orang Farisi mau melempari dia dengan batu, Yesus menghilang dari hadapan mereka. Sedangkan batu saja Yesus menghilang, gimana kalau salib? Gitu loh, Bang ya. Terus yang ketiga, kita tinjau dari nubuatan. Yang Bang Tigor tadi itu baca, itu tidak sesuai dengan konteksnya, atau tidak sesuai dengan apalagi yang seperti dijelaskan Pak Ustaz tadi. Tidak sesuai dengan nubuatan itu sendiri. Ya, karena itu berbeda. Itu kan untuk Raja Daud itu. Bukan untuk Yesus itu. Gitu loh Bang. Jadi sepanjang saya baca Bible, belum ada nubuatan tentang Yesus yang disalib. Dibesarkan, host. Begini. Ya. Jadi begini. Dalam nubuatan perjanjian lama, yang disalib itu adalah orang yang berdosa, bukan orang yang tidak berdosa, sementara Yesus tidak berdosa. Nah, gitu loh Bang. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Nah, gitu loh Bang. Belum lagi kalau kita tinjau dari peninggalan sejarah, tidak satupun peninggalan sejarah Yesus itu yang tertinggal, baik salibnya ataupun yang lain. Gitu loh Bang. Jadi banyak sekali fakta yang menunjukkan bahwa bukanlah Yesus disalib. Bahkan otoritas penguasa pada saat itu Romawi, dalam hal ini diwakili oleh Pontius Pilatus, itu tidak mau menyalibkan Yesus. Dia sudah berkata di Matius 27 itu bahwa saya tidak bersalah, saya tidak menanggung atas darah orang ini, karena orang ini tidak bersalah. Jadi banyak sekali fakta-fakta yang menyatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Itu perlu juga Pak Tigor perhatikan. Gitu loh. Terutama tentang nubuatan tadi. Menurut saya, nubuatan di perjanjian lama tidak menunjuk kepada Yesus sebagai orang yang tidak berdosa. Gitu loh. Jadi nubuatan di perjanjian lama di Ulangan 21, 23 dan Ulangan 27, 25 itu kan jelas yang tersalib itu adalah orang yang menerima suap atau orang berdosa. Dan menurut hukum Yahudi, yang bisa disalib hanyalah orang-orang yang berdosa besar atau penjahat besar. Mungkin sedikit dari saya itu.
Ya, silakan dilanjut Pak Ustaz, silakan. Oke, izin nerangin ya. Tadi katanya di dalam Mazmur 22, ya ini Tehillim, ya Tehillim 22 Kasbet, ya. Mazmur bukan 22. Mazmur berapa tadi? Mazmur 69 ayat 2. Ntar dulu, tadi kan Mazmur 22 ayat Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 22. Iya, tadi kan Anda pertama Mazmur 69 22 aja. Mazmur 69 22. Ntar dulu, saya membahas yang 22 ayat yang tadi, ayat 16 yang seperti Anda katakan tadi. Ya udah, silakan. Oke. Silakan. Kita baca dulu teks aslinya, jadi bisa tahu. Ki silafuni kelafim adat meriim hikifuni apa? Ka ari yadai feraglai. Kari dengan awalan ka berarti seperti ari ini artinya singa, akar katanya arye, singa, seperti singa di tangan dan kakiku. Kita lihat terjemahan Inggrisnya, ya. Apakah ada menusuk tangan dan kaki? Saya lihat 22 ayat 17 di sini. Oke. For dogs have surrounded me, a pack of evildoers has enclosed me, like prey of a lion are my hands and my feet. Jadi seperti singa di tangan dan di kaki Raja Daud. Di mana kata menusuknya? Nggak ada, karena Arye itu singa, lion tuh. Ibraninya Arye. Jadi gagallah Yesus di dalam Mazmur 22 ayat 16. Silakan. Sebentar. Di Yohanes 19:28 tertulis sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah genaplah yang ada tertulis di kitab suci, aku haus. Ya, aku haus ini yang mau diterangkan di Mazmur 69:22. Ya, ada kata haus, ya. Ada tertulis supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kata haus itu tertulis di Mazmur 69 ayat 22. Ya. Lalu saya menjawab dulu perkataan God of tentang Yesus. Yesus disalib, perkataan Yesus jelas bahwa di Galatia 3 ayat 13, Yesus Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Di Ulangan 21 ayat 22-23, yang berbuat dosa dan sebanding dengan hukuman mati itu digantung. Yang berbuat dosa gara-gara berbuat yang sesuai dengan hukuman digantung, itulah yang terkutuk. Tetapi Yesus mati di kayu salib menebusnya. Makanya di Matius 27 ayat 3-5, Yudas Iskariot tahu bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman gantung, maka dia bunuh diri. Jadi Yesus sendiri, sebentar Pak, ini jawaban untuk Pak God. Yesus sendiri diadili di pengadilan. Memang Pilatus berkata, aku tidak mendapat kesalahan apapun sama dia. Tapi mereka ngotot, salibkan dia, salibkanlah. Ya, saya tidak bertanggung jawab atas saudaranya. Kami sendiri yang bertanggung jawab. Jadi karena suara terbanyak, mereka demo, maka Yesus disalib. Itu kronologi di pengadilan. Lalu Yesus sudah menubuatkan, mengatakannya kepada murid-muridnya. Matius menulis, Markus menulis, Lukas menulis bahwa Yesus mengatakan, aku akan pergi ke Yerusalem, akan mendapat aniaya dan mati, dan pada hari ketiga akan bangkit. Jadi tadi pertanyaan saya dengan Pak Juma, di Yohanes 19 ayat 30 jelas bahwa Yesus disalib. Di kiri kanannya ada orang yang disalib bersamanya. Jadi kalau Bapak tidak percaya Yesus disalib, itu bagi saya nggak masalah. Tapi data-data yang tertulis ada, sejarah pun menuliskannya bahwa Yesus disalib. Buku sejarah pun menuliskannya. Oke Pak ya, ini udah tengah 1. Lain kali saya akan bergabung. Terima kasih buat diskusinya yang baik sekali dengan data-data.
Oke, Ya. Pak Hadi Celebes, Bang Juma mohon izin. Jangan turun dulu Besok Bang, besok saya bicara hadir lagi. dulu. Oke, Jangan silakan. turun Saya dulu Bang tunggu. Tigor. Ya, Jangan siap. turun Saya dulu. tunggu. Setelah itu saya keluar. Silakan, Pak. Oke, siap. Jadi begini, kalau Anda menarasikan ajaran Paulus di Galatia 3 ayat 13, sebenarnya Bang Tigor itu mengesahkan bahwa Yesus itu orang berdosa. Jadi saya mau bilang sama Bang Tigor, ini sebenarnya pembahasan ini sudah lewat ya, apalagi sudah pernah dibahas sama Bang Suma. Saya mau bilang bahwa Paulus tahu sebenarnya siapa yang disalib itu. Paulus tahu bahwa yang disalib itu Yudas. Makanya dia katakan bahwa sebab ada tertulis. Itu kalau sebab ada tertulis berarti ada tertulis. Itu kan Bang Suma sudah jelaskan di Ulangan 27 itu ayat 25 dan di Ulangan 21 23. Siapa yang tersalib itu? Ya, yang menerima suap, orang yang berdosa, dan semua bangsa Israel harus berkata amin. Coba silakan Bang Tigor buka itu. Ulangan 27 ayat 25 dengan Ulangan 21 23 kan jelas di situ. Di mana kebohongan Paulus? Sebenarnya Paulus tahu siapa yang tersalib yaitu Yudas. Makanya dia katakan sebab ada tertulis. Di ulangan tadi itu dia kutip di ulangan tadi itu 21 23 itu dengan Ulangan 27 25. Makanya di Roma 3 ayat 7 kalau Bang Tigor pelajari baik-baik arti dan makna kata Paulus di situ bahwa Paulus berdusta dengan ajarannya, disitulah dustanya Paulus. Paulus telah mendustai umatnya karena Paulus tahu sebenarnya siapa yang disalib. Paulus tahu bahwa Yudas yang disalib bukan Yesus. Makanya dia berkata, kalau karena dustaku kalian menganggap aku salah, itu aku lakukan karena kemuliaan Allah, demi kemuliaan Allah. Jadi Paulus sebenarnya melakukan dusta ajarannya itu untuk supaya dia dipercaya demi kemuliaan Allah. Makanya dia berkata lagi di 2 Korintus 11 ayat 17 bahwa dia berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di ayat-ayat lain dia katakan bahwa semua ajaranku adalah muslihat, tipu muslihat, agar supaya orang percaya denganku atau percaya dengan ajaranku. Jadi sekali lagi saya bilang sama Bang Tigor bahwa Paulus tahu siapa yang disalib itu. Makanya dia mengutip di Galatia 13 sebab ada tertulis. Silakan dipelajari Bang Tigor ya. Mungkin Bang Tigor tidak pernah nonton videonya Bang Suma yang mengulas masalah ini. Ya, yang jelas nubuatan tentangnya siapa yang tersalib sudah jelas di Ulangan 27 25, Ulangan 21 23. Itu yang pas. Dan itu memang sesuai dengan hukum-hukum Yahudi, Bang Tigor. Ya. Oke, sudah Bang Tigor ya? Ya, silakan nanti dipelajari, Bang. Ya. Boleh saya jawab sebelum saya pulang? Ya, silakan. Baik. Jadi kalau Roma 3 ayat 7 itu, Roma 3 ayat 1 sampai 8 itu monolog antara Paulus sendiri. Ayat ganjil itu pertanyaan, ayat genap itu jawaban. Ya, coba Bang Tigor baca ayatnya, coba. Coba Bang Tigor baca ayatnya. Coba. Biar saya sanggah lah. Coba. Roma 3 ayat 7 coba, Bang. Coba. Roma 3 ayat 1 7, coba. ayat 1 sampai 8 saya baca ya. Roma 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Itu pertanyaan. Lalu Paulus sendiri berjawab ayat 2. Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ayat 3, ini pertanyaan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Maka di ayat 4 dijawab, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang, dan jika engkau dihakimi. Ayat 5 adalah pertanyaan. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Dijawabnya, sekali-sekali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Ayat 7, pertanyaan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dijawab di ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya.
Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi itu tanya jawab Pak, itu monolog. Oke. Lalu di 2 Korintus 11 ayat 17 saya baca. 2 Korintus 11 ayat 17. 2 Korintus 11 ayat 17. Saya bacakan. Ini sering ditampilkan. 2 Korintus. Oke, sebentar. 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini ditujukan kepada ayat sebelumnya di ayat 16. 2 Korintus 11 ayat 16 tertulis, kuulangi lagi, janganlah hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh berbega sedikit. Artinya di 2 Korintus 11:17 Paulus berkata tidak sebagai yang berkata firman, tertuju kepada 2 Korintus 11 ayat 16 sebelumnya. Lalu di 2 Korintus 11 ayat 16 yang Bapak bilang yang terakhir, oleh dustaku kau bilang, kamu katakan, ada kata di situ, jangan ditinggalkan, kamu katakan. Orang yang mengatakan bukan perkataan Paulus. 1 Korintus 11 ayat berapa tadi Pak? Ayat 17. Ya, betul. 1 Korintus 12 ayat 17 ya? Ya, betul. Yang intinya kamu katakan bahwa saya mendustai kamu di mana itu? 1 Korintus 3 ayat 7. Bukan. 1 Korintus 12 ayat 16 ya. Ayat 16 cocok. Sebentar. Bukan, andaikan kamu katakan aku bohongi kamu itu di mana itu? 1 Korintus 11 atau 1 Korintus 11? Dari Bapak itu. 1 Korintus 11 16 ya. Nah, gak dapat ayatnya. Jadi ada kata kamu, kata kamu, aku berdusta. Ya, jadi kamu yang mengatakan. Lalu tentang Bapak bilang yang disalib itu, yang terkutuk itu adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Di Ulangan 21 ayat 22 saya bacakan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sementara di Galatia 3 ayat 13, Galatia 3 ayat 13 tertulis di sini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tadi, jika ada orang berdosa yang sepadan dengan hukuman mati, kenapa tidak dibuka, Bang Tigor? Bang Tigor, kenapa Ulangan 27-25 tidak dibuka? Oke, Ulangan 27 ayat 25. Oke. Ulangan 27 ayat 25. Kita buka. Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Oke? Jadi kenapa itu, Bang intinya semua yang melakukan dosa terkutuk, pasti. Oke? Jadi poinnya bukan itu, Bang Tigor. Poinnya yang menerima suap. Nah, sekarang pertanyaannya, nubuatan itu untuk siapa? ini bukan nubuatan, ini hukum. Hukum Taurat adalah yang menerima suap dosa. Setiap dosa adalah maut. Setiap yang melakukan dosa terkutuk. Dosa apapun, sekecil apapun. Ya. Jadi kalau itu hanya mengarah kepada Yudas karena dia menyuap, dan Yudas kan gantung diri kan? Yudas tahu di Matius 27 ayat 23 saya bacakan. Ini datanya. Saya sudah dengar
penjelasan Pak Juma itu saya ikuti, cuma kadang-kadang saya nggak bisa naik, nggak ada waktu. Terima kasih ada waktu hari ini. Matius 27 ayat saya baca, yang menerima suap itu Yudas. Memang Matius 27 ayat 3 saya bacakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergilah dari situ dan menggantungkan diri. Di ayat 5 Yudas sudah mati. Di ayat 11 lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan bertanya kepada, engkaukah raja orang ini? Artinya di Matius 27 ayat 3 sampai 5 Yudas sudah gantung diri, sementara Yesus. Kenapa di mute, Bang? Jaringan. Bang Tigor. Oh, aku di mute orang. Ya, aku di mute. Dulu. Biarkan. Terima kasih yang memute itu. Artinya ini kebenaran, mereka tidak mau. Biarkan yang 4.400 nggak mau mendengarkannya. Kita ikuti aja. Silakan. Matius 27 ayat 3 sampai 5, Yudas itu gantung diri di situ. Sementara Matius 11, Yesus masih dihadapkan ke Pilatus. Oke. Di Matius ayat 27, Yesus masih diolok-olok. Di Matius 32 baru Yesus disalib. Jadi di Matius 45 Yesus mati. Di Matius 27 ayat 55 Yesus dikubur, Yesus dikubur. Di Matius 28 Yesus bangkit. Artinya bahwa Yudas gantung di. Bang Tigor, monitor. Jaringannya Bang Tigor tuh jelek. Bang Tigor. Tanggapi dulu aja Pak. Dia kayaknya jaringannya itu. Begini, Bang Tigor, narasi Bang Tigor itu berarti Bang Tigor membenarkan bahwa Paulus itu menganggap Yesus terkutuk dan berdosa. Turun dia. Jaringan mungkin. Jadi begini, kalau kita menarik kesimpulan dari narasi Bang Tigor tadi, berarti dia membenarkan bahwa Yesus itu orang terkutuk dan berdosa. Gitu loh. Berarti benarlah kata Paulus di Roma 3 ayat 23. Ya, silakan siapa yang bisa tampilkan ayatnya. Kan begitu. Berarti dia menghinakan Yesus. Sementara kita dalam Al-Qur'an kita sangat, kita sudah tahu semua bahwa kita sangat memuliakan Yesus. Nah, kalau dilihat dari narasi Bang Tigor tadi, berarti dia ikut Paulus menghinakan, mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus sebagai orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Dan benarlah kata Paulus di Roma 3 ayat 23 itu. Kan jelas sudah. Gitu loh. Ya, silakan lanjut yang lain. Ya. Silakan. Sepertinya Pak Tigor melayang-layang mungkin jaringannya. Sehingga dia harus turun. Tapi benar ya, sebenarnya yang minum anggur itu yang gambaran di Mazmur 69 itu tuh gambaran orang berdosa ya? Benar gak sih? Ya sebenarnya kalau kita lihat secara tekstual ya begitu Bang. Ya, tapi dia sudah tidak ada, makanya saya bilang tadi daripada saya pusing, nih saya nyerah aja lah. Aduh, Masya Allah. Itu nubuatan sebenarnya untuk Yudas. Nggak ketemu Yesus tidak berdosa. Yesusnya di 91. Iya betul. Iya kan? Yang selamat dia menonton dari kejauhan. Kan di situ ada bunyinya, malaikat akan menatang engkau akan diselamatkan, tidak akan terantuk oleh batu. Iya, nah, betul, itu di situ. Dia di situ, Bang. Iya. Tapi dia katakan kita comot-comot ayat, sementara dia juga comot-comot ayat. Namanya cocokmologi ya, betul. Itulah tadi yang ditanyakan ketika di Lukas 24:46 itu, dia membantah menemukan di perjanjian lama. Oke, terima kasih. Larinya ke perjanjian baru karena memang tidak bisa membuktikan. Tetapi ketika membahas di perjanjian baru, loncat lagi ke perjanjian lama.
Katanya nggak ada tadi. Ya betul. Aduh. Jadi memang Kacau deh. 90% fakta itu di Bible, justru di Bible sendiri bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Gitu loh. Kita kan tidak tahu siapa yang bukukan Bible ini. Iya, kan begitu Bang. Bisa saja Ya. ini sudah dimanipulasi. Kan begitu. Ayat-ayat tentang penyaliban sudah dimanipulasi. Iya. Saya kurang ini mood ngomong ini Bang, soalnya begadang semalam. Enggak tidur sampai sekarang. Pak Willy, selamat malam, selamat bergabung dari Islam Kristen. Noise, Pak. Jangan TV yang berbicara, orangnya aja. Selamat malam. Waduh. Angel dikira. Ah, itu lebih baik. Ya. Dari dulu ini, beliau ini Pak Dokter. Tadi itu, Pak. Itu dokter itu dia nelpon, dia WA ke saya, aku dibawa, jadi gue naikin lah. Iya. Dari dulu kayak gitu, Bang. Betul. Di room saya barusan Bang, sebelum saya naik di sini karena Bang Hendra yang kasih tahu bilang saya ada undangan ke sini. Itu ada evangelis di situ. Ada evangelis di situ, evangelis Vicky. Iya. Di situ. Itu juga pintar sekali masalah Bible itu. Tapi dia turun juga tadi gara-gara si Baal menarasikan siapa sebenarnya yang menyembah Yesus. Kan jelas sebenarnya. Tapi itu sebenarnya salah satu kegenapan juga itu sampai sekarang itu. Karena kan hanya 3 sosok. Kalau kita lihat baca Bible, itu hanya 3 sosok yang menyembah Yesus. Yang pertama itu adalah orang Majusi. Ya betul, orang Majus itu. Pagan itu kan penyembah berhala itu karena dia perbintangan. Yang kedua orang yang itu depresi, stres karena anaknya. Yang ketiga yang kerasukan setan di Gerasa itu. Di Markus 5 itu. Jadi kalau kita lihat ada juga hubungannya dengan kegenapan dengan sekarang itu. Kalau kita lihat teman-teman dari gereja Pantekosta itu seperti orang kerasukan jika menyembah dalam gereja gitu loh. Sementara di Markus 5 kan sudah dijelaskan bahwa salah satu yang menyembah Yesus ya itu orang yang kerasukan setan itu. Legion gitu loh. Ini Akhi Goto udah berapa lama mualaf? Dari 2019, Bang. Oh, 5 tahun ya. Mantap. Ya. Itu namanya tuh gimana sih? Namanya tuh gimana? Goto. Kenapa namanya begitu? Iya. Buat aja itu Bang. Tadinya kan itu saya rubah Goto. Oh, oke. Buat aja. Itu ada tamu Bang. Res, sambil dulu Res, ada tamu Res. Oke, siap. Alif 01. Selamat malam. Bukan. Oh, salah. Atasnya ya. Maaf, Ustaz. Ya, Andiran. Andiran, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Oh, Muslim atau Kristen ya? Muslim. Oh, alhamdulillah. Sip. Ada teman Kristen mungkin di sebelahnya? Ada setan ini banyak. Saya aduh, susah. Ya, ini saya setan nggak punya handphone. Ya, saya monitor aja. Oke, siap. Ini tuh pinjam lagi slotnya ya, Akhi, supaya bisa naikin Karisteng. Syukron. Ya silakan kawan-kawan Kristen yang percaya Yesus disalib, mungkin bisa dikasih datanya. Harusnya tuh bapaknya Yesus ini tuh bernubuat harusnya tuh, kelak anakku akan kubunuh untuk kalian, darahnya segar untuk menguapkan dosa kalian. Nah kan itu enak tuh. Ya, Chan dan Homi, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Kristen atau Islam? Alhamdulillah Bang, Islam Bang. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Sip. Ya. Ada temennya yang Kristen mungkin di sebelah? Alhamdulillah di desa saya itu
mayoritas Islam semua bang, alhamdulillah. Ah, Masya Allah. Mungkin ada tetangganya yang Kristen yang masih bangun buat diajak ngobrol di sini. Eh, nggak ada bang, nggak ada yang Kristen bang di sini, alhamdulillah Muslim semua bang. Alhamdulillah. Terus kita gimana ngobrolnya ini? Ini sebenarnya saya mau nanya sedikit bang Oke. ke Bang Zuma Siap. tentang Islam ya bang ya. Ini tentang Islam. Maaf kalau pertanyaan saya itu kurang apa namanya ya? Berkenan. Kurang berkenan ya. Ah, sip. Iya. Kan Tuhan itu di dunia ini, di alam semesta ini kan satu ya bang ya. Yang mau saya tanyakan, kok kenapa banyak banget agama-agama lain gitu bang? Itu yang mau saya tanyakan. Kok ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama inilah itulah gitu loh. Kenapa Tuhan itu tidak mematikan orang-orang yang begitu aja bang? Jawabannya Yang gampang lempeng. bang. Jawabannya gampang. Biar neraka ada yang ngisi, udah. Oh gitu ya bang ya? Iya. Oh oke. Terima kasih bang. Udah cukup. Kasih bang. Iya bang. Hebat kan jawabannya Res, cepat. Mantap. Dia mau ngebantah, bingung karena sama-sama Islam. Sip. Ini percuma dong ada neraka kalau nggak ada isinya. Ya itulah yang dimaksud tadi. Ayo pasien berikutnya. Nih. Ada Miko di bawah itu, Kristen kayaknya. Mio Mizra tuh, Mio Mizra naikin. Miko, siapa kah itu? Siapa pemilik Mio? Iya, Mio Mizra. Itulah itu. Mio Mirza. Muslim atau Kristen? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bantu tap ya guys. Opo iki? Opo iki? Kalau tiap hari Bang Billy nongol begitu-begitu habis Kristen itu. Tapi tadi seru loh. Tadi udah tidur. Waduh, ada panggilan dari ini nih. Dokter ya. Langsung bangun. Iyalah telepon Bang Billy dulu ah. Soalnya ngeyel itu 2-3 hari ngeyel itu Bang Billy. Kita kasih teks asli memang nggak bisa berkutik dia. Kan? Kita kasih teks asli. Iya. Mana korupnya lembaga Alkitab Indonesia tuh benar-benar parah. Korbannya banyak ya. Bang, saya dengar sudah ada pernyataannya. Tadi Pak Dokter mau ke sudah ada yang nonton, Bang. Bang, katanya ada pernyataannya Bambang Nursi ya tentang Bintang Timur. Sudah ada yang nonton videonya di YouTube? Belum. Iya, katanya tadi ada di room saya itu ada masuk itu Kristen itu. Dia bilang masalah bantahan Lucifer Bintang Timur itu sudah dibantah oleh Bambang Nursi katanya di YouTube. Saya tidak tahu benar atau tidak. Udahlah, Bambang Nursi lagi ngapain dengerin dia. Iya betul. Dia mah orang paling tidak jujur yang ada di muka bumi itu. Tapi selama Bintang Timur dibahas ini Bang, banyak pendeta yang panasan saya lihat. Sampai Mel Atok juga panasan itu. Gak berani dia bukan tipe penginjil yang berani konfrontasi debat seperti TikTok begini. Suruh aja dia naik diskusi habis nanti pengikutnya. Tadi Mel Atok sudah berani naik sama Bang Dandar kan gitu ya. Dibacanya original teks sama Bang Dandar, pelangak-pelongok dia. Kata dia apa coba? Bayangkan pendeta kayak gitu. Kami sih nggak terlalu mementingkan original teks gitu kata dia. Iya. Pelangak-pelongok dia itu.
Oh ya kalau nggak mementingkan teks ya kesasar terus. Lihat aja tadi tuh Pak Dokter kesasar ya Mazmur 22. Terus yang tadi juga Yesaya 53 kesasar semua karena teksnya salah. Tidak ada bang, tidak ada nubuatan tentang Yesus yang disalib di perjanjian lama. Cari bagaimanapun itu tidak ada. Karena perjanjian lama itu mengikut hukum Yahudi, hukum Taurat, hukum Yahudi Nanti tidak ada. Bang Andi nanti video ini tuh yang tadi dia bilang aku tanya tadi kan ada nggak Yesaya Yesus tertulis dalam Yesaya? Nggak ada dia bilang ya. Berarti kan itu mesti di videoin tuh. Jadi pernyataan bahwa Yesus tidak ada di kitab Yesaya. Ada kan kita live di YouTube ada. Ah mantap tuh bisa diambil shortnya buat TikTok. Tidak ada cerita perjanjian lama tentang Yesus, tidak ada kecuali nubuatan di Yeremia 28 itu. Tapi sebenarnya ini orang ini memang apa ya, suka merubah-rubah begitu. Perjanjian utama Yudaisme untuk Yeremia 31 untuk Bani Yehuda, untuk Israel dirubah menjadi perjanjian lama buat dia. Padahal itu kan perjanjian baru untuk Yudaisme ya Bambilia. Kenapa dirubah jadi perjanjian lama dia? Itu loh. Diambil kitab orang, disalahgunakan demi untuk kepentingannya. Bahwa nanti di sana kan ada unsur sebenarnya yang dua ingin capai di sana. Pertama adalah harus ada yang disalib menebus dosa yaitu Yesus. Kedua adalah tercipta suasana atau konsep Trinitas. Gitu. Iya betul. Gitu. Ada dua yang mau diambil di sana. Ada Fania di bawah. Iya sebenarnya waktu debat yang Donitan Umar itu sebenarnya kalau mereka bilang Mesias, oke Mesias. Sekarang tunjukin data bahwa Yesus itu akan datang sebagai raja di dalam kitab tanah. Itu aja sebenarnya. Memang nggak ada Yesus dalam kitab tanah itu nggak ada dinubuatkan akan jadi raja Mesias, nggak ada. Izin bang, itu Fania udah 3 kali aku coba, dia nggak naik, cuma typing doang. Oke lanjut bang. Emang Fania typing apa? Aku Kristen murtadin, siapa berani nantang aku, coba naikkan, katanya gitu. Udah 3 kali aku Ini dunia luar, siapa nih dunia luar? Sapa dulu. Halo dunia luar. Dunia luar aja ngomong dong. Kalau enggak dibawa gantian. Diganti sama Pak Lamsen. Oh, ada Pak Lamsen. Pak Lamsen sombong kali dia Pak Lamsen. Telepon saya, aku di luar negeri gitu. Buset. Dunia luar. Tadi Melatok gitu. Maaf ya Bang Nandar, HP saya tinggal 2 digit, 2 bar. Saya harus turun gitu. Padahal baru mulai. Soalnya apa? Kalau dia terusin, waduh, habis dia nanti jemaatnya. Padahal di depan jemaatnya galak tuh, belum di Setan dan ini segala macam. Di depan Bang Nandar mati kutu loh, pelangap pelongo. Iya tadi ya. Iya. Dialog yang tadi. Oh lucu dia. Lucu kan? Nggak ada bapaknya dia. Kalau saya perhatiin tadi materinya dia ya itu ya. Ya lebih pintar jemaatnya dari dia. Benar. Ya beda lah Bang Andi. Kalau di TikTok kan kita semua ini memang udah terlatih sebagai debator yang berpikir cepat dengan data. Jadi beda, dia kan monolog, jelas beda. Jauh. Dia bawain dalil-dalil macam Muslim tuh baru tahu ada dalil seperti itu gitu. Itu dalil-dalil jebot apa? Bawa Ibrani kan gitu tadi ya. Iya. Basi itu.
Dia pikir Padahal kita dari basi gua. Kirain dia pikir kita sok gitu, apa namanya? Waduh, hebat juga pendeta bawa data. Yeay. Jadi kirain tuh ada ya ayat kayak gitu ya, ya elah. Wah, di counter ke Kandayonat mukanya cengok langsung. Oh. Lo kok nggak kaget dia gitu dia. Ada yang nelpon itu, ada yang nelpon. Pendeta berbahaya karirmu itu loh kalau kau tiap hari naik komal. Habis kau nanti. Jemaatmu protes gitu. Habis perpuluhan. Udahlah pendeta Melatok, kalau mau saya jadwalkan Anda berdua sama Banjuma. Mudah-mudahan besok-besok mau menerima ya. Itu gimana pertamanya tuh? Kok bisa PK sama Kandayonat? Bener kan nakal orangnya, suka tarik-tarik orang, akhirnya tertarik kan. Oh, aku kira janjian dulu. Kagak, itu spontan. Oh, aku juga heran gitu lah, saya kok ada yang nelpon, si Akang nelpon, Bang Andi, kenapa? Tuh, Bang Nandar sama Melatok baru mulai itu 1 menit, ya udah. Ya lumayan lah buat hibur-hibur penonton. Kemarin ini otennya, tamu oten pada nggak ada nih, 4.000 padahal nih nonton. Naik ten. Kakak berani Bang Billy itu, kalau ada Bang Billy di sini, ada Banjuma, Ustaz Alif, ada Kores. Gue moderator tegas kan, nggak berani. Tapi kalau tawuran baru tuh mau tawuran tuh. Tawuran. Ada tamu itu Bang. Iya coba. Pak Sumardi, selamat sore. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh udah pagi ya Indonesia ya. Ya, ini Bang mau minta penjelasan sedikit tentang surat Al-Maidah ayat 114 sampai 117. Karena saya ngalamin ini loh Bang, perdebatan sedikit, saya kan nggak paham. Dia bilang kawan-kawan debat saya itu kan memang dia orang non muslim. Dia bilang antara Yesus dengan Nabi Isa itu berbeda. Karena Yesus itu adalah Tuhan, Nabi Isa kalian itu hanya utusan. Buktinya dia minta makan sama Tuhan. Dia bilang kan surat Al-Maidah itu hidangan. Terus saya bingung itu jawabnya, harus jawab apa? Mohon pencerahannya Bang. Terima kasih. Jelas kok di situ kalau Isa bin Maryam Allahumma Rabbana kan itulah ya. Ya Isa putra Maryam berdoa, ya Allah Tuhan kami. Yesus Masya juga di Bible banyak dia berdoa kepada Tuhannya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah hidup yang kekal itu menurut Yesus Masya. Hanya satu-satunya Tuhan yang benar gitu ya. Ya kalau anaknya Bunda Maria sama Yesus Masya ya sama. Tapi kalau Yesus yang disalib ya beda Bang. Oh gitu ya. Itu aja intinya Bang. Oke. Bener kan di Al-Maidah 114 itu kan Nabi Isa berdoa kepada Tuhan kan gitu ya. Sama di Bible juga Yesus Masya berdoa kepada Tuhan. Oh ya. Oke. Nah, tapi kalau yang disalib itu ya bukan anak Maria, yang disalib itu Yudas. Karena yang terkutuk di tiang salib itu ya orang yang pemakan suap, pengkhianat dan orang fasik. Anaknya Bunda Maria kan enggak. Dia selalu dikaruniai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, doanya selalu diijabah. Ya, nggak mungkin dong disalib. Kan nggak ada pernyataan juga Tuhan yang Maha Esa bahwa nanti aku mengutus seorang nabi namanya Yesus Masya Isa atau Nabi Isa untuk disalib, kemudian darahnya ditumpahkan untuk menebus dosa. Ini kan nggak ada. Ini kan data belakangan nyusul setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Diadopsi oleh Romawi, dibuatkan supaya mereka agamanya laku, agama pagannya itu Bang. Kira-kira gitu jawaban singkatnya Bang. Ya terus dia bilang kan gini, masa Nabi Isa minta hidangan yang turunnya dari langit, dia bilang gitu. Jadi mungkin saya salah jawab. Ya hidangan dari langit itu banyak macamnya, saya bilang gitu, termasuk firman-firman Allah itu kan turunnya dari langit, karena Allah itu kan
berada di ars. Ars itu kan di atas langit ketujuh, saya bilang gitu. Dia itu memang hidangan itu ya banyak sih, jangan kita pahami hidangan itu makanan, saya bilang gitu. Cuman dia ngotot aja tetap makanan, dia bilang gitu. Jadi habis nggak bisa jawab lagi saya. Ya kalau jam terimanya masih kurang ya jangan coba-coba naik di komal mereka bang, karena mereka itu ahlinya ngeles tinggi. Enggak di komal sih bang, sama-sama di jalan gitu, di warung. Hati-hati bang kalau di warung sambil ngopi bang, hati-hati kopi terbang itu bang, apa gelasnya? Sebetulnya hampir sih bang. Nah itu. Nyaris. Hati-hati bang, diskusi langsung tidak ada moderator di situ ya, hati-hati. Lama-lama naik ke mata bang. Warung kopi orang bisa rubuh itu. Iya benar. Oke bang Andi, terima kasih atas pencerahannya bang. Mohon diri ya bang sambil nyimak nih. Terima kasih ya Pak Sumardi. Ya. Gimana cara turunnya nih bang? Aduh, turunin aja bang. Nggak bisa turun, nggak ada tangganya ini. Waduh abang kok nggak tahu jalan pulang sih. Jangan coba-coba diskusi lintas agama di warung kopi ya. Nah ini John Harry. John, apa kabarnya John? Selamat pagi. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada Bang God. Mau nanya sekali. Duh, kecil banget suaranya gua gak denger. Tes. Kedengaran Bang? Soalnya gua gak pakai handsfree, silakan Bang. Oke. Mau nanya sama Bang God nya Bang. Ya. Nah kebetulan beliau mualaf. Di Kristen itu kan ada sejarah yang membahas tentang The Seven Sleeper, 7 pemuda yang tertidur. Itu dapat ceritanya dari mana Bang Godo? Saya kalau yang itu bang, saya kurang paham literasinya itu bang. Yang 7 pemuda yang tertidur tak? Iya. Iya, Sedangkan di yang Al-Quran bangunnya sampai di Al-Quran Iya, dinarasikan di Ashabul Kahfi itu. ya yang sampai 300 tahun baru bangun ya. Iya benar. Betul, iya. Saya kurang paham literasinya bang, karena menurut saya itu kurang penting saya pelajari bang kalau yang itu, karena nggak dapat poin kalau kita pelajari itu literasi. Kalau saya pernah baca sih, tapi saya nggak terlalu Maksudnya got ini kalau bukan basicnya dalam diskusi lintas agama itu kan banyak pendalaman akidah saja kan gitu ya. Iya. Itu ada namanya Frankie di bawah tuh, ngetik-ngetik. Frankie naikin aja tuh Frankie, jangan ketik-ketik, naik aja ke atas kalau berani. Iya, Frankie naik. Mana? Ada nggak dia di bawah? Aduh, nggak bisa nih. Yang lain aja tanya bang, ke sejarah lain. Yang penting ada poinnya lah, maksudnya. Soalnya itu yang bisa difilmkan, di The Seven Sleeper itu difilmkan. Iya betul. Ujungnya itu menyembah Yesus gitu. Iya. Saya pernah baca itu bang. Hanya saya malas untuk mendalami, karena saya pikir nggak ada poin yang bisa diambil dari kisah itu menurut saya begitu. Cukup ya bang ya Joni ya. Oke siap Bang Andi, makasih Bang Andi. Makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana perengkinya? Nggak mau dia. Ah ini nih Bang Res ini nih. Aduh. Baru mau disambit kabur. Kayaknya nggak pernah naik ke sini si Edwin nggak pernah ya, nggak berani kayak naik ke rumah sini ya. Belum pernah kan dia naik ke rumah Zuma? Nggak pernah. Dulu doang pernah ya? Dulu.
Bang Billy, kenapa sih apa ya, sudah teman-teman kita Yudaisme itu ya, kenapa nggak ada yang keberatan begitu buat surat kek kepada LAI gitu loh, atau kepada siapa kek, bahwa kenapa lu udah ngambil kitab kami terus lu salah terjemahin gitu. Sebagaimana kami Muslim juga sering protes kepada mereka. Kenapa sih lu menerjemah kemudian pakai istilah-istilah Islam? Nah, kenapa mereka juga pakai itu terus salah terjemah? Ya, nah, itu kenapa nggak ada gerakan gitu ya, Billy? Iya, jadi orang Israel, orang Yahudi itu biasanya nggak peduli sama konten, nggak peduli. Ya, cuman itu pergerakan yang anti misionaris kan baru digalakkan Rabbi Tovia Singer dengan Michael Schobach yang di Kanada. Ya, kenapa gitu? Karena untuk menangkis gerakan yang namanya Jew for Jesus gitu. Makanya Jew for Jesus lawannya Jew for Judaism. Nah, Rabbi Tovia ini pergerakannya itu membantah atau menjelaskan kepada orang-orang Kristen bahwa terjemahan kalian salah. Nah, Rabbi Tovia belum baca yang versi Indonesia aja nih. Kalau dia baca yang Indonesia, dia pahamin gitu. Wah, lebih ketawa lagi dia LA ini. Nah, makanya mungkin generasi yang inilah biasanya yang baru akan protes. Tapi kalau orang Yahudi biasanya karena pelajarannya kitabnya tuh berjibun banyak sampai mati nggak habis-habis dah tuh pelajaran kitabnya. Jadi ya mereka fokus ke dalam daripada keluar gitu. Tapi itu loh Bang Mili, udah banyak sekali video-video beredar itu, ada malah yang digamparin loh. Berani-berani suasana lagi orang ibadah malah pakai pengeras suara itu loh. Iya, udah mulai itu pekerjaannya Jew for Jesus tuh, orang-orang mesianik, Kristen mesianik. Jadi pakai data-data kitab-kitab Yahudi, Talmud dan sebagainya, tapi dengan sensor Tuhan menjadi manusia gitu. Makanya itu orang-orang mesianik itu lebih berbahaya dari ateis. Berani-berani loh. Ada tamu Bang. Iya. Halo Pak Yulian atau Pak Win, silakan. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas Yulian, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Bang Handi, mau izin tanya sama Bang Billy, boleh sama satu lagi kalau sama teman Muslim? Boleh Bang, silakan Bang. Ya, salam Bang Billy. Mau nanya Bang Billy. Shalom. Ya. Gimana? Bang, singkatnya begini Bang, kenapa kok saudara-saudara dari Judaisme itu tidak menerima Nabi Isa atau Yesus ya? Karena Yesus sendiri kan sebenarnya tidak mengurangi Taurat gitu kan Bang, malah menggenapi kalau menurut Bible kan gitu Bang Willy ya. Sebetulnya apa sih alasan utamanya Bang kok secara mayoritas tidak menerima Nabi Isa atau Yesus? Itu dulu Bang Willy. Pertanyaannya simpel sekali dia untuk dijawab. Itu karena Yesus tidak tertulis di dalam seluruh kitab Tanakh, serta nubuatannya juga nggak ada. Jadi tidak ada Yesus di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Jadi walaupun ada mukjizatnya gitu kan Bang Billy pada saat itu kan, artinya tanda-tanda kenabiannya kan dengan adanya mukjizat itu kan mungkin lebih meyakinkan kan. Biasanya nabi-nabi dibekali mukjizat gitu kan Bang Willy. Itu pun tidak menjadikan itu ya. Ya, kisah Yesus itu menurut sejarah ya. Salah satu sejarawan yang terkenal sekarang Profesor Bart Ehrman dan juga Isaac Dimon ya. Max Isaac Dimon di dalam bukunya, dan dia menulis sebuah tesis ya, penelitian bahwa kisah Yesus ini tetap pelayanannya di dunia ini ketika dia hidup itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah, karena dari sumber-sumber kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu
saling berbeda, saling eh, berlawanan satu dengan yang lain gitu. Jadi tidak bisa ditanggungjawabkan secara sejarah itu tidak benar gitu. Bukan sesuatu yang hakiki untuk diyakinin. Karena itu kan dibangun kitab Yesus itu tidak pernah menulis kitab ya. Jadi makanya kita lihat baru saya tahu bahwa ada yang namanya firman Tuhan bunyinya gini, menurut anggapan orang. Ini kan orang gila ini. Kalau makanya kitab Perjanjian Baru itu bukan kitab suci, bukan suatu firman Tuhan, bukan, setelah berapa abad baru dianggap kitab suci. Makanya sumber-sumbernya itu tidak bisa kita yakinin sebagai sesuatu yang sifatnya firman Tuhan, karena tidak ada berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas dan sampai akhirnya, itu nggak ada. Oke Bang Willy, singkatnya begitu ya Bang Willy. Bang Handi izin satu lagi aja, nanti teman-teman boleh saling melengkapi mungkin Bang Handi ya, karena saya masih penasaran nih Bang Handi. Iya ya. Satu aja Bang Handi. Begini Bang Handi, kalau kita sering dengar dengan teman-teman debat atau lintas agama itu kan Bang Handi, dengan kerancuan teologinya, dengan denomnya beda teologinya juga itu loh Bang Handi. Ya, itu kenapa dalam satu kasus misalkan orang yang kerasukan lalu diusir dengan menggunakan pengusiran gitu Bang Handi ya, itu kok berhasil gitu loh, padahal secara teologi aja itu masih belum clear gitu loh. Nah, dari perspektif kita Muslim itu, kenapa kok Allah mengizinkan itu, padahal itu sebetulnya tidak dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh Bang Handi. Kenapa masih berhasil juga itu pengusiran setannya gitu Bang. Itu aja deh Bang Handi. Setelah ini tolong nanti saya diturunkan aja. Terima kasih kalau jawabannya Bang Willy tadi. Bang Handi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada kejahatan yang terciptakan gitu ya? Terus kenapa dibiarkan? Ya jawabannya bukan tentang pengusiran setan. Pengusiran setan Bang Handi. Eksorsisme itu kan ada itu kalau dari saudara. Iya. Ya itu kan kejahatan. Kenapa mesti harus dibuktikan dan terbuktikan gitu ya? Ya. Kan gitu. Kok berhasil gitu loh Bang? Iya berhasil. Ya. Ya itulah kerjaannya iblis. Ada memuaskan nafsu manusia itu, supaya mereka lebih bangga apa yang dia kerjakan. Iblis kan memang senang nyari teman dan memuaskan orang-orang yang percaya itu. Nah itu memang dibiarkan. Kenapa? Karena mereka ini sudah terbiasa bekerja sama dengan iblis. Ya, intinya lagi ya ujung-ujungnya adalah kalau nggak ada demikian neraka nanti kosong. Kan gitu. Sama kayak bapak yang tadi ya Bang ya. Itu aja sih. Gimana Ustaz? Ya itu tadi dari Bang Handi betul. Jadi kan kita sambung ya, kita kembali ke ayat. Seperti yang sering kita sampaikan, karena iblis itu sudah dihukumi tersesat, maka dia berjanji di hadapan Allah itu akan menyesatkan banyak manusia. Nanti akan dipandang indah, akan dipandang benar apa yang mereka kerjakan. Nah kembali kepada satu ayat yang membedakan antara yang beriman tidak beriman. Contoh surah Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Jadi pelindung orang yang beriman itu Allah, yang mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya. Artinya apa? Terbimbing kepada jalan yang benar, kan gitu. Sementara waladina kafaru aulia uhumut togut, dan orang-orang kafir itu pelindungnya adalah setan, togut, berhala dan sebagainya kayak gitulah. Apa kayak istilah itu apalah, setan belek atau apa. Nah, apa di situ poinnya? Yukhrijunahum minan nur ila dulumat. Kebalikannya, yang mengeluarkan manusia dari jalan yang benar menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Makanya ketika ada orang mengusir setan dengan cara manggil setan, ya udah, karena sudah kerjasama dibikin nyaman. Hei setan, kita sama setan dipanggil, pergi loh. Nah, biar dia percaya sama kita. Nah kan bisa juga gitu. Karena apa? Pelindungnya togut. Tujuannya apa? Untuk menjadi penghuni neraka gitu. Untuk jadi penghuni neraka. Nah itu jawaban Ustadz. Kalau saya tadi jawaban to the point langsung.
potong kompas. Intinya kan neraka juga. Terima kasih Kalau saya sih, kalau saya sih Bang Bang Yulian kebetulan begini, saya kan pernah jadi praktisi ilmu nafas. Iya. Ya, jadi saya mempelajari ilmu nafas. Nah, ternyata kalau kita pelajari, ternyata roh-roh jahat itu takut sama tarikan-tarikan nafas kita, apalagi jika kita menarik nafas sambil menyebut nama Allah gitu loh. Jadi saya ikut satu perguruan dulu yang mempelajari ilmu nafas. Di situ yang masuk Islam, Kristen, itu ketika kita menarik nafas lalu kita berhadapan dengan orang yang kerasukan, roh jin yang dalam diri orang yang kerasukan itu ketakutan. Gitu loh. Dan memang kalau kita lihat dari kacamata Bible, Isa melakukan seperti itu. Ketika dia melakukan mujizat, dia selalu menarik nafas. Bahkan dia membuat orang yang tuli karena roh jahat itu bisa kembali mendengar dengan cara menarik nafas. Gitu loh. Dan saya terus terang, selama saya di Makassar itu sudah banyak kali saya obati orang yang kena kerasukan setan itu dengan menggunakan ilmu nafas. Yang Bang Andi diajar naikin tuh si Franky, Bang Andi, si Franky ngetak-ngetik tuh di bawah. Iya. Oh iya. Ya, Dia nggak minta. Ya. Terima kasih Bang Andi. Iya. Bang Goto, Ustadz Ali, semuanya saudara-saudara, Mas Bang Billy, Bang Siap Win. Julia, sampai ketemu lagi Makasih ya. Bang. Oke, sampai ketemu lagi. Tolong diturunin Bang Andi. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak minta dia. Itu ada satu lagi tuh Win. Ya ini, selamat bergabung. Wayne Stelko. Kalau ngetak-ngetik begitu, naik aja Franky. Jadi nanti kita bahas yang apa yang menurut premismu nggak benar, kita bahas gitu. Gak usah takut, kita nggak menggigit. Oh, kalau dia mungkin habitatnya di situ, nggak berani naik. Nah, di situ nggak berani. Wayne ini disapa, halo. Wen, kalau nggak mau bicara saya turunin ya. Wen. Ya wes. Ada itu Lukas tuh, Pak Lukas. Peneliti Bible itu ya? Iya. Oh, ini ada Pak Lukas ini. Kalau saya tidak salah pernah sama beliau saya nih, satu komal. Coba disenggol tuh. Pak Lukas. Selamat pagi Pak Lukas. Pagi Bang. Kita pernah satu komal Pak Lukas ya? Nggak tahu Bang saya. Iya, kalau nggak salah sebulan lalu ya. Iya Bang, saya mau nanya Bang. Tanya dulu nih Pak Lukas. Pak Lukas Kristen atau Oten? Kristen Bang. Oh Kristen. Iya, berarti kita pernah tuh komal ya. Silakan Pak Lukas. Katanya kan Abang Bang Goto ini kan Kristen. Apa yang buat Abang yakin sama Islam itu apa Bang? Kok Abang bisa mualaf? Cuman itu saya tanya Bang. Saya kan udah Betul, jelaskan Bang. itu. Begini Bang, saya dapat hidayah itu 2013, tapi saya ngujinya 6 tahun. Nanti 2019 baru saya sekeluarga hijrah ke Islam. Gitu loh. Jadi saya dapatnya 2013. Dulu ini saya seorang pemusik gereja. Aktivis gereja tapi pemusik gereja. Gitu loh. Jadi saya dapat hidayah, saya mengujinya. Dulu kan saya pemegang doktrin Tritunggal. Nah, sementara di 1 Yohanes 4 itu ayat 1 sampai 3 sudah menjelaskan bahwa ketika roh itu datang, ujilah dulu. Jangan sampai itu adalah roh-roh penyesat, gitu loh. Ternyata setelah saya nguji 6 tahun, roh yang datang kepada saya itu bukan roh penyesat. Gitu. Jadi yang saya anggap setelah hasil pengujian 6 tahun itu adalah roh yang benar, datangnya dari Allah. Ya, sudahlah saya pindah. Gitu loh Bang. Jadi saya dapat hidayah Bang ya. Dan saya ngujinya 6 tahun, baru saya hijrah ke Islam. Gitu loh Pak Lukas. Oke Bang, Ya. terima Bang. Gitu loh. Masih ada yang mau ditanyakan Pak Lukas? Nggak ada Bang. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, Kalau Bang. masalah Makasih, Bang. hidayahnya ya Babang DM saya aja, nanti saya ketik-ketik di situ. Kalau itu tanya balik Pak Lukas, kenapa Anda menjadi Kristen?
Ya bang, belum dapat hidayah bang. Kenapa? Belum dapat hidayah. Oh, belum dapat hidayah. Belajar bang. Iya bang. Tapi anda nggak main-main, benar-benar anda Kristen ya? Iya bang, siap bang. Aku tes dulu. Lu percaya nggak Yesus disalib? Enggak bang. Oh, lu Muslim nggak bener lu? Bacaan Saya aja percaya bang. sama Bung, bang. Nggak boleh gitu bang, nggak boleh bohong ah. Kalau Kristen pasti tahu doa Bapa kami atau pengakuan iman rasuli, pasti dihafal itu. Kalau Kristen. Nggak boleh Saya lain. bang, nggak tahu bang. Kalau Kristen 10 perintah aja, 10 perintah Tuhan 1 sampai 5 aja. Coba. Ya, betul. Hanya kalau 10 perintah Tuhan kan ya tidak rutin dibaca tiap minggu. Tapi kalau doa Bapa kami dengan pengakuan iman rasuli tiap minggu dibaca. So, saya berdoa syafaat, pasti doa Bapa kami dulu baru ditutup itu. Dengan amin. Doa Bapa kami dikuduskanlah namamu, berilah kami makanan secukupnya pada hari ini. Masa Muslim yang hafal? Ya bang, suka ketua saya bang, nggak ke gereja bang. Tapi Tuhanmu siapa namanya, Kas? Yesus bang. Oh, berarti Kristen beneran ini bocah nih. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada bang. Tapi Yesus itu bukan Tuhan loh bro, dia kan manusia bro. Tapi dia soalnya Tuhan bang. Enggak, orang dia berdoa kok kepada Tuhan. Janganlah salah Tuhan bro. Hidup ini cuma sekali. Yesus itu kan utusan Tuhan, masa jadi Tuhan? Janganlah percaya surat-surat Paulus. Nanti kalau diminta dipertanggungjawaban di Matius 7 itu 15 sampai 23 tuh lu baca bang. 23-nya terakhir berkata, nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan, mengusir setan atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, nah, Yesus nanti mengusir dia, begitu. Bahkan nanti turun yang kedua kali gitu, dia akan mematahkan salib, membunuh babi. Bukan cari salib dipatah-patahin, enggak. Dia hanya mengadili orang. Siapa bilang gue Tuhan digantung di tiang salib? Enak aja lu. Enak aja lu. Fitnah gue seumur hidup lu. Bahwa gue mati terkutuk di tiang salib. Itu bukan gue, itu Yudas. Nah gitu, nanti jawabannya. Ya bang, tapi saya Kristen sunat bang. Saya Kristen sunat tapi bang. Ya kalau kamu Kristen sunat, di Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Gimana tuh? Jadi menurut Paulus, orang yang disunat tidak berguna Yesus buat lu gitu loh. Serba salah kan? Masalah bang. Ini bukan Kristen nih. Akunnya aku lihat barusan Muslim nih, bukan Kristen. Jangan suka begitu Kas, nggak boleh. Istighfar dulu kalau kamu Muslim, istighfar syahadat kembali loh. Nggak boleh mempermainkan. Oke? Gak boleh gitu. Turun ya, istighfar di bawah. Kalau kamu Muslim, kalau kau Kristen, belajar lagi. Ya, kalau Muslim itu nggak boleh. Ketika Anda mengaku non Muslim, maka itu hukumnya itu murtad loh. Nggak boleh kayak gitu. Ya, Islam tidak mengajarkan. Mau pemain-main ya Ustaz, nggak boleh ya? Nggak boleh dipermainkan akidah. Kalau dia Muslim ya. Kita sambut lagi Nong Lopik. Halo.
Ya. Malam bang. Pagi. Ya. Nong Lopik ini Kristen apa Oten? Kristen. Oh Kristen. Silakan, ada mau ditanyain atau apa gitu? Bang, Nong. Halo. Ya silakan. Waduh. Nong, lapar. Nong. Halo. Halo. Ada yang mau disampaikan atau apa? Jaringan bang, jaringan. Apa? Ya udah langsung saya jawab ya Bang Andi. Ya silakan Ustaz. Oke, jadi pertanyaannya sangat bagus. Oh belum. Dah, jawabannya juga bagus. Wah, apaan pertanyaannya? Gua lagi tidur jadi bangun. Pertanyaannya itu, kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Itu pertanyaannya. Oh, itu karena Soneta Group. Itu pertanyaannya. Dia nyari Bang Yordan itu Bang Billy. Halo bang. Oh iya Jordan. Bang Billy, aku mau nanya. Tadi siang aku diskusi loh. Emang di sana itu Israel itu ada peternakan babi? Ternakan babi ada lah, cuman ada juga ya. Ada, cuman pasti di daerah di kampung kayaknya. Halo bang. Apa orang Yahudi itu nggak jijik sama babi gitu loh? Ya kan ada orang juga di sono. Moncongnya itu loh. Mirip bom ya. Moncong mirip bom. Nong apa Nong? Tuh pertanyaan pertama udah dijawab. Pertanyaan kedua apa? Kenapa di Islam babi itu diharamkan? Ini pertanyaan. Silakan Ustaz Alif. Iya, karena sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, lahmul hinjir itu dilarang, makan daging babi itu dilarang. Jadi babi itu dilarang, diharamkan. Disebutnya juga sebagai najis yang mugoladoh, najis yang sangat berat. Jadi tidak boleh dimakan. Kalau Tuhan melarang, ya kami ikuti larangan itu. Gitu. Yang jadi permasalahan. Hanya balik Ustaz Alif, kenapa di Kristen babi dilarang? Oh, kalau di Kristen tidak larang. Oh. Kalau di Kristen tidak dilarang. Bukan kitabnya Kristen berarti, bukan kitabnya Kristen. Udah selesai udah. Alasannya apa sampai babi tidak bisa dimakan? Kan udah dijawab alasannya, perintahnya ada, haram. Kenapa diharamkan? Kedua, babi itu ada iblis di dalam babi. Jadi kalau ada orang makan babi, ya, iblis masuk dalam diri manusia. Jadi manusia ini Baguslah makan iblis. Kenapa Nong? Baguslah makan iblis. Ya jadi jadinya lu kayak iblis lah gitu loh. Enggak lah. Makan dagingnya aja kok. Di dalam dagingnya babi itu ada iblisnya. Iblis kan kalau sudah mati kan tinggal daging. Mana ada iblis mati kalau kebakar? Iblis itu nggak mati karena api. Malah senang dia kalau ada api itu iblis. Tapi sampai sekarang babi tidak pernah kerasukan. Yesus itu mengusir iblis masuk ke dalam babi, dimasukkan ke babi-babi. Itu loh.
Makanya diharamkan anjing juga kan. Lu memang suka makan babi, Nong? Oh, suka sekali. Kan kami tidak dilarang. Kalau dilarang pasti tidak makan. Kalau nggak salah, Yesus itu juga melarang makan babi loh. Enggak lah. Masa sih? Mana dia ngomong? Ya kan Yesus juga mengajarkan Taurat, imamat babi itu haram. Tanya dong dia. Percaya kitab imamat nggak? Tanya dong. Iya. Ada di kitab suci. Di imamat 11:7 kan babi haram bro. Cuma ya lain nambahin babi hutan. Yesaya 66 tuh, Yesaya juga Yesaya. Iya. Memang ini pinter-pinter ngedit ya. Tambah-tambahin babi hutan. Artinya kalau babi kota, babi piaraan boleh. Ada aja. babi yang merah boleh gitu. Boleh, yang mulus-mulus, yang bersih gitu. Nong, tuanmu ada berapa Nong? Satu aja. Siapa? Allah. Nong, kalau tuanmu satu siapa? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus kan utusan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Loh, Kristen aneh juga nih. Ada emang Kristen yang begini. Ada. Cabang Ebion Kan itu. Yesus kan utusan. Hanya kami berdoa lewat Yesus juga bisa. Oh, Yesus utusan. Kan utusan dari Tuhan Allah. Jadi kalau ada Kristen mengatakan Yesus Tuhan itu keliru ya? Iya. Tuhan kan bapaknya Yesus itu saja. Nah, lurus otak lo. Bagus. Bagus. Jadi anak buahnya nyuruhin tarian sama SSJ nih. Dia kan utusan dari Allah sebagai manusia datang ke dunia. Ya udah kalau gitu asadu. Enggak juga sih. Orang dia masih percaya Yesus disalib. Iyalah, kan Yesus disalib kan untuk menebus dosa manusia itu saja. Masuk setalip terusin. Bentar, Gurunda dulu monitor nggak Gurunda? Bang Juma jangan tidur dong. Assalamualaikum abang-abang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana naikkan saya Abang Juma. Terima kasih Pak Ustaz yang lain, terima kasih banyak. Pak, saya nak dapat satu penjelasan. Saya orang Islam tapi nak tanya orang Kristen tapi saya tak pandai, tapi saya macam kebingungan kan. Contoh macam Yesus dia untuk penebusan dosa, dia orang nak Yesus kah dia orang nak darah Yesus, darah yang mulia tu sebenarnya. Faham tak? Ini akan kita bahas ini. Yang tadi kawan dari Kristen yang meyakini Yesus manusia, namun juga meyakini kalau Yesus itu disalib. Nah, mari kita bahas sekarang. Kita coba pengen tahu sejauh mana nalarnya sesuai dengan dalil kitabnya kan. Biar kita masuk ke temanya juga sekalian, ya kan? Nah, gitu. Nah, sekarang sebelum kita banyak ke dalilnya, kan kita pengen tahu dulu nih. Nong, Anda meyakini Yesus mati di kayu salib tujuannya untuk apa? Menebus dosa manusia. Nah, berarti Anda konsep imannya itu menebus dosa manusia dengan menumbalkan manusia. Itu kan sudah ditakdirkan Yesus. Sebelum dilahirkan sudah ditakdirkan. Ditakdirkan apa? Oleh Bapaknya sendiri kan. Ditakdirkan untuk dibunuh. Nah, coba ajaran para nabi mana yang Yesus kan sudah tahu. Dia lahir ke dunia untuk disalibkan. Dia sudah tahu dari dia umur 12 tahun sampai dia disalibkan. Dia tahu bahwa dia akan ceritanya? mati.
Justru Yesus itu ketika memulai mengajar, bahkan tertulis di kitab Anda Markus 4 itu, bahwa dia mengajarkan pertama kali dia masuk ke bait Allah keliling Galilea, apa yang dia sampaikan? Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Itu pengajaran Yesus, bukan untuk disalibkan. Apalagi umur 12 tahun. Umur 12 tahun itu masanya sekolah itu. Kan kesalahan manusia, makanya Yesus disalibkan, ya kan? Maaf saya Pak Ustadz, boleh saya bertanya Abang Nong, Saudara Nong sekejap? Abang Nong, saya panggil Abang Nong ya. Abang Nong, dikabarkan orang Kristian mempercayai darah Yesus itu darah suci ya. Betul ke Abang Nong? Iya. Jadi untuk menghapuskan dosa, so tumpahkan darah Yesus lah maksudnya. Kalau darah Yesus tu hadir daripada ibunya Maryam kan, kenapa tak tumbangkan Maryam saja kalau perlukan darah? Lepas tu sebelum tu saya nak tanya lagi satu, sahabat saya suruh tanya. Maksudnya Yesus lahir ke dunia itu memang dah mewakili sebagai Tuhan orang Kristian. Sebelum potong tali pusat, setakat mana Tuhan tu? Di hujung kah atau di tengah kah atau di pangkalnya? Minta maaf ya. Oke. Itu ya mah. Saya kurang paham gitu. Soalnya Yesus lahir juga saya belum ada. Lucu nih. Iya kan? Kita tidak mungkin lihat dia potong pusatnya di mana ya. Ya, mantap. Kita kan hanya dengar ajaran saja. Iyalah, kalau kepercayaan sebegitu, sepatutnya mungkin sebahagian Tuhan kamu berada di ibunya sebab tak ada tanda tali pusat. Kalau kami Kristen, Bunda Maria juga kami percaya. Kami berdoa lewat Bunda Maria untuk menyampaikan ke Yesus, Yesus baru menyampaikan ke Allah. Itu saja. Bisa juga berdoa langsung ke Allah. Hanya setiap ajaran agama ini beda-beda, tapi kita tujuan tetap satu. Nong, saya mau tanya ini Nong, boleh nggak? Ya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus diutus ke dunia sebagai manusia. Manusia, berarti kalau manusia. Berarti kalau manusia Yesus berdosa ya? Tidak. Oh, tidak berdosa. Berarti Nong sangkali Bible Nong. Coba dong bawa Bible di situ. Pegang Bible? Enggak ada. Enggak ada. Kalau gitu nanti buka ya Roma 3 ayat 23 ya. Ya, baru dibaca keras-keras ya. Ya. Kalau Nong bilang Yesus itu manusia, terus Yesus tidak berdosa, berarti Nong menyangkal Bible Nong, karena di Roma 3 ayat 23 sudah jelaskan bahwa semua manusia itu berdosa. Tidak satu pun manusia yang tidak berdosa, termasuk Yesus. Kalau Nong bilang Yesus itu manusia, berarti berdosa. Kalau Nong bilang tidak berdosa, berarti menyangkal Bible. Kuliah? Coba buka Roma 3 ayat 23. Ini bukan asumsi loh. Bible Nong yang berkata. Bahkan di situ dikatakan semua sebentar, Pak Laman tolong bantu di-mute dulu dong karena noise ya di sininya kita. Ada yang noise betul. Bahkan lebih parahnya lagi tuh dikatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti Yesus kehilangan kemuliaan Allah. Menurut Roma 3 ayat 23. Kan Yesus manusia. Sudah berdosa, kehilangan pula kemuliaan Allah. Itu gimana Nong itu? Apa yang kehilangan? Loh, itu Bible Roma 3 ayat 23. Coba dibuka. Coba nanti kalau baca dari awal, setelah itu baca lanjutnya lagi, jangan hanya sepotong saja. Ya sama aja poinnya. Beda. Oh, kok beda? Sama aja. Salah pengertian saja. Salah pengertian begitu. Baca yang itu harus baca lanjutannya lagi, jangan sepotong saja. Iya.
Lanjutannya sama sepotongnya sama dari awal sama aja pengertiannya. Beda. Pengertiannya beda. Oh, begitu. Nah, coba dong baca di mana bedanya. Baca dari awal sampai akhir itu cerita saja dari cerita dari awal sampai akhir, kita bacain cerita awal, tidak mungkin sampai akhir. Ya, kalau kita dong baca, ada Bibelnya situ, buka Bibelnya dan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7 coba. Ini nggak ada di sini. Kalau ada aku baca. Nah, kalau lu ngapain nak di Toman kalau nggak bawa Bibelnya? Kalau dikasih data bukanya gimana? Ayat berapa tadi? Nong tahu nggak ya, dosa Yesus apa? Siapa ini yang ngomong? Kecil banget suaranya, Go. Oh iya. Nong tahu nggak dosa Yesus itu apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Terus? Nanti Nong buka Bibel Matius pasal 21 ya. Baca sampai habis dong ya. Ya. Tapi buka dulu Roma 3 ayat 23. Susah nih Bang moderator karena Nong tidak bawa Bibel. Pasal Ya. bab berapa? Roma 3 ayat 23. Matius tadi. Roma 3:23. Pasal 21. Matius pasal 21. Ayat 1 sampai habis dong ya. Iya. Renungkan baik-baik ya, Nong ya. Kalau Nong tidak dapat dosa Yesus di situ berarti Nong kurang teliti. Contoh aja dipersingkat. Kalau Yesus itu manusia, kan Yesus pernah itu kalau mengutuk pohon ara itu dosa nggak menurut kamu, bro? Hah? Yesus mengutuk pohon ara. Itu dosa nggak? Enggak lah. Pasti ada penyebabnya karena dia mengutuk pohon itu. Oh, jadi kalau ada penyebabnya boleh mengutuk ya? Ya dia pasti mengutuk, pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin orang asal ngutuk-ngutuk. Lu tahu nggak penyebabnya Kalau apa? makan pasti ada alasan. Lu tahu nggak penyebabnya kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Enggak tahu. Nah, Ustaz Ali terusin. Ustaz. Kalau situ tahu. Ustaz, dilanjutkan Ustaz. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Ustaz Ali menjauh ya? Itu Yesus sama murid-muridnya lagi lapar, ingin makan. Terus? Kemudian menyuruh murid-muridnya mendekati pohon ara itu. Ternyata bukan musim buah ara, tidak berbuah. Nah, marahlah dia kutuk. Itu loh. Enggak marah lah. Ya kalau nggak marah ngapain ngutuk? Bawa Bibelnya Ada kan? dulu Nong. Ada kan? Kenapa bro? Bibelnya lain kali Nong. Ada kan? Itu di mana itu? Ada. Ada itu Yesus mengutuk pohon ara. Klik di Google Nong. Enggak, ayat berapa, Col? Lu cek. Aduh sorry tadi Bang Andi aku lagi ngambil minum. Di Matius Lanjut, monitor. itu Matius 21 bro. Masih 21 18 sampai 12. Matius 21 18 sampai 22. 21. Oh itu bawa Bibel. Itu Ayat perikopnya berapa? tuh 18 sampai 22 lah. Mereka lapar dekat jalan, dia melihat pohon ara lalu pergi. Itu Ustaz Ali, Yesus mengutuk pohon ara. Mendapatkan apa? Bukan berdosa katanya Ustaz. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Marah dia ngutuk pohon ara itu. Ada ayatnya ya. Cuman saya tadi yang masih menarik itu kembali ke ini lucu, ajaran pengorbanan manusia. Itu saya rasa itu yang dilakukan oleh orang-orang kepada persembahan kepada dewa-dewa.
Itu bukan ajaran para nabi. Ajaran pagan itu bang yang masuk ke Bible. Lah itu dia makanya. Yang tadi sempat terpotong ya, ketika dia sampaikan Yesus ternyata dia yakini sebagai manusia utusan Tuhan. Lalu meyakini Yesus mati di kayu salib, tujuannya apa? Untuk menebus dosa manusia. Artinya pengorbanan manusia untuk menebus dosa manusia. Ya, baca lagi mengutuk pohon ara, lanjut silakan dari 18. Udah tahu sekarang? Kalian salah pengertian. Belum ada baca lanjutan ke bawah. Salah mengerti loh Ustaz. Nah, di ayat 20 kan bacanya. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong yang menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Itu namanya apa nih? Peringatan untuk murid-muridnya, itu saja. Iya. Jadi poinnya apa tadi di situ? Iya. Yesus dia mengutuk pohon ara, berawal dari Yesus merasa lapar. Itu peringatan untuk murid-muridnya. Kok peringatan untuk murid-muridnya? Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara itu, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak dapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Udah lapar, kirain dapat pohon ara, malah nggak ada. Sekalian aja dikutuk. Coba baca lanjutannya. Ya tadi kan udah dibaca. Masih lanjutan 20-nya. Iya tadi udah kita baca. Iya, itu kan sampai iya mah. Itu kan jadi ayat 19, 18 sampai 19. Lanjutan 20. Iya, tadi udah kita baca, saya ngulang dari awal. Yang dari 20 sekarang apa yang mau ditegaskan? Lanjutannya, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, ya kan, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Iya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal ini itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Iya, itu harus mengerti. Lah, belum apa di sini? Iya toh, kok kalian baca dari atas sampai di bawah ini sampai terakhir yang saya baca tadi. Udah kita baca. Kamu mau membahas apa sekarang? Ayah, coba kalian mengerti dulu. Ya sudah, mau bahas kelanjutannya tentang kehebatan. Ternyata murid-murid Yesus bisa lebih hebat dari Yesus, kan gitu? Enggak. Lah itu kau kan baca selanjutnya. Iya, kata Yesus, kalau punya iman bisa berbuat lebih dari ini. Masalah mengutuk pohon ara itu perkara kecil. Murid-muridnya bisa lebih dari itu, mindahin gunung ke lautan. Nah, bisa lebih hebat dari perkara itu kan? Harus yakin. Ya udah, murid Yesus bisa lebih hebat dari Yesus kan? Iya bisa. Ya sudah. Ya udah, itu bahasan berikutnya. Sekarang ke pohon ara. Yesus ketika lapar cari pohon ara mau makan, malah nggak ada buahnya. Dengar. Kan itu yang lagi dibahas. Itu yang penyebabnya kalian salah paham. Nggak ada yang salah paham. Kamu mau bahas tentang kehebatan mukjizat atau tentang masalah Yesus lapar mengutuk pohon ara sih? Tentang mukjizat. Itu dia menunjukkan tentang hebatnya mukjizatnya di situ. Berarti kalau gitu dengar. Dia apa lagi? Menunjukkan kepada murid-muridnya dengan pohon ara tadi. Ya, kan Yesus lagi lapar itu. Bukan Yesus lapar pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota. Coba baca. Yesus merasa lapar, ya kan? Merasa lapar. Lapar itu kira-kira mau makan atau habis makan?
Mau makan. Terus mereka setelah itu pergi tidak Pingin makan, kan? makan. Ya sudah, karena pingin makan, di dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Nah, tetapi ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu selain dari daunnya saja. Nah, itu dia menunjukkan ajarannya kepada murid-muridnya itu saja. Lah iya, dia lapar ngutuk pohon ara jadi kering, gimana sih? Nah, itu kan peringatan. Dia tunjukkan bahwa ada mujizat. Dia bisa bikin pohon ara kering kan? Nah iya, gara-gara dia lapar. Bukan. Itu namanya Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Tapi ya sudah, nggak, ya udah, ya, itu Nggak kan apa-apa, narasi nggak apa-apa, ayatnya ya. begitu. Silahkan Ya, lo nggak mau apa-apa. disangkal kayak mana ya. Itu kan Yesus lapar, dia mendekati pohon ara, dikiranya ada yang bisa dimakan, ada buahnya, ternyata nggak ada. Kan nggak ada buahnya, daunnya saja. Dia katakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Tuman Terserah. gitu kan. Oke Nah, ya udah, bukan terserah. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu, gitu loh. Itu kan mujizat. Ya kan? Mujizat akibat dari lapar. Ya kan? Nanti itu murid-muridnya mujizat. kalau lapar, penuh dengan keimanan bisa mindahin gunung. Enggak juga lapar. Itu namanya ajaran untuk kedepannya. Lo kan berawal dari lapar, bro. Iya kan? Jika kau Iya. menginginkan sesuatu, kau bisa yakin bahwa mujizat itu ada. Di bawah lihat typing, kenapa nggak cari warteg aja kan? Aduh, iya Tuker. mujizat. Nah, kau kalau tinggal di hutan yang tidak ada apa-apa, Aduh. kau mau makan Udah. tidak makan apa, pasti kau berharap ada mujizat. Ya itu dia, Kau makanya percaya? Yesus pun sama, udah lapar, Iya. Pak Ustadz, cari Pak buah-buahan, malah Benar. buahnya nggak ada, dikutuk aja sekalian tuh jadi kering pohonnya. Pak Ustadz. Tuman kau ini, kan gitu. Dengar Udah, dulu. Alif, ya ngapain ribet kali, udah. Apalagi? kamu percaya ada mujizat tidak? Mujizat itu dilakukan oleh para nabi. Ada tidak? Iya ada, para nabi melakukan Ada. Atau mujizat. kau yakin ada? Kenapa kau jadi ngotot? Siapa yang ngotot? Ngotot yang tadi lah. Belum baca sampai habis sudah ambil pengertiannya. Ya sudah, kan Yesus lapar, cari buahnya nggak ada, pohon ara cuma ada daunnya. Ya, siapa itu emosi. Udahlah bahas Apa yang sih? lain aja. Ya udah bahas yang lain makanya. Udah ya. Yang tadi Kalian aja ngomong- Nong tuh. ngomong Ulang bahas Alkitab. tuh. Ngomong Alkitab kurang baik ini hanya karena saya tidak paham bahasa Arab. Kalau tidak saya bisa tahu kalian punya isi Al-Quran. Ya itulah Oke, kenapa nggak belajar bahasa Arab, kenapa nggak belajar Al-Quran. Mana orang Islam saja 99% tidak tahu bahasa Arab kok. 99% tidak tahu bahasa Arab. Loh, Iya. kamu mau bahas tentang bahasa Arab atau tentang Al-Quran? Ya mah tentang Al-Quran. Al-Quran kan tulis bahasa Arab. Ya udah, bahasa Arab umum, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang mau bahas Al-Quran atau apa? Ya udah, belajar dulu Al-Quran. Nanti saya ajarin ya, alif batasa, nggak apa-apa bareng sama mualaf. Nanti kalau kamu mau nyerang, nanti kamu udah tahu caranya, oke? Saya ajarin dulu baca Al-Qurannya, gimana? Enggak jadi. Katanya kamu mau bisa biar bisa nyerang Muslim. Saya ajarin dulu Nggak biar nyerang. bisa baca. Enggak nyerang. Kalian cuma Lah nyerang atau tadi nyerang orang. sayang saya nggak bisa bahasa Arab, kan gitu kau bilang. Saya ajarin biar bisa nyerang. Baca Alkitab, kalian baca semua Alkitab terus pengertian salah pengertian semua. Salah Kok pengertian malah jadi gimana? nyala-nyalahin sih? Ambil baca sepotong, habis ambil kesimpulan, baca sepotong, ambil kesimpulan. Nong, Nong, saya mau nanya sama Nong ini. Menurut Nong ini imannya Nong sudah kuat? Kuat lah. Oh kuat. Oh kalau gitu Nong sudah bisa pindahin gunung ke dalam laut. Kan itu kita tunggu, itu kan mujizat. Kau tersesat. Yesus kan tadi bilang, jika imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau mampu atau engkau bisa mengatakan gunung ini dari sini pindah ke tempat sana. Nong imannya kuat, berarti sudah lebih besar daripada biji sesawi. Nong bisa enggak pindahkan gunung ke tempat ke sana? Bisa enggak pindahin gunung sekalian ke dalam laut? Bisa enggak?
Nggak bisa. Mana bisa lah, mana kalau mujizat berarti tidak ada mana imannya nong bisa. belum kuat. Imannya nong berarti masih lebih kecil daripada biji sawi gitu loh. Itu fakta logika. Kalau Iya, dibantah semua lagi, orang berarti nong semua bantah orang juga. iman masa iman kuat sekali. Kau kayak Tuhan saja. Tuh. Kenapa saya ke Tuhan? Kau yang kayak Tuhan, iman kuat. Kalau iman kuat, Kuat lah, bukan kuat sekali. gunung kau Beda pindah. kuat dan kuat sekali itu beda. Oh begitu, beda kuat dan kuat sekali. Memang. Tapi kalau gunung kembar, nong udah bisa pindahin. Mana tenaga manusia bisa, Cok? Kalau ada mujizat pasti bisa. Nong lucu. Oke, nanti pelajari baik-baik Bibalnya ya. Jadi menurut nong, Yesus tidak berdosa ya? Ya. Enggak. Oh, enggak berdosa. Kalau ngambil punya orang lain tanpa seizin itu dosa apa enggak tuh? Dosa lah. Oh, dosa. Oh, berarti Yesus berdosa. Yesus Ambil nyuruh apa? ngambil Yesus suruh ngambil keledainya orang tanpa izin. Itu gimana tuh? Enggak tahu, aku enggak tahu itu. Oh, enggak tahu itu berarti nong tahu mungkin, hanya nong pura-pura tidak tahu. Masa enggak pernah baca cerita Yesus dilulukan di Yerusalem ketika menyuruh muridnya kalian- mengambil keledai orang tanpa izin sama yang punya. Tadi nong Kan bilang kalian berdosa, berarti Yesus berdosa. Kan kalian sudah omong tadi, kalau manusia pasti ada berdosa, ya kan? Ya berarti Yesus berdosa. Kenapa nanya ke saya? Nah, tadi nong bilang tidak berdosa. Sekarang Iya, makanya- jawabnya berdosa. Bagaimana kalian logikanya bagaimana? Kau ayam. Kan saya sudah bilang, Yesus manusia. Iya. Kalian manusia Yesus bilang dosa, pasti dosa lah. Iya, tadi nong bilang Yesus tidak berdosa. Loh, nong barusan bilang tadi tidak berdosa Yesus. Sekarang berdosa lagi. Itu karena otak kalian kurang beres. Oh ya, otak nong yang kurang beres. Tadi nong bilang Yesus tidak berdosa. Sekarang Yesus bilang nong bilang Yesus berdosa. Loh, yang mana yang kurang beres ini nong? Otak kau lah. Ya. Kadang salah pengertian. Sudah tahu tanya. Loh, kok sudah tahu tanya? Nong bilang kan Yesus sudah tidak tahu. berdosa. Sudah tahu tanya. Loh. Iya. Nah, sekalinya dikasih Orang kalau- literasinya berdosa. Memang, Yang mana yang betul memang. nong? Nong Memang. harus punya komitmen, harus apa? Harus punya ketegasan gitu loh. Kalau Yesus tidak berdosa, bilang sudah berdosa gitu loh. Yesus berdosa bilang berdosa supaya Bibalnya tidak disangkali gitu loh. Ya, nong Jadi Kristen orang- apa nong? Nong Kristen apa? Katolik. Oh, Katolik. Nah, berarti hafal pengakuan iman rasuli? Apa itu? Apa ngomong? Oh, tidak hafal juga nong? Kacau Kalau doa Bapak ini. kami nong? Kacau Kalau doa ini Bapak kami nong? Kristennya ini. Kalau doa Bapak kami hafal enggak nong? Iya, doa Bapak kami iya hafal. mah nong? gampang itu. Oh, gampang, mantap nong. Nah, di situ kalau di doa Bapak kami, Yesus Tuhan atau bukan nong? Kan Yesus yang mengajarkan. Oh, begitu. Nah, coba nong berdoa doa Bapak kami. Saya mau dengar nong. Yes. Kalau menurut Katolik, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terus nong? Amin. Amin. Loh, masih ada di lupa nong. Apalagi? Nong tidak hafal. Masih ada di lupa. Karena engkaulah Oi. punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau ajaran Katolik beda. Kok beda? Kenapa Kalau bisa? sama Katolik dalam sama Bible Protestan, Matius Katolik pasal sama 6. Protestan, Maksud saya yang tertera di Bible. Berarti nong bacanya tidak sampai habis karena nong tidak hafal. Kok beda antara kalau Protestan doa Bapa kaminya? Padahal Matius pasal 6 menjelaskan itu sampai ajaran kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Lah, nong mengada-ngada. Terus kenapa pindah ke Islam? Kalau ada orang Katolik nonton nong ini, wah, nong diketawai. Doa Bapa kami nggak sampai di situ. Gimana sih? Coba buka ayatnya, coba buka pasalnya, coba buka pasalnya. Memang kami diajarkan doa Bapa kami begitu juga. Oh, sampai di situ, nong. Berarti dibuang aja itu lebihnya yang di Alkitab tuh. Karena aminnya belum sampai di situ.
Aminnya nanti setelah kerajaan, kuasa dan kemuliaan baru amin. Itu Yesus yang ngajar. Kalau Bapak kami ini sudah dirubah. Oh, sudah dirubah lagi dong Alkitabnya. Iyalah. Oh, dirubah lagi. Enggak Alkitab lah. Loh, di Alkitab begitu loh. Aminnya setelah kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Nah, itu Tanya aminnya. pastor lah. Yang non baca tadi itu belum sampai amin. Tanya Non sudah pastor katakan kalau amin. Berarti kalau otak non mau nggak tahu lebih beres jelas. ya. Otak kau yang nggak beres. Kalau mau tanya lebih jelas, Otak non tanya nggak pastor. beres. Loh, di Tanya Bible, pastor. di Bible aminnya itu loh belum udah sampai di situ. Aminnya nanti karena engkau lah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu baru amin. Nong tadi udah sampai di situ sudah amin. Berarti nong yang bikin sendiri ya. Yaudah. Paling tidak gini. Dia itu menggunakan akal sehatnya kalau Yesus itu bukan Tuhan. Itu dulu. Daripada dia ngotot tadi nggak jelas, bingung. Kan Yesus mengajar di situ doa kami bahwa dia bukan Tuhan. Dia katakan karena engkau lah empunya. Maksudnya karena Allah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Bukan dia, bukan Yesus. Karena dia yang mengajar gitu. Ya udahlah. Menurut doa Yesus ya. Mau bagaimana ajaran kami begitu juga. Ya. Tapi kami tetap Kalau Yesus percaya. ngajar gitu ya ikut Yesus lah. Jangan ikut Paulus. Kau ini pindahan agama Islam, kau so tahu baca Al-Quran. Itu bukan Al-Quran, saya bahas itu Bible loh. Kau so tahu apa ini tentang apa nih? Nong sudah ngantuk. Tadi yang dibahas Bible loh. Matius pasal 6 dalam Al-Quran tuh Nong. Itu kau tahu semua kan? Nah, terus kenapa Nong? Coba yang sekarang yang baca yang sekarang kitab kalian, kitab yang sekarang kau huni agamanya. Untuk apa bahas Quran kalau Bible aja Nong tidak paham? Masa doa Yesus kau mampu nggak baca Al-Quran dari awal sampai akhir? Nong mampu. Emang Nong mampu? Aku kan Katolik, masa mau baca Islam punya? Nah, kalau gitu baca Nong punya kitab dari Kejadian sampai Wahyu, mampu nggak? Mampu nggak? Sekarang mampu. Akhi Goto, aku izin masuk ya. Ya silakan. Nong ini seberapa Katolik, jemaat atau emang pembelajar? Katolik lah asli. Oke. Jelasin Immaculata dong. Kalau begitu, kalau tentang itu tanya ke apa nih orang yang ke pastoran sekolah seminari itu kan mereka tahu tentang itu. Kami ajaran kami ke umat. Ini berarti kan jemaat gitu loh. Tadi kan gue nanya pembelajar bukan. Ya udah lanjut lagi Akhi Goto. Oh, begitu. Oke. Akhi Got lanjut. Katolik jemaat dia. HP-nya ditinggal jauh kayaknya. Akhi Got, oi, mute-nya. Nong tahu enggak siapa yang Nong sembah? Mantap. Tahu nggak? Siapa yang Nong sembah? Tahu. Siapa yang Nong sembah? Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah apa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan utusan, tapi kami berdoa lewat Tuhan Yesus juga. Yesus itu Tuhan apa Allah? Tuhan dengan Allah itu sama. Kau ini memang otak kurang beres kau nih tanya. Oh, berarti Yesus Allah. Hayama. Berarti Yesus Allah. Bodoh kau nih. Lah, kau bilang Tuhan sama Allah sama. Berarti Yesus itu Allah. Gitu loh. Yesus manusia yang diutus Allah. Hayama. Yesus Tuhan atau bukan? Bukan lah. Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Oh, itu ajaran Katolik. Nong. Yesus bukan Tuhan. Kan manusia. Yesus kan utusan Tuhan. Ajaran Katolik itu Yesus Tuhan atau bukan? Yesus kan utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan, dia utusan saja. Oh begitu. Nong Katolik mana Nong? Pak Lamsim kedua. Oh, tanya lagi Katolik mana, astaga. Setahu saya Katolik itu menuhankan Yesus dari doktrinnya.
Itu dia tadi yang saya bilang, ada sedikit kemajuan aja dia tidak meyakini kalau Yesus itu Tuhan gitu loh Ah, makanya. itu pribadi aja itu Bang. Kalau Iya. Katolik secara umum menurunkan Yesus, saya tahu Betul, Karena betul, saya dari betul. dalam. Ya. Iya, itu pribadi. Ah, cocok lah. Berarti nong ada kemajuan sedikit nong. Tinggal syahadat aja nong. Kenapa anda sekalian syahadat nong? Nong nggak menyembah Yesus ya? Kalau mau berdoa lewat Tuhan Yesus, kami berdoa. Menyembah nggak? Menyembah juga. Lanjut. Hah, lucu kali nong ini. Ini nong ini otaknya beres enggak? Coba beli panadol. Nong bilang Yesus bukan Tuhan. Terus nong bilang nong menyembah Yesus. Itu gimana ceritanya? Jangan kasih Maria dong. Terserah. Jadi bingung aku. Udah yang lain aja lanjut nih. Ya jadi maksudnya gini kalau disimpulkan Nong, kita betul bingung kenapa Nong menyembah sesuatu yang bukan Tuhan gitu. Kok bisa ke sana? Oh, begitu. Kan dia berjalan menuju Allah, itu saja. Karena dia berjalan menuju Allah jadi disembah gitu. Oh Allah. Gara-gara berjalan kawan-kawan. Ya, kalau kami kan di Islam, kenapa kami menyembah Allah? Karena Allah yang Maha menciptakan langit dan bumi ini memerintahkan kami untuk itu gitu. Jadi kami kami nggak melantik gitu loh. Kalau misalnya dia bukan Tuhan, lalu kemudian kita sembah, itu jatuhnya melantik. Apa bedanya sama berhala kan gitu? Beda sedikit. Bedanya cuma sedikit sial. Apa? Ya, jadi Nong umur berapa Nong? 25. Oh Nong umur 25 masih bisa diselamatkan Nong. Keluarga semua ini Katolik. Katolik yang taat. Gak bisa lah kalau mau pindah agama gak bisa. Keyakinan saya cuma satu, Kristen. Takut sama keluarga ya? Sudah dilahirkan sudah dilahirkan Kristen tetap harus percaya karena agama ini beda-beda tapi tujuannya sama. Itu saja. Nggak bisa Nong. Apa ya? Bukan berarti agama beda-beda terus surganya satu, enggak. Agama beda, surganya beda gitu. Nah, nanti yang membedakan itu mana surga yang benar gitu. Pas dibuka tirainya terus zong, itulah agama yang salah. Gitu Nong. Terus menurut kau surga ada berapa? Ya, surga satu. Iyalah. Neraka berapa? Neraka satu juga. Ya udah. Antara agama Islam dan Kristen itu antara masuk neraka dan tidak itu antara dua itu. Itu. Sudah tuh. Nah, itu toh. Cuman kan kita belum tahu. Loh, Tuhan kan sudah ngasih tahu. Kalian tahu? Alhamdulillah. Dari Tuhan dong. Kapan kalian ketemu Tuhan? Bukan, Tuhan mengfirmankan perkataannya iya kan? kepada nabi-nabi kan gitu. Hanya memfirmankan kan? Bukan kalian lihat Tuhan. Cuma kan kita percaya dengan siapa yang diutus. Iya. Kalian nggak percaya siapa yang diutus? Ya semua nabi-nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang diutus? Yang paling kalian, kami kan Yesus nabi. Yesus nabi. Nah, percaya sama perkataan Yesus? Percayalah. Percaya Yesus ngomong bahwa masih banyak yang kukatakan kepadamu tapi kamu belum siap menanggungnya? Iya. Percaya itu? Iya. Nah, nanti kesiapan menanggung umatnya itu ketika di zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam baru siap menanggung. Ya itu dia. Mantap. Kita beda-beda. Loh, nggak boleh jalan beda. Jalan beda sedikit neraka. Kalian itu kan belum tahu. Kalau kok belum tahu? Tuhan udah ngasih tahu. Kalau di Islam Tuhan sudah ngasih tahu. Kalau di Islam Tuhan bilang masuk surga semua. Di Kristen masuk neraka. Bukan? Enggak. Islam Allah memberitahukan bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla hanyalah Islam.
Satu-satunya agama yang diridhoi di sisinya hanyalah Islam. Lalu kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Itu siapa yang kasih tahu itu? Nabi siapa tuh? Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Beda lah, kalian Nabi Muhammad, kami Nabi Yesus itu beda. Nah, Nabi bagus. Kalian yang diajarkan Nabi Muhammad, kami yang diajarkan Nabi Yesus. Mantap. Baru ada Nabi Yesus. Emang Katolik ya? Oke. Nah, Nabi Yesus ini mengajarkan nggak kalau orang Katolik atau Kristen itu akan masuk surga, kerajaan surga? Masuklah. Di mana ayatnya? Jangan difitnah. Saya pernah dengar. Tapi kan saya kayak gimana umat. kata-katanya? Kayak Saya gimana umat. kata-katanya? Saya umat kan. Oke, kayak gimana bukan perkiraan? Siapa yang percaya kepadaku dia akan masuk kerajaan surga, yang saya dengar itu. Siapa yang percaya kepadaku dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, gitu. Oke, kita iakan dulu aja ya. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Allah. Mantap, gitu. Nah, kalau itu udah benar tuh. Nah, sekarang semua perkataannya utusan Allah ini diimani nggak oleh Nong? Diimanilah. Mantap. Nah, ini Bible cetaknya pegang nggak Bible cetaknya? Enggak. Ada di rumah nggak? Ambil dulu. Ditungguin. Waktu panjang kan? Ambil aja dulu. Dari tadi juga buka-buka Bible perasaan dari tadi. Udah dipegang? Mantap. Coba dibuka Yohanes 16 12 sampai 13. Ada pendeta nih yang ngajar nih. Pendeta Eraistar. Pandito. Jadi Ikhwan kalau ketemu yang gini itu kita didik, nah, kita giring, kita gembalakan gitu. Kalau ditanya-tanya ilmunya kagak ada dia. Nah, udah ketemu Yohanes 16. Nah, coba dibacakan Yohanes 16 12, Yohanes 16 nomor 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya banyak hal yang belum Yesus ajarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan. Setuju? Mantap. Lanjutin. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan mendatang. Bagus. Nah, kalau misalnya belum paham, roh kebenaran itu dia akan memimpin kamu dalam semua kebenaran. Maksudnya di sini apa, Nong? Maksudnya jadi kita akan melakukan cara menikah yang benar. Kita akan melakukan hubungan dengan orang tua yang benar. Kita akan melakukan ibadah kepada Tuhan yang benar. Kita akan melakukan hubungan kemanusiaan, hubungan kerja, hubungan dagang yang benar. Dagang tadi udah ya. Dan kita akan melakukan banyak aspek manusia yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. Nah, gitu. Sekarang posisinya dan karakter yang dipunyai oleh Yohanes 16:13 itu adalah semua orang-orang yang membawakan roh kebenaran, mereka berkata-kata tidak dari dirinya sendiri. Betul ya? Nah, kita lihat Musa di Keluaran 4 nomor 10 sampai 11, dia berkata-kata karena lidahnya dituntun oleh Tuhan. Tahu cerita itu? Belum. Nah, coba dibuka dulu Keluaran 4 nomor 11. Udah dibuka? Keluaran 4 11. Ini jarang pegang ini bareng makanya.
Nggak apa-apa. Waktu nyantai kan? Keluaran itu di paling awal setelah kejadian dia. Perjanjian lama. Udah ketemu? Oke. Ah, coba dibacakan. Keluaran 4 nomor 11 sampai 12. Alhamdulillah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? 12-nya? Oleh sebab itu pergilah aku, aku akan menyertai lidah dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Mantap, itu Musa. Di mana dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi perkataannya diajarkan oleh Tuhan. Satu, Musa yang membawakan kitab Taurat. Sekarang buka 2 Samuel 23 nomor 2. Samuel itu perjanjian lama dekat-dekat terakhir. 2 Samuel 23 nomor 2. Oh, kalau kayak gini di bawah baru ya terhitung-terhitungnya pada keluar. Oh, alah. Oke. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? 2 Samuel 23 itu udah benar belum? Kayaknya bukan deh. 2 Samuel 23 nomor 2. Oh, ini 1 Samuel. Itu 1. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Mantap. Nah, 2 orang nih yang mempunyai karakter roh kebenaran gitu. Karena di lidahnya Daud ada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan inilah yang berkata-kata, bukan dari Daud sendiri. Setuju? Oke, sekarang yang ketiga nih yang membawakan kitab Injil yang kami kenal Nabi Isa di kalian Yesus. Tolong dibuka Yohanes 12 49 sampai 50. Yohanes itu setelah Lukas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 12 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Mantap. Nah, yang ketiga yang juga memiliki roh kebenaran adalah Yesus itu sendiri yang dikenal sebagai Nabi Isa di dalam Islam gitu. Yang dimana dia berkata-kata tidak dari diri sendiri, dan Yesus ini membawakan kitab Injil. Lalu terus kalau belum siap di zaman Yesus untuk umat manusia menanggung semua ajaran, di kapan dong itu bisa ditanggung? Nah, itu jawabannya ada di An-Najm ayat 3 sampai 4. An-Najm itu Al-Qur'an. No. Kita lihat ya, kita buka ya An-Najm 3. Nggak punya Al-Qur'an kan ya? Enggak ada. Nah, kita buka di sini. Ini An-Najm. Surah An-Najm, surah yang ke-53. Di sini dikatakan kekecilan ya. Nggak bisa baca, tunggu. Sat, gedein Sat, tulung.
Sad boy. Nah, mantap. Nah, di sini kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ayat ketiganya. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dar, inilah maksud dari Yohanes 16:12 sampai 13 gitu. Akan siap ditanggung oleh umat manusia semua ajaran itu di zamannya Nabi Muhammad SAW yang membawakan kitab Al-Quran Nur Karim. Gitu no. Kita balik lagi ya, kita balik lagi ke Yohanes 16 kalau nggak percaya. Nah, kita buka ke Yohanes 16. Nanti ini di bawah mimpi aja dalil ini, Yohanes 16 12 13. Dan gua akan kasih tahu juga jawabannya orang Kristen apa yang sangat lemah. Kan di sini masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini tadi udah gua jelasin. Banyak ajaran dari Tuhan yang belum sampai kepada umat manusia. Salah satunya apa? Tata cara perkawinan. 16:13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tadi udah gue jelaskan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang membawakan kitab Taurat, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam yang membawakan kitab Zabur, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang kalian kenal Yesus, yang membawakan kitab Injil. Nah, siapa nih yang mirip ketiga orang ini? Tetapi segala sesuatu itu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang di zaman Nabi Muhammad SAW, seperti obrolan kita di awal, di mana nggak tahu masuk surga atau enggak. Di Islam, Nabi Muhammad dari wahyu yang diwahyukan kepadanya memberitahukan kepada kita bahwa Islam itu datang untuk membuat manusia yang mengimaninya masuk ke dalam surga yang kami dikenalnya jannah gitu. Nanti di sini penguatnya Yohanes 16:14 nong. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterima Nabi tentang apa yang diterima Nabi Muhammad tentang Nabi Isa alaihissalam? Apa yang diterima? Cerita kebenaran tentang bagaimana kehidupannya Nabi Isa alaihissalam ini, yang apa untuk orang-orang kekristenan itu terlihat nyata padahal itu salah. Ini ayatnya kita buka ya, An-Nisa 157. Ini wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam An-Nisa ayat 157 dikatakan begini nong. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan tentang hal ini, yakni pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Jadi Allah Azza wa Jalla mewahyukan kebenaran tentang kisah Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Nabi Isa itu tidak disalib, karena Nabi Isa itu diselamatkan nong. Sampai sini ngikutin nggak? Sampai sini nangkep nggak? Nangkap sih, tapi alhamdulillah. Silahkan tapinya dikemukakan. Nangkap sih, tapi apa tapinya? Tapi kan kami tidak dapat ajaran itu kan? Yes, karena apa yang dikatakan kalian mengikuti persangkaan belaka. Mau bukti nggak kalian mengikuti persangkaan belaka? Kan ajaran itu ada di Islam kan? Iya. Makanya tidak ada di Katolik. Iya. Nah, mau bukti nggak bahwa kalian mengikuti persangkaan belaka?
Kita pelan-pelan ya. Oke. Nong tahu Yahudi, tahu orang Yahudi. Ini ada satunya, salah satunya Bang Bil. Tahu ya, negaranya tahu apa namanya? Negara. Negaranya orang Yahudi. Negaranya entah. Tapi kalau dengar orang Yahudi ini pernah dengar sih di kitab suci. Iya. Nah, jadi orang Yahudi itu artinya orang beragama Yahudi. Nama sukunya, nama bangsanya itu Israel. Nama negaranya juga Israel gitu. Nah, orang Yahudi yang bersuku Israel ini, dia juga mengimani Nabi Isa atau Yesus. Percaya? Percaya ya? Bang Bil, sorry ya Bang Bil, ini gue ngikut dulu dikit. Nah, tapi ini Yahudinya asli ya, karena orang Yahudi itu ada sampai sekarang, nggak punah sampai di Perjanjian Baru doang. Sampai 2024 masih ada sampai sekarang orang Yahudinya. Mau tahu nggak apa yang diimani oleh orang Yahudi tentang Yesus ini? Mau tahu ya? Oke, kita lihat kitabnya orang Yahudi yang bernama Talmud di bab Sanhedrin. Kita lihat di sini. Sanhedrin. Ya, 43:20. Sama gua bukain juga KPR sekalian ya. Sama KPR 25, ini langsung ngantri aja. Nah, kita lihat di Sanhedrin 43 nomor 20. Sanhedrin itu kitab yang membukukan tentang hukuman-hukuman pidana dalam agama Yahudi gitu. Nah, ketika merangkumkan hukuman-hukuman pidana di dalam halakha itu hukum-hukum agamanya Yahudi, di situ dibahas Yesus. Gitu. Nah, kita ini ya. Kita akan buka. Ini udah gua buka 43A20 ya. Nah, ini 43A 20-nya mana? 11, 12, 17, 18, 19, 20. Nah, ini dia ya. Nah, di sini dikatakan begini. Lihat, ini ada kata Yesus ya. Nah, ini Sanhedrin, kitab yang tadi gue bilang. Kita sekarang bahasa Indonesiain untuk memudahkan Nong melihat kebenarannya. Nah, di sini berarti 20 tuh sampai mana dia ya? Sampai sini. Nah, kita terjemahkan. Nah, di sini. Perhatikan, Yesus kalau dalam Katolik matinya dengan cara apa? Disalibkan. Disalibkan. Kita lihat Yahudi. Pada malam Paskah mereka menggantung mayat. Apa ini? Yesus. Oke, Yesus orang Nazaret. Setelah mereka membunuhnya dengan cara dirancam. Tahu dirajam apa? Entah. Oke, kita buka hukuman rajam. Nah, hukuman rajam. Ini loh rajam. Nah, ini hukuman rajam. Ini hukuman rajam. Hukuman rajam itu nih. Nih, ini hukuman rajam. Nangkep nggak? Kayaknya gambarnya kurang jelas ya. Nah, ini nih. Nah, ini hukuman rajam. Tahu nggak ini diapain? Dipukul. Iya. Betul. Jadi orang Yahudi sendiri dia mengimaninya itu Yesus itu matinya dilempari batu, bukan disalibkan. Jauh kan? Jauh atau dekat tuh? Jauh atau dekat tuh disalib sama dilempari batu? Jauh.
Selamat datang di kebenaran. Inilah yang dimaksud persangkaan belaka gitu. Jadi ketika orang Kristen ngomong, oh Yesus matinya disalibkan loh, orang Yahudi bilang, enggak, kami mematikan Yesus dengan cara kami lempari batu gitu. Bukan disalib, lempari batu, bukan disalib. Nah gitu tuh, berantem tuh kalian tuh abad pertama tuh. Itulah kenapa Allah meluruskan kisah Nabi Isa alaihissalam untuk seluruh umat manusia. Inilah kebenaran yang ada gitu. Mau satu lagi kontradiksi yang terjadi tentang akhir hidupnya Yesus, mau? Oke. Nah, tolong bukakan kisah para rasul atau apostolos 25 KPR 25 nomor 19. Tetapi mereka Tunggu sebelum dibaca ini di bawah pada ngomong itu Nong nggak mudeng, nggak ngerti, dia nggak paham. Emang iya dari tadi yang gue jelaskan Nong nggak paham? Paham. Yang di bawah ini sok-sok ini. Ya lanjut Nong, silahkan bacakan. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang seolah-olah agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sedang mati. Yang sudah. Sorry. Sudah ngantuk. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Selamat datang di kebenaran. Jadi orang-orang tuh bingung Yesus matinya bagaimana, Yesus itu hidup atau mati gitu. Itu di abad pertama gitu. Dan data-datanya udah gue sajikan. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada Nong, ini loh ada agama Islam yang seluruh kitabnya itu perkataan Tuhan melalui Nabi Muhammad SAW. Terimalah kebenaran ini supaya lu mempunyai kesempatan untuk diselamatkan di hari penghakiman. Tapi kalau lu masih memilih dunia daripada kebenaran yang dibawakan oleh Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla melalui Nabinya Muhammad SAW, ya silahkan imani iman lu yang sekarang. Gitu Nong. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disanggah? Atau masih nggak terima? Atau mau sudahan? Gua kembalikan kepada Nong. Risalah yang gua sampaikan segini aja. Oke. Apanya yang oke? Nggak usah dikual-kual, Bible-nya kasihan. Ditaruh yang rapi di atas lemari. Enggak lah. Aku simpan kembali dalam lemari. Nah, bagus kayak gitu. Itu Nong lah ya. Kebenarannya yang gue sampaikan diterima alhamdulillah, nggak diterima ya nggak apa-apa. Karena dalam Kalau Islam kebenaran itu aku terima sih, tapi alhamdulillah. kan itu kan ajaran lain-lain dari agama Kristen ke Islam lalu ke agama Yahudi. Ya. Itu kan pertentangan antar agama. Berarti kalian hanya mengambil kebenaran lewat agama satu. Ya kan? Bukan. Kalau dalam Islam kami mendamaikan apa yang diperselisihkan oleh yang mengikuti Yesus dan yang anti Yesus di abad pertama. Gitu. Kan kan kalian mengambil kebenaran dari agama Kristen ke Islam lalu ke agama Yahudi.
Enggak dong, kami mengambil kebenaran dari agama Islam untuk Kan apa? tidak Untuk ada. melur. Apa tuh? Kan tidak ada tulisan tadi itu. Tadi kan kebenarannya dari lalu ke Yahudi baru tahu kebenarannya. Iya. Tadi kan gua bukain Anisa ayat kelas 57 sama An-Najm Berarti soal- ayat 3 sampai 4. Berarti soal itu sepotongnya di Kristen, sepotongnya di Islam, sepotongnya di Yahudi, baru tahu jawabannya. Iya, karena gini, Allah memberitahukan kebenaran, kita yang berusaha untuk mencari buktinya gitu. Alhamdulillah dari yang gua kasihkan itulah buktinya. Tinggal nongnya mau nerima buktinya atau enggak gitu mengenai keimanan Yahudi terhadap matinya Yesus dan juga keimanan orang-orang di sekitar kehidupannya Paulus tentang Yesus ini mati atau hidup gitu. Berarti Itu sih Nong. itulah. Masalah soalnya ada 3 bagian. Hehehe. Tapi jawaban yang satu. Soalnya di setiap agama itu pertentangan kan? Namanya setiap agama pasti ada pertentangan. Iya, jadi Nong pengen ikutin yang mana terserah Nong gitu. Tadi gue udah ngasih secara jujur bagaimana Al-Quran menyikapi kisah yang harus diklarifikasi dan diverifikasi tentang kebenaran ujung hidupnya Nabi Isa alaihissalam atau yang kalian kenal Yesus. Dan kalau Yahudi yang mengimani ujung hidupnya Yesus itu matinya dirajam, kemudian digantung di hari Paskah. Kalau kekristenan ya Yesus itu matinya disalib gitu. Gitu aja sih. Paham semua itu soalnya. Sampai adanya kebenaran itu saya paham. Tapi ini Ikhwan, dia bukan nggak mudeng, dia mencoba merangkai kata-kata untuk mempertahankan gitu loh. Dia untuk mempertahankan. Sebenarnya nuraninya udah kena. Komentar di bawah ini kayak pintar sekali gitu. Iyalah Islam kebanyakan. Ini kan menyimak satu soal ke satu soal lalu menjadi kebenaran. Cuman gini juga Nong, selain kebenaran firman Allah tentang Nabi Isa, banyak sekali firman Allah yang benar itu. Contoh mayat Fir'aun yang diawetkan. Lalu kemudian dua laut bertemu tapi tidak bercampur. Kemudian ada api di dalam laut. Kemudian langit dan bumi itu berasal dari satu yang padu. Itu semua itu benar dan tidak mungkin ini manusia yang bikin. Tidak mungkin sama sekali itu. Ini pastinya datang dari Tuhan semesta alam yang sangat mengerti dan mengetahui, maha teliti lagi maha bijaksana dengan apa yang Dia ciptakan gitu. Lalu kemudian disampaikan kepada kita manusia yang Dia ciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepadanya gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua ini Nong. Dalam Islam karena Allah Azza wa Jalla ini adalah yang maha mengetahui dan maha teliti lagi maha bijaksana, Dia menciptakan kita ini sangat berhubungan dengan ujung hidupnya kita nanti. Maksudnya begini, kalau kekristenan pernikahannya itu kan sampai maut memisahkan ya. Nah, kalau dalam Islam frasanya itu abadi sampai surga Nong. Artinya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Abadi sampai surga berarti kalau salah satu mati dia itu tidak boleh nikah lagi. Salah satu mati dia tidak boleh nikah. Ya boleh-boleh aja kalau meninggal. Oh, kan bilang abadi sampai mana tadi? Nah gini, gue jelasin. Gue jelasinnya yang mana dulu ya? Ya udah yang nikahnya dulu aja ya. Yang nikahnya dulu ya. Abadi sampai surga artinya apa? Ketika lu misalnya lu menikah dengan pasangan gitu kan, lu menikah dengan pasangan lu, seorang wanita, lu suka wanita kan? Iyalah masa suka. Oh alhamdulillah gitu masih normal karena kebanyakan Kristen di Eropa Amerika mereka sukanya
cowok sama cowok kayak gitu. Oke lah, lanjut ya. Nah, wanita yang lu sangat damba-dambakan, yang lu sangat idam-idamkan, lu nikahi. Lalu kemudian lu mengarungi nahkoda kapal pernikahan dari muda sampai tua, punya anak, berantem, baikan, merayakan, saling cemberut, berantem lagi, balikan, merayakan, gitu aja terus. Itu kan penuh kebahagiaan. Lalu kemudian lu punya anak, lalu kemudian akhirnya salah satu dari kalian meninggal, gitu kan. Nah, ketika salah satu dari kalian meninggal, itu nggak terputus. Itu Allah akan jadikan lagi nanti di surga untuk dilanjutkan. Sehingga ini implikasinya yang sangat ini ya, fantastis buat gua. Jadi nanti lu ketika di surga, lu kebahagiaan lu itu lu akan bagi-bagi, lu akan sharing dengan orang-orang yang lu kasihi. Siapa aja? Istri lu, anak-anak lu, orang tua lu, cucu lu, orang-orang yang lu kasihi yang sangat berjasa dalam hidup lu, yang pernah berkumpul bersama dalam agama di kehidupan lu dan mereka adalah orang yang terbaik, itu akan berkumpul di surga, bre. Itu indahnya yang dijanjikan oleh Tuhan yang benar, Allah Azza wa Jalla. Habis terus kalau yang dia nikah lagi dia mati dengan siapa di atas? Nah, mantap. Itu pertanyaan yang bagus. Tapi yang tadi udah nangkep ya. Waduh, dia sinyalnya putus ya. Merah. Nong, yang tadi udah nangkep ya? Belum. Sudah yang pertama tadi. Oke, mantap. Sekarang yang kedua. Nah, kita ambil posisi pernikahan. Misalnya ada seorang cowok muslim dan cewek muslim gitu. Pernikahan di dalam Islam itu diperbolehkan poligami. Kita anggaplah yang poligami. Misalnya nggak ada hubungannya deng ya. Jadi cowoknya ini meninggal ya. Cowoknya meninggal nih, cowok yang muslim meninggal. Terus wanitanya ini masih hidup. Lalu kemudian wanitanya ini nggak boleh dong menikah lagi. Boleh, sangat boleh. Nah, menikah lagi nih wanitanya dengan calon pria yang kedua. Jadi suami yang kedua, muslim juga. Lalu kemudian meninggallah mereka, kan ya, tiga ini meninggal. Suami pertama meninggal, yang istri meninggal, suami keduanya yang istri meninggal juga. Lalu kemudian sampai ke hari penghakiman. Nah, nanti ketika di dalam surga itu akan diberikan pilihan untuk sang wanita. Mau sama yang mana hidup abadi di surganya, yang pertama atau yang kedua? Gitu Kalau dia pilih yang pertama, terus yang kedua mau buang kemana? Ini bingung. Iya, yang kedua nggak dibuang dong. Berarti Yang kedua ya tetap. Yang kedua, nah ini di sini. Ini nanti nyambung terus nih. Dalam Islam itu selalu ada jawaban. Kalau untuk yang pria, pria ini dia mempunyai pelayan-pelayan ataupun tinggal dia minta istri yang baru kepada Tuhan semesta alam. Karena dalam Al-Fusilat ayat 30, segala sesuatu yang kau mintakan di dalam surga akan dikabulkan. Gitu. Berarti sama dengan kehidupan nyata. Betul. Cuma kan di sini kita bahagianya terbatas. Contoh misalnya kita kumpul sama orang tua nih ya. Misalnya Nong udah gede nih. Nong udah kerja belum? 25. Kerja. Udah kerja ya. Nah, sekarang Nong kumpul sama orang tua. Bisa nggak seminggu penuh kumpul sama orang tua? Jangan seminggu deh. Bisa nggak 24 jam full kumpul sama orang tua? Kalau kumpul-kumpul bisa. Nggak bisa dong. Karena Nong harus kerja besoknya. Bisa, hanya kumpul, tidak mungkin 24 jam itu kumpul terus kan. Nah itu, kalau di dalam surga 24 jam tanpa lu kepotong listrik mati, tanpa lu kepotong akan besok kerja, tanpa lu kepotong dicariin sama debt collector atau apapun itu, lu berkumpul abadi dengan orang yang lu cintai selamanya di surga. Itu indahnya surga Islam. Dan itu kenikmatan kedua. Karena kenikmatan yang pertama, kita akan memandang kepada yang menciptakan kita, Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang boleh gua komparasi Nong? Nah kita komparasi ya. Kita sekarang ke kekristenan. Di dalam kekristenan, ketika sampai maut memisahkan kita, ini menjadikan apa?
Sampai di kehidupan sorga, kalian jomblo semua. Tidak ada hubungan suami istri, maka tidak ada hubungan orang tua anak. Itu mungkin cari yang lain, cari baru. Menurut saya, dia kembali ke kehidupan nyata sekarang kan, begitu. Apa? Maksudnya kembali ke kehidupan nyata tuh gimana? Kalau menurut saya lah, ini menurut saya bukan menurut agama ya. Itu kayak dia ulang kembali ke dunia nyata kan? Ngulang kembali? Ngulang kembali? Dia sudah mati, dia cari lagi. Dia masuk lagi ke bumi. Lu Katolik atau Hindu anjir? Enggak, maksudnya dia cari lagi lah. Sudah mati kan, pasti dia cari lagi istri, tak? Itu harapan lu, Nong. Itu harapan lu. Kalau di Kristen nggak ada. Lu hidup kudus. Apa itu artinya hidup kudus? Ya lu hidup kudus. Tidak ada kemauan daging. Kemauan daging apa aja? Makan, minum, bersetubuh. Ya jangan lah bre, lu ngefitnah agama lu sendiri kalau kayak gitu. Gitu bre. Jadinya tuh apa ya? Kalau buat gua tuh lah, kalau misalnya maut memisahkan semua hubungan manusia, ngapain gua diperkenalkan dengan orang-orang terbaik dalam kehidupan gua? Ngapain gitu? Kalau ujung-ujungnya di sorga kita jadi asing dan nggak kenal. Oh ini mantan ibu saya dulu. Oh ini mantan anak saya. Ini mantan anak saya yang sekarang menjadi teman saya gitu. Teman juga nggak ngobrol. Itu jadinya tuh meaningless. Ya itulah. Itu sih perbedaannya. Makanya sayang banget orang-orang meninggalkan Islam kalau ada karena lapar dan birahi, dan sayang banget orang-orang belum memeluk Islam kalau sudah diberitahukan secercah kebenaran. Gitu. Tapi gini loh, lebih parah kalau Kristen ini ya. Parahnya itu kenapa ya? Dia memisahkan antara ibu dan anak demi untuk menuhankan anaknya. Jadi Yesus sama Bunda Maria itu bukan lagi sebagai ibu dan anak di surga. Jadi itu di surga, ngerti nggak? Tahu nggak tuh si Nong tuh? Nong, lu ngerti nggak Nong? Lu Kristen itu memisahkan antara anak dan ibu. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Kalau yang itu kurang paham saya. Ini loh, kalau Yesus ini kan naik di surga nih, kan gitu ya. Nah, sampai di surga kan dia itu Tuhan tuh. Nah, ditanya itu apakah Tuhan mau anaknya Bunda Maria? Katanya bukan. Nah, ditanya lagi, anaknya Bunda Maria di mana? Hilang. Karena nggak mungkin lah kamu menuhankan anak orang di surga kan gitu. Itu Nong. Jadi Kristen itu memisahkan antara anak dan ibu demi untuk supaya Yesus ini Tuhan. Tapi kamu kan lepas dari situ, kamu kan nggak menuhankan Yesus ya. Benar nggak bro? Tuhan kamu kan bukan Yesus. Tuhan kan Tuhan Allah kan. Iya bukan Yesus ya. Yesus kan utusan. Ya itu res. Ya ini agak pintar dikit res. Dia nggak Tuhannya Yesus itu utusan. Iya, alhamdulillah kalau gitu ya. Apa ya? Artinya dialog di awal-awal itu membuat kemajuan dalam imannya Nong gitu loh. Mengimani bahwa ya Yesus itu utusan sesuai dengan yang tertulis gitu. Bukan Tuhan itu sendiri. Mantap, alhamdulillah. Good job. Tinggal belajar pelan-pelan sampai nanti akhirnya jikalau Allah mengizinkan Nong memeluk Islam. Supaya selamat dunia akhirat gitu. Yang paling sulit dia tinggalin res itu masalah penyaliban karena dia percaya menembus dosa, itu dia kuncinya di situ. Gimana ya kalau emang iya Nong kayak gitu Nong? Iya. Maksudnya kalau memang
Tuhan mengutus Yesus untuk dibunuh untuk menebus dosa manusia, kenapa orang Kristen masih berdosa saat ini gitu loh. Ya, jadi di situ sih bingungnya. Kalau misalnya Yesus menebus dosa manusia gitu kan, lalu kemudian orang-orang Kristen, wah saya tidak makan babi, saya tidak masuk penjara, kayak gitu kan. Jadi di penjara tuh nggak ada satupun orang Kristen, atau tidak ada satupun orang Kristen yang membuat sakit hati manusia gitu. Itu bisa itu dibenarkan, cuman kan itu nggak terjadi gitu. Itu nggak terjadi. Jadi jatuhnya dua. Pertama konsep penebusan dosanya bohong, atau konsep penebusan dosanya benar tapi Yesusnya gagal gitu. Ya semoga jadi bahan pikiran ya Nong. Sebenarnya Nong ini bisa mikir gini loh Nong ya. Tidak ada itu perintah Tuhan yang kau tuhankan adalah Allah itu memerintahkan atau mengiyakan atau membolehkan membunuh orang yang tidak bersalah. Kita kan tadi udah bahas ya, Yesus itu nggak punya salah, nggak punya dosa. Ya, kita akui lah itu. Memang dia kan seorang utusan yang disayangi oleh Tuhan kan gitu. Masa iya dia yang dipermalukan, dibuka bajunya, ditelanjangin, digantung, dipaku, ditombak lampunya, masa iya sih? Gitu loh. Itu kan ajaran kami itu gara-gara perbuatan manusia itu. Ya, tapi kan nggak perlu juga kali anak orang yang dikorbankan. Kenapa sih kalau Anda berdosa itu minta langsung kepada Tuhan, nggak perlu pakai tumbal darah manusia? Itu kan ajaran pagan, bro. Kayak Muslim enak loh. Maksudnya kalau kita hilap nih, kita minta ampun langsung kepada Allah, tidak mengulangi kembali, insya Allah kan diampuni dosa kita. Allah kan Maha Pengampun. Kenapa harus melalui media darah manusia disalib? Ini kan ajaran pagan, bukan ajaran Tuhan. Pergi dia. Masya Allah. Gara-gara gue kali ya, terlalu keras ya, Res ya. Iya 2 kali Bang Andi ya, kemarin malam. Iya. Setiap gue. Ya udah nggak apa-apa lah, waktunya juga istirahat. Ada Salih juga istirahat, Bang juga istirahat. Dekores lah yang menutup semua ini. Disimpulkan, minta terima kasih kepada semua yang ada di sini. Silakan Dekores. Oke, ya ikhwani fisabilillah, demikianlah ya yang bisa kita sampaikan. Kita udah live berapa nih? 5 jam penuh insya Allah dari Gurunda. Terus ada Ustadz Alif, ada Akhi God juga, Bang Handi, Bang Bil, semua memberikan pencerahan kepada umat dan juga orang-orang yang ingin mencari tahu kebenaran. Semoga manfaat dan juga semoga menjadi peremajaan iman gitu, membuat iman kita menjadi kuat kembali, semangat kembali, lebih kuat kembali gitu. Dan kalau ada salah kata dalam menjelaskan Islam, kami mohon maaf karena itu datang dari sifat manusia kami yang banyak khilaf dan salah. Tapi kalau kebenaran yang ada itu datangnya tentu dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi stay tune terus ya ikhwan ya. Iya, alhamdulillah ingat. Nah sama ini ikhwan, Kores ngebuka Indomisasi. Jika ingin beliin Kores Sahih Torik atau Bari jilid lengkap, tafadhol DM, nanti Kores kasih alamatnya ya gitu. Sebagaimana Al-Bidayah wa Nihaya, Sahih Faranab, Qasasulan Nabiya, Tarikul Khulafa yang ada di Kores ini dikembalikan kepada umat dengan cara argumen. Nah ini yang Tarik atau Bari juga insya Allah manfaat untuk umat, karena di sana sama kayak Al-Bidayah wa Nihayah, kisahnya dari penciptaan alam semesta sampai ke kehidupan di sorga, tapi versi lebih ringkasnya. Di situ insya Allah ada argumen yang mau aku kasih ke Gurunda ikhwan, karena ini argumen yang sering Gurunda pakai kalau sedang ngebahas pernikahan Siti Aisyah radhiyallahu anha gitu. Oke? Tafadhol DM. Dah itu gitu aja. Lu mau beli apa lu jual? Belilah. Oh beli, ya udah. Gue titip 1 deh kalau ada isi itu. Gue titip 1. Oh iya ya, 2 ya ikhwan ya. Tarik atau Bari 2. Aku mau itu. Sip. Tadi yang Yahudi itu Sanhedrin 43A nomor 20.
Oke, itu aja. Yuk tanpa berpanjang lebar lagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis malam yang ceria ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Ya khairu wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Itu benar atau tidak harus dilihat dari kitab suci. Nah, sekarang itu salah satu contoh kitab suci Kak yang ada di dalam. Jadi kalau memang kitab suci dia itu adalah kitab suci, harusnya nggak ada yang salah dong, benar? Nah, betul. Karena tadi Harusnya nggak ada ada yang pernyataannya salah Bang Kay tadi masalahnya, ya. Jadi monggo dilanjut. Oke, jadi maksud saya itu gini. Kan saya mau bicarakan dua hal yang berbeda dulu. Yang pertama soal agama, soal ilmu gitu kan. Tapi kalau makanya saya tadi bertanya bahwa kehidupan utamanya itu dari mana. Tapi kalau kita yang punya agama pasti kita bilang Tuhan gitu kan. Nah, pasti kita bilang Adam dan Hawa gitu kan. Nah, tapi secara teori kehidupan Di mana sekarang nggak ada punya agama? Sekarang ini semua manusia punya agama. Di mana nggak ada agama? Ada 5-6 agama minimal di Indonesia. Aduh, ini saya belum selesai ngomong Kak Supotong bagaimana nih Kak Pak Andi mau ngerti kalau sudah potong. Dari tadi kau nggak ada yang kau jawab. Kalau dikasih tahu mengelak aja, mencari alasan aja. Udah dikasih tahu si Andi tadi kau bilang, masih tanya katanya dari kitab suci. Dari bacaan kitab suci kau itu kok bisa begitu? Yang Ini itu maksudnya bagaimana? saya ini masuk ke filosofi supaya dia turun ke bawah, ngerti? Aduh, kau aja nggak ngerti apa-apa loh. Aduh, dari tadi 2 orang dari timur-timur ini. Kalian ini orang-orang timur yang bicara tentang agama, tapi tidak satu pun kitab kau baca. Dengar dulu, belum selesai pembicaraan Kay, ini. kau itu jangan cuman bilang kau Kristen, baca kitab kau. Iyo, dengar dulu. Setelah Saya masih dibaca, ngomong. ya kan, kamu Pak Andi paham bagaimana itu. nih kita mau lanjut bagaimana kalau Sebelum sama dia, kau saudara tadi sama satu aku nih lama. bicara Kau nggak terus bisa ini. menjawab satu pun. Bagaimana ini? Dengar Kawan dulu. kau tadi satu udah kabur. Saya nggak ada kawan di sini. Saya berbicara secara umum. Jadi dengar dulu omongannya dulu. Supaya kita Mana data kau mana? Dari tadi kamu nggak ada data. segala sesuatu itu tidak perlu dengan data. Udah dari asumsi aja berarti ya Bang. Dari awalnya asumsi. Yes. Coba. Kan kita kalau ke surga itu kan kita masih